Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Seperti biasa, pujian selalu tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita umat Islam ini selalu berada dalam posisi keimanan yang stabil tanpa keraguan, bahwasanya inna dina indallahil Islam, sesungguhnya jalan yang mulia, yang benar, yang baik di sisi Allah hanyalah Islam. Salam juga salawat serta taslim kepada yang mulia, hamba yang mulia, hamba yang diutus oleh Allah sebagai cahaya di atas muka bumi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang dicipta oleh Allah dengan penuh rahmat rahim kepada alam semesta ini. Kiranya kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tema kita masih bergulir, masih pada posisi semalam. Hashem atau Elohim atau ilah yang disembah oleh para nabi pada masa Bani Israel berjaya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri, inni ma'akum, aku memilih kalian wahai Bani Israel, dan aku bersama dengan kalian pada masamu. Tema ini tentu akan mengguncang dunia kekristenan, karena tema ini akan menyatakan dengan tegas dan jelas berdasarkan dalil bahwa orang-orang kafir pada masanya, ketika mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah menyelamatkan beliau. Dengan kata lain, yang mereka bunuh itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan oknum lain yang diserupakan dengan beliau. Alhasil, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari ini kita belum menemukan adanya saudara kita Kristen yang mampu menjelaskan, menjabarkan. Kemarin ada yang sedikit ngotot, yaitu saudara Yohanes 17 kalau nggak salah namanya kemarin, yang lontos kacamata dan silau akunnya. Beliau mempertahankan, tetapi sejauh mana dia mempertahankan justru membuka tabir bahwasanya kekuatan penyembahan terhadap Tuhan yang dilantik atau dibuat oleh Yothefafe dalam hal ini, itu justru semakin posisinya semakin terkuat, bahwasanya ternyata memang yang disalib dan yang keluar dari kubur itu adalah oknum yang berbeda dengan utusan yang suci kepada kaum Bani Israel. Kenapa hal itu terjadi? Ya, karena Allah tidak menginginkan orang benar ini dizolimi, apalagi dianggap sebagai penebus kesalahan atau dosa-dosa orang-orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Sejatinya mereka yang dikutuk, kata mereka, tetapi dengan kasihnya oknum tersebutlah yang kemudian mengambil alih kutuk tersebut. Ini adalah fitnah yang besar, yang dahsyat, yang harus kemudian kita luruskan. Saya akan membuktikan hari ini, kalau ada saudara kami Kristen yang bisa hadir di sini, membuktikan dengan data bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa atau bukanlah Yesus anak Maria, melainkan yang disalib itu adalah orang yang lain. Sehingga orang yang lain ini, yang mati dengan jalan kutuk ini, itulah yang dibuat Tuhan untuk menjadi sembahan atau penolong bagi orang-orang jahat atau orang-orang kafir. Saya berharap saudara-saudara muslim, kalau saya lagi serius kayak begini, jangan pernah minta permintaan naik. Periksa multi, mana tahu Anda secara tidak sadar salah tekan, sehingga Anda masuk ke dalam deretan multi untuk minta naik. Itu sangat mengganggu. Siapkan aja pulpen,
kertas untuk mencatat materi-materi yang akan saya sajikan terkait dengan hal ini. Ya, sahabat saya mohon untuk kerjasamanya. Biarkan teman-teman kita non-muslim yang naik, jangan yang lain. Makasih Bang Handi, Masya Allah. Halo, semangat zuhur saudara Cepek. Cepek. Ya. Semangat siang Bung. Katolik Protestan. Siang. Protestan. Baik Bang, mohon izin buka kamera biar kita diskusi. Silakan. Agak gelap ini. Gak apa-apa Bang. Agak gelap tapi terang. Gimana ini? Berarti di ruangan ini gelap tapi kameranya terang. Ya. Oke, aman Bang, aman. Sip. Ini ada tema terkait Tuhannya Yahudi membuat korban yang disalib dengan jalan kutuk, mati dengan jalan kutuk ini sebagai sembahan bagi penyalibnya, yaitu orang-orang yang jahat. Bagaimana Anda menyikapi data di dalam kitab saudara sendiri di KPR 2 nomor 36? Silakan. Apa itu datanya? Seluruh ya, apa ini temanya nih? YHWH membuat Tuhan baru. Nah, coba YHWH Ya. itu di mana tulisannya itu di Bible? Di yang keluar KPR 2. LAI. KPR 2 nomor 36. Enggak, secara tekstual literalnya itu di mana itu? YHWH itu. Di ini tulisannya. Ada di KPR 2 nomor 36. Nah, coba baca KPR 2. Iya. Karena setauku nggak ada tulisan YHWH itu. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya mereka menggantikan dengan kata theos. Syukran sahabat. YHWH kan bukan theos, gimana nih? Jadi apa kalau YHWH itu? Kalau dalam bahasa Septuaginta? Di teks terjemahanku nggak ada ku pegang YHWH, makanya rujukannya mau ngambil dari mana kita ini? Ya, kan kalau berbicara Tuhan dalam perspektif kekristenan kan rujukannya Tuhannya Yahudi, Bang. Atau dewanya Roma. Secara tekstual, kita kan masih membicara teks. Iya, bahasnya di mana ada tulisan YHWH. Kalau kita lihat dalam Septuaginta yang ada theos, tapi itu terjemah dari penamaan gelar Tuhannya Yahudi. Atau Anda ingin menolak bahwa yang ada di Perjanjian Baru itu bukanlah Tuhannya Yahudi? Makanya aku minta tulisan data YHWH itu di mana dituliskan. Yang ada theos, Anda sebut tadi tidak ada, di terjemahan LAI tidak ada. Lalu dari mana Anda dapat? Di situ tertulisnya Allah atau Allah dalam perspektif Islam. Nanti ganti aja judulnya itu. Nggak bisa dong, nggak bisa karena kita YHWH nggak ada. Karena kita berbicara kekristenan. Sekarang saya tanya, Kristen ini rujukannya yang turun menjadi manusia ini YHWH atau bukan? Iya, makanya kalau mau berdebat sesuai datanya di mana? Nggak usah lebay, tidak usah lebay. Orang Kristen menyembah YHWH atau tidak? Di teks terjemahanku nggak ada YHWH. Saya tidak berbicara tentang terjemahan, Bung. Yang ada Allah. Itu yang Anda harus protes. Kalau Anda memprotes, kalau Anda mau terus kenapa ada Allah? Kenapa ada Allah di terjemahan? Kenapa ada Allah di terjemahan kalau gitu? Ya, kalau apakah kalian penyembah Tuhan yang umat Islam? Kita sepakat. Ya, nggak bisa gitu dong. Kau jangan pakai otak Paulus di sini. Coba gimana? Jangan kau ingin menjerat orang dengan tipu daya, jangan. Udah sangat jelas. Bersyukur saya tulis YHWH. Saya menghargai saudara Kristen. Saya menghargai teman Kristen dengan mengambil YHWH. Daripada theos kutulis aja theos di sini.
Ya nggak ada masalah. Oh ya udah, kita ganti Theos kalau begitu Ya, ya. JHWH karena kan tidak ada di Septuaginta, tidak ada Di Septuaginta ada nggak? Kalau atau Allah Septuaginta aja gunakan. nggak mau, Atau gini, nggak mau, Allah lah gunakan. nggak ada Karena Allah itu di situ, nggak ada, nggak ada Allah di original teksnya, nggak ada. Secara tekstual nggak ada. Terjemahan Indonesia kan ada. Nggak mau saya. Emang kau Paulus memang? Kau mau diskusi nggak? Gimana ini? Penyembah makhluk kuburan. Kita kan mau Aneh berdebat kau. sesuai data tertulis. Ya udah, kalau data tertulis Di itu kitab Theos. LAI ada tulisan Nggak bisa kau nipu kami dengan mengambil nama Tuhan kami, nggak usah. Ini udah Gimana Theos nih. ini? Ini udah Theos nih. Ini dewa nih. Berarti kita harus bahasa Dewa Iya. membuat Tuhan baru untuk Kristen. Dah, kau jawab Iya, tuh. Saya berarti sudah kita kasih data. Ya, berarti kita membahas Dewa. Yunani. Ya, silakan. Silakan. Apa itu? Theos. Nah, itu membuat Tuhan baru untuk orang jahat. Tulisannya di mana tertulis? Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Silakan. Bacakanlah. Coba aku bacakan. Nah, di situ ada juga Bibel ini. ini parahnya kalau Kristen diajak diskusi, Bibelnya pun tak ada. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang-orang jahat ini menyalib oknum yang mereka sebut Yesus. Lalu Tuhan Elohim atau Tuhan Theos, Dewa Theos, membuat bagi mereka orang jahat ini menjadikan korban yang mati terkutuk ini sebagai Tuhan mereka, Tuhan baru buat mereka. Silakan. Ya, yang dituju Tuhan baru yang terkutuk itu siapa itu? Karena kekristenan nggak mengenal Tuhan baru yang terkutuk. Loh, yang kalian sebut di dalam kitab kalian mati dengan jalan kutuk nebus dosa kalian itu siapa? Mati dengan jalan Kristus. Nah itu dia, siapa itu? Yesus kan yang digantung salib itu? Kok nebak-nebak? Makanya sesuai data. Kalau Lalu siapa? sesuai data, Kalau bukan Yesus lalu siapa? Di mana ada tulisannya? Di mana ada tulisannya Yesus itu terkutuk, mati terkutuk? Kan harus sesuai data. Kalau enggak kan kita kan Galatia 3, Galatia 3. Coba bacakan, ada tidak Yesus itu terkutuk di situ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah karena kita dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tuh udah jelas tuh. Nah orang yang mati dengan lah Kristus itu Yesus bukan? Gini berarti di situ tidak berarti gini di situ tidak ada Yesus dan kalau tidak berdebat ini nggak sesuai. Memang nggak ada. Juga, iya, saya mau nolong kamu dengan saya tidak menyebut Yudas. Karena yang sebenarnya disalib situ Yudas bukan Yesus. Enggak, kalau berdebat itu harus sesuai data. Ya sudah kalau begitu Kristus, wahai laki-laki berjiwa wanita, berarti di situ Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk Torah dengan jalan menjadi. Ya sudah kan untuk kau dia mati kan? Tambah-tambah ya. Untuk kau kan dia mati. Untuk kau kan dia mati. Jangan ditambah-tambahi. Lalu untuk siapa dia mati? Kau tambah-tambah Yesus Tuhan? Enggak ada dalilnya. Kau tambah-tambahi kitabmu yang adalah Biblika, kau sebut Alkitab. Tuhanmu Theos, kau sebut Allah, kau tambah-tambahi. Sarap kau ini. Secara tekstual dulu kita. Ya sudah kau yang baca. Kau yang baca. Sebelum saya turunkan kau yang baca. Makanya di situ Paulus terlalu banyak kau makan babi. Kau terlalu banyak makan babi makanya. Otak cuman separuh, ngotot sudah blow on, bodoh lagi, tolol lagi, hidup lagi. Makanya lidah jangan terlalu banyak daki. Halo, semangat siang. Halo. Nama? Katolik Protestan abang. Protestan Bang Juma. Oke, sip.
Bisa Ya, kita apa ini? diskusi. Oh bisa Bang Juma, bisa sangat. Oke, Saya kan baik. ngajukan permintaan. Oh, Boleh siap. merokok ini ya? Nggak boleh ya? Kelihatannya sih biasanya kena pelanggaran kalau Oh iya, oke. merokok itu. Ya ini Jumpa Bang Juma, ada sehat. sehat, alhamdulillah. Silakan duduk cari tempat duduk dulu ya. Sip. Iya, sudah Bang Juma. Oke. Saya dengan teman yang tadi terlalu rewel dia, mulutnya mulut apa? Kayak mulut manusia yang menetas dari telur biawak. Jadi segala macam diprotes. Ini Bang ada tema Theos membuat Tuhan baru. Silakan Bang. Ini ada suara kayak ada hujan ya teman-teman. Bahasa Indonesia boleh tak Bang Juma? Bahasa Indonesia berarti itu Tuhan. asli, itu ekon. Dalam mobil. Dalam bahasa Indonesia, kalau Theos itu ilmu saya nggak sedalam itu, bahasa apa itu. Oke. Baik Bang, baik. Oke. Ya, jadi kita tulis Theos kita rubah jadi Tuhan ya. Oke. Halo. Ya, silakan Bang, silakan. Iya, apa ini? Maksudnya kalau Tuhan, kita Kristen kan Yesus itu kan sebagai Tuhan, Allah yang Iya. menjadi manusia. Nah, Tuhannya Yahudi, jadi yang Tuhannya Yahudi oke. membuat Tuhan bagi orang-orang jahat yang menyalib Yesus. Tuhannya Yahudi membuat Tuhan. Waduh, maaf Bang Juma, saya agak kurang paham pula kata-kata itu. Tuhannya Yahudi membuat Iya, Tuhan oke. baru, membuat sembahan baru, penolong baru untuk orang-orang jahat yang menyalib Yesus. Oh, itu bukan Tuhan sama orang Yahudi Bang Juma. Itu kan apa itu? Apa imam-imam pada zaman dahulu lah, apa tentara Romawi lah, itu kan apa Pontius Pilatus kan, maksud Bang Juma kan yang menyalibkan. Bukan. Orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala, Ya, itu yang ahli Taurat, dimaksud. betul. Ahli Taurat. Ahli Taurat kan sudah punya Tuhan, Bang, kan ya? Betul. Benar nggak? Sebelum mereka menyalib Ya, Pak. Yesus, mereka sudah Tuhan. punya Tuhan, kan? Iya, Tuhan Allah Israel namanya Bang Juma, sebelum namanya Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah Abraham, Yakub, Ishak Oke. dahulu sebelum Oke. kedatangan Yesus. Nah, setelah mereka menyalib Yesus karena kebencian mereka terhadap Yesus, Eloa Israel ini melantik yang disalib itu menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat tersebut. Mereka diarahkan menuhankan Yesus, orang jahat ini. Di KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Eloa Israel telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhannya Yahudi membuat Yesus Oh. sebagai Tuhan bagi orang jahat, gitu Abang. Oh, maksudnya Yesus sebagai Tuhan ya. Kalau agama Yahudi belum mengakui Yesus itu, Bang Juma, dia masih menunggu Mesias itu. Kalau agama Yahudi ya. Tapi kalau saya agama Kristen sudah mengakui bahwasanya Yesus itulah Mesias yang dibuatkan nabi-nabi dahulu. Kenapa dia Iya. diakui sebagai Tuhan?
karena sudah diganti semuanya, Bang Juma. Iya, jadi memang Yesus ini Dia lahir Tuhan dari bagi perawan. orang jahat. Memang dia Tuhan bagi orang jahat. Bukan bagi orang- Sudah dikatakan. Bukan bagi orang jahat, Bang Juma, bagi penganut, salah satunya saya. Iya, dari mana Anda dapat ilmu kalau Yesus itu Tuhan? Kan dia Tuhan hanya untuk orang jahat. Oh, saya balik lagi pertanyaan, maaf ya Bang Juma, bukan berdebat ya. Saya balik Iya. lagi, dari mana Bang Juma bilang bahwasanya Yesus itu Tuhannya orang jahat? Ya, kan Saya tadi- balik lagi seperti itu. Dalilnya KPR 2:36. Itu kan orang-orang yang menyalib Yesus. Orang-orang yang menyalip Yesus. KPR 2 yang dibuat, yang Tuhan buat Yesus ini untuk menjadi Tuhan mereka bagi yang menyalib Yesus. Makanya para penyalib Yesus itu kaget dengan pernyataan Petrus itu. Loh, kok bisa? Lalu apa yang harus kami lakukan ini? Kata Petrus, berilah dirimu untuk bertobat dan meninggalkan angkatan jahat ini. Mereka kaget, loh, kami kan punya Tuhan namanya Eloah Abraham, kok kami disuruh nyembah Yesus? Ya itu hukumanmu, siapa suruh? Itu dalil, Bung. Boleh Anda baca dari Kisah Para Rasul 2 nomor 36 sampai 40. apa itu isinya? Ya Saya kurang enggak. orang-orang Yahudi ahli Taurat, orang Farisi yang menyalib Yesus kaget. Mereka sangat merasa tersakiti dengan ungkapan Petrus, di mana mereka disuruh menyembah orang yang dikutuk. Mereka yang menyalib, kok orang yang kami salib kok dijadikan Tuhan bagi kami? Itu dalil. Makanya mereka nggak mau. Akan tetapi karena itu hukuman bagi mereka, maka sebagian dari mereka mengambil Tuhan Yesus ini, ketuhanan Yesus ini sebagai ajaran untuk diajarkan ke bangsa-bangsa asing. Ini yang sampai kepada Anda. Jadilah Yesus sebagai Tuhan bagi Anda. Karena itu salah satu perintah Tuhan Yesus, Bang Juma, sebelum dia naik ke surga itu, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, katanya Bang Juma. Dulu Bang Juma, dulu kalau yang Yahweh itu, cuman saya nggak bisa dalam kali tentang Yahweh. Dulu sebelum kedatangan Yesus itu namanya Tuhan Allah Israel. Nah, sebelum Tuhan Allah Israel di zaman Adam dan Hawa itu Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Setelah zamannya Abraham, Ishak, Yakub, itu Tuhan Allahnya Israel. Hanya Tuhan Allah Israel dia dikenal. Tapi sejak datangnya Tuhan Yesus, dia menjadi Tuhan Allahnya seluruh bangsa, Bang Juma, termasuk Indonesia. Enggak. Yesus Tuhan hanya untuk orang jahat. Nah, itu dia. Coba kita skip yang Tuhan orang jahat, karena maaf Bang Juma, saya nggak nyambung dengan Tuhan Yesus dengan orang jahat. Itu bisa dibilang betul. Tuhan datang untuk orang-orang, untuk domba-domba yang hilang, bisa betul. Itu bisa betul juga. Iya, tetapi orang-orang benar Tuhannya bukan Yesus. Masalahnya itu di situ. Termasuk Yesus sendiri Tuhannya ya Eloah Abraham. Yesus sendiri yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang jahat itu sibuk menuhankan Tuhannya Abraham. Begitu, Bung. Yesus sebagai Tuhannya orang jahat bisa seluruh manusia lah. Manusia ini kan ada jahat dan baik. Enggak. Seluruh manusia lah. Yesus hanya Tuhan bagi orang jahat. Hanya Bukan ya? bagi. Iya. Karena kenapa? Yesus sendiri masih menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Orang-orang Yahudi sampai hari ini masih Itu- menyembah Tuhannya Yahudi. Oh, Umat berarti Bang Islam hari ini menyembah Tuhan yang datang kepada para nabi di tengah-tengah bangsa Yahudi. Nah, sedangkan Yesus hanya ada di gereja. Oh, berarti Bang Juma istilahnya yang saya paham pada konteks manusianya yang dia berdoa kepada Allah Bapa itu ya Bang Juma. Iya, memang dia hamba Tuhan. Iya, Dia itu bukan betul. Tuhan. Betul Bang Juma, karena dia 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, itu tanggapan dari gereja, bukan dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu.
Kok tidak pernah? Di Iya. ayat Alkitab banyak Bang Juma. Di mana Yesus mengajarkan dia 100% manusia, 100% Tuhan? Nah, jangankan Yesus ya, waktu kelahirannya Tuhan Yesus, malaikat-malaikat itu menjumpai para gembala. Dikatakan di situ, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Nah, itu Bukan Yesus. begitu. Nah, Bukan itu Tuhan yang itulah. lahir bukan Yesus, tetapi yang diurapi Tuhan. Yang pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Oh, karena saya nggak ada Alkitab, saya nggak bisa. Cuman, Bang Juma jangan sakit hati ya. Bang Juma sering putar balik kata Alkitab, tapi jangan sakit hati ya. Misalnya, saya kan penggemarnya Bang Juma, Siap. sering menonton lah, tapi bukan banyak bolong-bolong, banyak bolong-bolong juga. Cuman, yang saya kemarin itu pernah Bang Juma bilang intinya setelah aku akan ada Mesias palsu. Jika ada aku di sana, aku di sini, jangan percaya pada mereka. Itu kan kata-kata. Tapi Bang Juma pelintir kan, jika ada yang melihat aku Mesias, jangan percaya. Jadi Bang Juma situ ada Bang Juma putar, bukan yang melihat Mesias. Karena banyak kesaksian kita lihat di YouTube kan, yang pernah melihat Mesias dalam mimpi apa segala macam. Jadi seolah-olah Bang Juma bilang jangan percaya sama mereka yang telah melihat Mesias. Padahal Yesus bukan itu loh isinya Bang Juma. Oke. Isinya itu Mesias palsu loh, yang mengaku-ngaku Mesias palsu di sini loh. Bang Juma pelintir kan itu. Enggak, saya enggak pelintir. Jadi dalilnya mengatakan di Matius 24 nomor 23. Matius 23 nomor Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Coba Anda buka sekarang. Buka sekarang kalau Anda nggak percaya. Kamera tertutup ya, saya buka di Google ya. Iya. Matius berapa tadi? 24 nomor 23 sampai nomor 26. Anda baca di situ. Matius 24 ayat 23 ya, sampai 26. Iya, sampai Oke, 26. sebentar. Anda baca, habis itu Matius. Anda ngomong lagi. Oke, sebentar aja. 1 menit. Boleh Bang, boleh. Silakan. Jangan ragu kalau terkait Bible. Ini sudah bukan di kepala lagi. Lalu di mana Bang? Ya di sini, di atas meja. Jadi teman-teman silakan yang merasa saya keliru, yang merasa saya salah naik ke sini, jangan typing di bawah, jangan ngamuk-ngamuk di bawah. Naik aja ke sini, diskusi dengan baik. Saya Muslim. Kalau seorang Muslim itu pasti pikirannya, akalnya, tutur katanya akan sehat dan membuat Anda nyaman. Terkecuali kalau Anda membawa doktrin dogma, pasti Anda sakit. Karena selama saya menjadi seorang apologet, saya akan menempatkan teman-teman diskusi saya pada porsi yang dia inginkan. Kalau dia ingin bertemu dengan singa, saya akan tampil seperti singa. Seperti itu Bang. Tapi ini tengoklah saudara saya, dia datang baik, saya tampil seperti saudara yang baik. Nggak ada itu. Silakan Bang, bagaimana? Anda sudah membacanya gimana? Udah, cuman saya nggak bisa menghafal, cuman garis besarnya. Waspadalah jika ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, jangan percaya. Begitu Bang Juma. Kalau Bang Juma jangan bilang, percaya. Oke, Mesias, oke. Nah, di situ dikatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Camkanlah, aku telah menyatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak. Kan dalilnya begitu, nggak ada saya pelintir. Jadi kalau ada orang mengaku, saya ketemu Mesias loh, saya mimpi loh, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Kalau ada orang mengatakan, semalam saya sholat tahajud, saya ketemu Yesus bercahaya, jangan kau kabur.
Jangan kau percaya apabila ada orang mengaku di padang gurun bertemu dengan cahaya, bertemu dengan suara, mengaku Mesias. Jangan kau percaya. Apabila ada orang duduk di sebuah pulau mengaku kedatangan Yesus, Mesias, jangan kau percaya. Apabila ada orang umroh, dia di hadapan Ka'bah, dia melihat Yesus di atas Ka'bah, jangan kau percaya. Apabila ada orang sakit, lalu tertidur, lalu bermimpi, datang cahaya padanya, berbentuk laki-laki, pakai surban, berambut panjang, mukanya bercahaya, jangan kau percaya. Sebab kenapa kau jangan percaya? Sebab Al-Quran As-Zukhruf ayat 61, kalau aku yang datang, kau akan melihat cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Kau akan melihat aku di tengah langit, diiringi oleh awan-awan dan para malaikat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Semua manusia akan meratap, semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku bertemu Yesus loh, aku bertemu dengan Yesus loh, aku bertemu dengan Yesus loh, jangan kamu percaya. Sederhana, waras itu sederhana, pakai logika dan dalil. Itu teman-teman sekalian. Jadi jangan sakit hati. Kebenaran yang aku sampaikan itu adalah untuk menyelamatkan saudara, bukan menyelamatkan saya. Saya sudah Muslim, udah dijamin surga saya. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang menjaga sholatnya. Alhamdulillah ya Allah ya Karim, kami Muslim menjaga sholat. Yang menjaga amanah, alhamdulillah kami Muslim sebisa mungkin menjaga amanah. Yang menjaga kemaluannya untuk tidak berzina, alhamdulillah kami menjaga kemaluan kami, karena kami menyadari Tuhan kami tidak duduk di sebelah Tuhan lain. Kami menyadari Tuhan kami bisa menembus apapun pengetahuannya, kuasanya di seluruh penjuru bumi. Jadi kami malu untuk melakukan sesuatu kemaksiatan, karena kami sadar sebagai orang waras, tahu Tuhan kami mengintai, Tuhan kami melihat. Meskipun kami telanjang, meskipun kami sendiri, kami tahu Tuhan kami maha melihat. Berbeda dengan Tuhannya yang makhluk terbatas. 100 meter dia lihat ubi, dibilangnya sepatu. 200 meter dia lihat babi, dibilangnya kucing. 300 meter dilihatnya orang, dibilangnya hantu. 400 meter Tuhan kami nggak berlaku seperti itu. Sampai musim buah Arab pun dia tidak tahu. Tuhan kami nggak berlaku yang kayak gitu. Jadi kalau ada Tuhannya yang punya keterbatasan, tidak bisa melihat jarak jauh 1 kilometer, 2 kilometer, wajar kalau penyembah-penyembahnya berani melakukan maksiat. Kenapa? Tuhannya tak maha melihat. Cak Ayu. Jadi kita hadir di sini untuk menyelamatkan, bukan karena benci, bukan karena ya kita ini tidak senang, enggak, tapi meluruskan supaya tidak terkontaminasi dengan umat Islam yang lain, agar mereka menyadari gerakan tambahan yang mereka lakukan untuk jangan sampai merusak tatanan akidah umat Islam dengan cara-cara mereka dan percaya diri karena tidak paham Bible. Maka mereka melakukan segala sesuatunya untuk memurtadkan orang, karena mereka yakin di tempat dialah jalan keselamatan. Membabi buta tanpa belajar Bible. Tadi malam ingat gak ada seorang yang berasal dari Kalimantan, dia bergereja dekat kilang minyak, kata dia naik ke Kumal ini hanya bahasa-bahasa kotor yang disampaikan, menghujat, rasis, sarkas. Tetapi ujung-ujungnya apa? Oh iya ya, benar ya, kan ada di Bible tertulis kayak gitu, mau kayak mana?
Sama lah seperti hari ini. Mengheboh di mana-mana, di sana mengheboh, di sini mengheboh. Mereka membuat provokasi. Pak JK dibilang membuat provokasi, sebenarnya mereka yang buat provokasi. Jelas-jelas video itu, pidato dia, ceramah dia tidak ada kemudian mengungkap sesuatu tuduhan. Beliau pelaku yang mengamankan 3 tempat konflik. Beliau Pak JK yang mengamankan kisru sara yang terjadi. Sekarang digoreng oleh orang-orang yang provokasi. Dia bawa agama. Dikiranya kalau dia nyentuh JK, cuman JK doang. Pak JK itu ketua masjid seluruh Indonesia. Kau sentuh dia, sama kau sentuh umat Islam. Kan aneh, berarti Anda yang provokasi. Masalah orang berceramah di internal mereka, dipotong-potong, lalu disebar. Habis itu mengatasnamakan agama Kristen, lapor sana, lapor sini. Lu pikir umat Islam bakal diam gitu? Lu pikir kau mau mencubit? Ingat, di Islam itu adalah satu tubuh. Satu tubuh umat Islam ku cubit, semua umat Islam merasa tersakiti, coy. Sedikit-sedikit framing, orang ceramah di internal agamanya seakan-akan ingin dibatasi. Tak boleh lagi orang berceramah. Enak aja. Tapi kalau di internal kalian, tadi malam penghujat naik ke tempat saya, apa katanya? Apa katanya? Saya mendengarkan kalau Nabi Muhammad itu cabul. Saya dengarkan dari pendeta saya di gereja. Artinya kalian di gereja kalian lah yang menghujat Nabi kami. Jadi jangan aneh, jangan buat kisru, weh. Jangan buat kisru, ceramahnya orang, di tempatnya orang, di internalnya orang. Jangan kau jadikan sebagai alasan kau mau ngadu agama, jangan. Kalian yang tahu hukum, yang lain aja yang kalian bahas. Jangan kau bahas sesuatu yang bersentuhan dengan agama yang bisa memicu perpecahan. Jangan. Beliau bukan orang biasa, beliau orang besar. Beliau adalah negarawan. Oke? Jadi jangan asal-asal kalian buat tindakan yang seenak perut kalian. Kamu pikir gitu loh. Kau pikir seenak gampang orang Islam itu seperti rumput kering, di mana aja kalian mau tiup, di situ kalian mau tiup. Oh no. No. Jangan kau bikin masalah agama di Indonesia ini. Jangan perkeruh. Kalian yang paham hukum, yang katanya sarjana hukum, please bijaklah menyikapi masalah ini. Jangan kau bikin masalah besar hanya gara-gara ulahmu sendiri. Ini hanya karena kepentingan kelompok. Kalian mau diadu. Jangan bung. Mending kalian naik ke sini. Ya, siapa tuh? Saudara saya si Ferdinand Hutapea. Mending kau naik di sini, kau belajar sama saya ajaran kasih itu yang mana, Islam atau Kristen, daripada kau keluar di sana kayak paling hebat kali, kayak kau saja kuasa hukum di Indonesia ini. Banyak juga kita punya kuasa hukum, bung. Kau naik ke sini, kita bahas Islam atau Kristen ajaran kasih. Itu baru bagus. Jangan kok pakai jas, pakai dasi, bikin video. Emang lu pikir segampang itu nyentuh umat Islam gitu? Apalagi orang tua kami, Emang lu pikir orang Sulawesi Selatan ini mau diam-diam baik kok gituin orang tua kami? Orang tua kami ceramah di internal, di tempat mereka membahas sejarah yang pernah terjadi. Dia yang mengamankan di Poso, dia mengamankan di Ambon. Beliau yang membuat perdamaian. Ada dari kalian membuat perdamaian yang orang-orang pada melapor ini? Ada kalian bikin perdamaian ketika kisru terjadi? Ada? Tidak ada kan? Beliau orang tua kami yang mengamankan, mendamaikan dua kubu ini. Datang kalian Singapura, lapor sana. Pret. Emang lu pikir rumput kering seenaknya mau disentuh kayak gitu? Nenekmu kiper. Kau naik ke sini, hadapi saya, kita bahas mana ajaran kasih yang sesungguhnya. Itu biar kutumpahkan semua isi Bibelmu ini. Perintah membunuh di sini. Bunuhlah. Bahkan sampai Tuhan pun kalian bunuh menurut pandangan agama kalian. Gak usah lebay, jangan perkeruh suasana. Negara sudah aman, sudah cantik agama ini. Jangan tuh kok negara kau hantamkan dengan agamamu. Kami merasa keberatan. Apa keberatanmu rupanya? Kami ini ajaran kasih. Oh ya? Terus? Masa dibilangnya terus
Terus kalau ada perintah mempertahankan akidah demi Yesus, itu nggak sahih rupanya. Yesus mati untuk orang banyak, itu nggak sahih rupanya. Mati sia-sia rupanya Yesus. Hah? Mati sia-sia rupanya Yesus itu. Kan mati sahih. Kau sebut rasul-rasul kami martil, mati dengan ini, nggak sahih rupanya itu. Masuk neraka rupanya mereka yang mati karena agama. Hah? Otak. Mati memperjuangkan Kristus, nggak sahih itu. Pandai-pandaian. Udahlah kawan, nggak usah kau membuat kisru. Ini ada ruang dialog. Naik ke sini, bahas dalam Gang Suma. Ayo semua angkat tema ajaran kasih. Ayo, biar ku muntahkan semua dalil-dalil Bibelmu yang menjadi alat pembuktian yang digunakan oleh para penjajah melakukan kemudian penjajahan. Masuk sini. Yang kau senggol agama dengan tokoh agama, tokoh negara, kau bawa-bawa, jangan, tidak bagus itu. Giliran ada di antara kalian pendeta yang kurang ajar, mulutnya menghujat Islam dengan 2,5% gerakan salib dihina, datang ke Yusuf kalian. Pak Yusuf, mental ular beludak. Jadi sudahlah teman-teman, ya sadarilah itu. Jangan kau potongan-potongan video kau pakai. Ada lagi si C6 itu, siapa? Abu Janda, siapa itu? Abu Tausi. C6 itu ngaku-ngaku Islam lagi dia. Pingin kali dia berdebat sama aku itu. Apa? Si Abu Janda itu kalau mau berdebat tentang Islam Kristen naik di sini. Kau ketemu nenekmu di sini. Jangan kau keluar-keluar ngaku Islam, ya tapi kelakuanmu begitu. Oke? Naik sini. Sudah tiba saatnya kau diskusi sama aku. Jangan kau bikin framing aja terus ngaku-ngaku Muslim. Prat! Ayam. Udahlah, kita diskusi yang baik-baik aja. Ya, jangan saudara tuh ingin buat kisru di negara ini. Halo, semangat zuhur. Halo, Bang Juma. Sorry tadi putus. Iya. Dari mana ini, Bang? Katolik, Protestan? Protestan yang tadi, Bang Juma. Oke, sip. Tadi nggak tahu terputus tadi. Iya. Jaringan berarti, jaringan. Silakan. Iya. Lanjut lagi kita. Oke, Bang Juma. Siap. Sampai mana tadi? Saya tentang Mesias palsu itu ya. Iya, betul. Itu bukan orang yang bermimpi jumpa Mesias, Bang Juma. Maksudnya kalau ada yang mengaku-ngaku Mesias, akulah kan, aku mengaku Mesias di Batam, di kota Batam ini. Jangan percaya, karena Mesias sudah datang, begitu Bang Juma. Nah, bukan aku bermimpi jumpa Tuhan Yesus. Jangan percaya, bukan seperti itu. Baik Bang, baik. Sekarang begini. Ketika Yesus berbicara seperti itu kan antara tahun 30 sampai tahun 33 kalau kita secara histori ingin mengkaji lebih dalam. Nah, Yesus berbicara di Bukit Zaitun. Hadir murid di Bukit Zaitun itu berbicara tentang pribadi-pribadi, tentang hal-hal yang prinsip di internal mereka. Di situ nggak ada Paulus, di situ nggak ada Ananias, di situ nggak ada penulis kitab Wahyu dan seterusnya. Tidak ada Lukas, tidak ada Markus di sana. Lalu kemudian Yesus menasihati muridnya, apabila ada orang yang mengatakan bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu kan nasihat Yesus. Tak ada, bukan begitu bahasanya Bang Juma. Di mana itu tertulis Bang Juma? Jika ada yang bermimpi melihat dengan aku ya tadi, jangan percaya. Itu tak ada ya itu Bang Juma. Nomor 4, nomor 5 dari 24 itu, Matius 24. Begitu juga dalam Lukas 21 nomor 8. Coba dibaca nomor 4, nomor 5-nya Bang. Di Matius 24 itu. Oh, nah saya takut bukanya lagi, takut keluar. Tadi aku karena buka Alkitab makanya keluar. Oke, saya bacakan Bung. Di situ dikatakan begini. Waspadalah agar kalian yang ada di Bukit Zaitun ini, agar jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku.
Siapa namaku? Siapa namaku? Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Nah, berarti orang ini tampil mengaku, aku Yesus, aku Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu nasihat Yesus di Bukit Zaitun di tahun 30. Paulus tidak ada di situ. Berjalannya waktu, Bang, berjalannya waktu di tahun 48 minimal sampai tahun 60-an, Paulus tiba-tiba mengaku bertemu Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Nah, pada saat murid yang sudah mendapatkan ilmu dari gurunya agar jangan percaya kepada siapapun di luar sana yang mengaku bertemu dengan Yesus, tiba-tiba bertemu dengan Paulus. Pertemuan pertama dengan Paulus, mereka teraniaya, ingin dibunuh, bahkan dibunuh sebagian, disesat, dipenjara, disiksa oleh Paulus. Setelah mereka disiksa, setelah mereka teraniaya, yang menganiaya ini tiba-tiba datang membujuk, hai kalian, aku ketemu Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik loh. Nah, nasihat guru mereka terhadap mereka apa? Percaya atau jangan percaya, Bang? Konteksnya Bang Juma, itu bukan manusia Juma, dia sudah Bang Juma keilahiannya, makanya dia nampak terang, makanya matanya buta. Bukan orang-orang yang mengaku Yesus. EGP, Bang, EGP dengan itu semua. Dia tidak mengatakan orang. Yesus tidak mengatakan orang. Waspadalah kepada penyesat. Oke, kita skip Bang Juma. Nah, sekarang karena itu kan ketika murid kemudian teraniaya, terzolimi, lalu yang menyaliminya, dia yang menganiaya mereka, tiba-tiba saja balik arah 180 derajat dengan mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh ketika aku ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada murid ini percaya atau jangan percaya, Bang? oh, oke. Jadi Bang Juma, yang waktu yang di Bukit Zaitun Tuhan Yesus ngomong pada saat jadi manusia itu orang-orang yang mengaku Bang Juma. Jangan percaya, misalnya saya kan orang ini mengaku, kalau Tuhan waktunya si Paulus itu bukan orang Bang Juma, memang Tuhan langsung Bang Juma. Makanya terang, makanya matanya buta. Iya, abangku, terlepas dia Tuhan ke, malaikat ke, setan ke, bake ke. Nasihat Yesus kepada mereka percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kalau manusia. Jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya. Kamu boleh percaya kalau aku tampil di tengah langit. Jadi Bang Juma, kalau saya kan Bang Juma, makanya kalau saya nggak berdasarkan Alkitabnya, makanya percaya Yesus sebagai Tuhan. Jumpa iblis, jumpa setan, Bang Juma pergi ke tempat yang angker untuk mengetes Yesus ini Tuhan atau enggak. Pergi ke tempat yang angker, hanya sebut dalam nama Yesus, itu tak ada satupun setan yang berani menyentuh, mengganggu Bang Juma. Hanya sebut namanya aja loh Bang Juma, hanya namanya aja loh. Karena dia sudah berkata namanya itu. Itulah untuk mengetes namanya ini siapa dia, hanya namanya aja. Kita pergi ke tempat angker, atau begini. Atau boleh orang-orang yang Saudara Eli. santet pendeta, santet saya, biar dia tahu siapa yang kuasa siapa, bukan kuasa siapa-siapa, hanya kuasa Tuhan Yesus. Itu Bang Juna. Anda baca di dalam Matius 12 nomor 26, di situ sangat jelas dikatakan iblis bisa mengusir iblis. Jadi kalau Anda menggunakan dalil pakai nama Yesus, Yesus pun nanti di akhir zaman kan, hari kebangkitan mengusir orang-orang yang memakai namanya mengusir setan. Nanti di hari kebangkitan, hari terakhir, Yesus mengusir orang-orang yang mengusir setan pakai namanya.
Oh, itu di mana tertulis itu? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami dulu bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kalau yang salahnya saya nggak menghafal Alkitab, cuma kayaknya ada yang apa itu kata-katanya. Silakan Anda buka sekarang, tidak apa-apa. Buka Matius 7 22-23. Takut keluar lagi. Itu dalilnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, kalian ini siapa? Kejahatan, betul. Yang memakai nama Yesus mengusir setan. Nah, itu dia yang aku ragu, yang itu memakai nama Yesus mengusir setan. Hanya namanya loh Bang Juma bisa mengusir setan. Iya, makanya Itu dibaca. saya sudah ngalamin. Iya. Tapi Bang Juma, maaf Bang Juma. Iya. Bang Juma, kalau kita mempelintir ayat Alkitab, itu dosanya sangat besar loh Bang Juma. Bagusnya full, dibaca full, jangan ada di pelintir begitu Bang Juma. Kok saya dituduh pelintir? Kok saya dituduh pelintir? Karena kalau Tuhan mengusir, intinya dari tadi yang kubaca itu, Tuhan akan menghardi orang-orang yang mengusir dalam namanya itu. Kita Itu yang buka dalilnya boleh? Kita Boleh, baca boleh. Tunggu ya Bang ya. Saya buka HP saya dulu. Matius 7. Saya besarkan Bang, saya besarkan dulu biar ini. Ya, kita baca sama-sama. Ini abangku. Matius 7. Kita lihat di data nomor 23 terkait dengan akhir zaman. Nih 23 Bang. Pada waktu itulah, ini, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan Bang. Jadi iya, saya paham itu Bang Juma. Jadi bukan kalau kita Bang Juma Kristen, iman kasih dan pengharapan itu terutamanya kasih. Kalau kita hanya beriman kepada Tuhan tapi kita tidak berbuat kasih seperti yang diperintahkannya, Tuhan akan menolak itu. Jadi yang penting itu iman dan kasih Bang Juma. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan iman dan kasih, Pengharapan itu, dan kasih. Iya. Kasih dan pengharapan. Orang-orang yang melakukan mukjizat ngusir setan itu juga sudah kasih mereka. Sudah kasih. Cuman pembedanya apa? Mereka ikut komplotan penyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Ikut-ikutan pada kelompok jahat. Kan Yesus dilantik, Yesus dibuat menjadi Tuhan kan untuk orang jahat doang. Tapi Kristen ikut-ikutan di situ. Sebagai manusia. Tidak ada itu Bang. Tidak, Yesus itu Tuhan hanya untuk mereka yang menyalib. Itu di mana tadi? Nah itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu bahwa
Yesus yang bahwa Tuhan Elohim menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang kamu salibkan. Yesus yang kamu di situ semua orang atau kamu itu hanya beberapa oknum, Abang? Yang kamu salibkan berarti orang yang menyalibkan. Nah, itu dijadikan Tuhan untuk mereka yang menyalib Yesus. Betul. Nah, Satu ayat itu Tuhan. Iya, Pada bukan saat untuk dia naik ke surga, beritakanlah ke seluruh penjuru dunia. Begitu Bang Juma. Sejak saat itulah. Dulu kita kan Bang Juma. Iya, silakan. Dulu kan Bang Juma itu hanya Tuhan Allah Israel, Bang Juma. Dulu kita hanya hamba, kita jauh Bang Juma dengan Tuhan. Cuman semakin hari kan semakin baik. Jadi sekarang ini kita bukan hanya hamba, tapi kita ini anak-anaknya, sahabatnya juga, kekasihnya juga. Bung, yang disebut penyesat itu akan menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus, karena dia adalah orang yang dikutuk, digantung di salib. Ini adalah orang yang mati dengan jalan kutuk, dilantik atau dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Maka orang jahat ini tidak hanya ingin ke neraka bersama dengan oknum sendiri, mereka akan bawa orang banyak. Maka segala macam rekayasa mereka buat, tipu muslihat mereka buat, agar sedunia orang bisa menyertai mereka ke dalam neraka. Tidak. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Bang Juma. Makanya Mereka sudah tahu bahwa mereka sudah tahu bahwa mereka dikutuk. Makanya mereka diberikan sembahan baru bernama Yesus. Mereka yang diberi sembahan baru bernama Yesus ini pergi ke seluruh dunia mengajak orang lain juga untuk masuk ke dalam golongan mereka. Maka terdirilah dua kelompok manusia. Satu penyembah Tuhan yang benar, satu penyembah Tuhan yang dilantik, yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Tuhan yang membuat Tuhan yang baru ini itu Tuhan kami. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Itu jelas itu. Lalu Al-Quran kita mengatakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan setan sebagai Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tuhannya Yahudi menjadikan orang yang dikutuk ini menjadi Tuhan, menjadi penolong. Memang menjadi penolong bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Begitu, itu dalil, Bung, dalil. Jadi kita berbicara berdasarkan asas dalil, bukan hanya omong-omong, bukan imani saja. Sabar ya. Alhamdulillah. Silakan teman. Silakan naik. Kita diskusi baik-baik. Halo, semangat siang. Halo. Teman-teman tembuskan love orange-nya, bisa nggak sampai 10 kali love orange? Halo, semangat siang Mbak Maria. Halo. Terima kasih teman-teman. Masya Allah, barakallah. Halo Mbak Maria, Ibu Maria. Apakah Anda masih menyembah anaknya orang, anaknya Anda sendiri? Makasih teman-teman, Masya Allah. Target pencapaiannya kita harus sampai teman-teman, biar semakin banyak orang yang melihat live kita ini.
Teman-teman di YouTube juga makasih. Masih hujan di sana ya Bang ya? Sudah enggak? Oke. Sudah berhenti. Sip. Ya, halo saudara Brahma Kumbara. Halo Bang Brahma Kumbara. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bang Juma. Salam. Ya, lanjut Bang, lanjut. Kalau di dalam Al-Quran saya Bang, melihat kondisi manusia yang berupaya membunuh Nabi Isa pada saat itu, mereka membuat makar, bukan? Orang-orang yang membenci Nabi Isa membuat makar, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Nabi Isa. Allah pencipta langit dan bumi menyelamatkan beliau yang mulia ini, lalu digantikan dengan orang-orang yang kemudian membuat makar. Nah, berarti ketika Al-Quran mengatakan inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun, Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan, sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Itu tergenapi dengan ucapan Petrus di Kisah Para Rasul 2:36 itu. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk kalian yang menyalib. Berarti kalian yang menyalib ini kan orang tidak beriman tuh kepada Yesus. Maka Tuhan menjadikan pengganti Yesus yang kalian salib itu sebagai Tuhan kalian. Nah, karena mereka sudah dikutuk oleh Tuhan, maka mereka tidak ingin kemudian masuk neraka sendiri. Maka mereka pergi ke seluruh dunia mengajak yang lain juga menyembah kepada Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi tersebut. Begitu. Makanya nanti orang-orang ini begitu bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Kenapa kalian disebut sebagai pembuat kejahatan? Ya, kalian menyembah Yesus kok. Harusnya kan menyembah Elohim, bukan menyembah Yesus. Menyembah Yesus itu menyembah Tuhan Allah Israel juga Bang Juma. Nah, karena itu sesatnya. sudah dinubuatkan Bang Juma, nubuat Bang Juma. Itulah sesatnya Bang. Yesus sendiri, Yesus yang mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yahudi sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, tak ada yang lain, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan yang benar itu. Yohanes 17 nomor 3 dalilnya seperti itu. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Jadi kalau mau hidup kekal, kenalilah Tuhannya Yahudi satu-satunya Tuhan, dan kenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Di Kristen, karena mereka dianggap jahat, mereka menyetarakan Tuhannya Yahudi dengan Yesus. Itulah makanya Yesus menganggap kalian jahat. Memang Tuhan yang menjadi manusia Bang Juma. Jadi kan begini Bang Juma, Roh Kudus Bang Juma. Roh Kudus itu Roh Kudus kan Bang Juma. Roh Kudus itu kan bukan hanya ada di Jakarta aja, bukan hanya ada di Batam, bukan hanya ada di Arab atau di Amerika. Banyak sekali Roh Kudus itu, Roh Allah itu banyak sekali Allah itu. Bukan seperti itu Bang Juma. Itulah kemahakuasaan dia. Dia bisa ada di Amerika, bisa ada di Indonesia, bisa ada di Arab, bisa ada di Jakarta, bisa ada di Batam dalam waktu yang bersamaan. Bukan Tuhan itu banyak Bang Juma, tapi itulah kemahakuasaannya. Jadi yang dia menjadi manusia itu bukan berarti di surga itu kosong. Bukan berarti Tuhan Roh Kudus itu kan Roh Allah yang kudus Bang Juma. Iya tahu. Tapi bukan berarti banyak. Kenapa ajaran ini, ajaran siapa yang Anda bawa ini? Kok ikut ke ajaran Hindu? Ajaran Hindu itu.
Oh, kebetulan Brahma, aja. Brahma, Krishna, Shiva, Wisnu. Oh, Kok bisa? kebetulan aja tuh saya Hindu tidak tahu. Kebetulan aja Trimurti mungkin. dan Trinitas itu sama. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha suci, Bang. Kalau pencipta langit bumi maha suci, mustahile baginya menjadi manusia karena dia suci. Untuk menyatakan kasihnya Bang Juma, dia nggak hanya suruh kasihilah Tuhan Allahmu seperti kita seperti kita karate kan. Dia nggak hanya menyuruh pecahkan batu, tapi dia sendiri membuktikan batu itu dipecahkannya. Dia tidak hanya menyuruh mengasihi manusia, tapi dia sendiri mengasihi Tuhan Allahmu. Dia sendiri membuktikan aku mengasihi kamu manusia, aku menjadi manusia. Dia itu bukan berarti dia 100% Tuhan, dia tidak sakit dipaku. Dipaku itu sakit Bang Juma. Karena dia 100% manusia juga. Dia diludahin. Ya, itulah semua alasan-alasan yang digunakan oleh orang-orang yang sudah disesatkan untuk mempertahankan ketuhanan Kristus yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Semakin Anda bernarasi, semakin Anda menguatkan konsep ketuhanan orang yang dilantik Tuhan untuk orang-orang jahat, semakin Anda mengukuhkan diri Anda bagian daripada orang-orang jahat tersebut. Dulu saya Bang Juma paling takut dengan setan Bang Juma. Cuman sejak saya mengenal tentang kekristenan dalam nama Yesus, setan itu tak ada lagi yang berani sama aku Bang Juma. Hanya dalam nama Yesus. Oke lah Bang Juma bilang, maaf saya agak panjang sedikit. Oke lah Bang Juma bilang banyak tukang-tukang sihir pun melakukan mujizat. Tapi mujizatnya itu tidak ada mengusir setan hanya dalam nama Yesus. Mengusir setan pakai mantra. Yang tidak bisa dia lakukan ahli sihir, dia membangkitkan orang mati itu tidak bisa ahli sihir Bang Juma. Siapapun yang tidak menggunakan nama Yesus tidak akan bisa membangkitkan orang mati. Yang lumpuh dari lahir tidak akan bisa berjalan jika tidak dengan kuasa nama Yesus. Memang ada orang lumpuh bisa berjalan disembuhkan orang-orang dukun-dukun atau paranormal bisa, tapi dia tidak dari lahir Bang Juma. Buta dari lahir, tidak ada ahli sihir yang bisa menyembuhkan buta dari lahir. Hanya nama Yesus yang bisa menyembuhkannya. Kenapa seperti itu Bang Juma? Kan Yesus sudah membuka. Yesus buka rahasianya. Jangan kau jatuh cinta kepada iblis yang datang memakai namaku, yang bisa bermujizat pakai namaku, bisa mengusir setan pakai namaku. Jangan, karena dia akan menggiring kau untuk menyembah dirinya. Dirinya siapa? Manusianya atau iblis dalam nama Yesus? Sekarang saya tanya sama saudara, bisa nggak iblis memakai nama Yesus, mengaku Yesus, Bang? Iblis mengaku Yesus, tahu saya tidak bisa Bang Juma. Oh, Tapi saya tidak begitu dalam. Saya tidak begitu dalam agama. Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblisnya berkata, akulah Kristus, akulah Yesus. Nah sekarang Anda membawa nama Yesus, ngobati orang nama Yesus, mengusir setan nama. Loh, kan sudah dibilang tadi Matius 12, iblis bisa mengusir iblis. Bisa. Nah itulah. Betul. Bisa nggak iblis memakai nama Yesus? Nah itu saya rasa tidak bisa Bang Juma. Kalau tidak bisa Bung, kenapa Yesus mengusir orang yang memakai nama Yesus? Dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus yang datang, sabar. Jadi Yesus yang datang ketika dia memanggil nama Yesus itu Yesus yang mana Bang? Yesus yang mana coba? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Nah, datanglah setan itu memakai namanya. Alamak, Bang Arif. Halo, selamat siang Saudara Benyamin. Halung alo, apa kabar samune?
Halo. 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 Iya. Apa kereba? Kareba Melo. Melosia kile. Alhamdulillah. Oh iya dong. Iya. Ya, mulai kira-kira diskusi teh. Diskusi apa? Ya teh mengenai Tuhan membuat Tuhan baru. Ya. Tuhan Buat apa? membuat Tuhan baru. Tuhan lama Siapa Tuhannya yang ya. buat tahu? Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru untuk orang-orang jahat. Siapa itu Tuhan baru? Tuhan Tidak baru ada yang Tuhan itu membuat Tuhan baru. ada dalilnya Samune. Dalilnya apa itu dalil bikin-bikinan itu? Tidak ada Tuhan itu membuat Tuhan baru. Ada Bung di kisah Dalilnya para itu. Kalau ada dalilnya itu, dalil yang kamu buat sendiri. KPR Tidak 2 ada Tuhan nomor. itu membuat Tuhan baru. Saya tunjukkan dalilnya boleh? Dalil bikinan kamu sendiri atau Mungkin langsung. Iya, tabe kupati rong kiolo pale, yang kisengkerong. Dia tesongke da atau sengke. Iya, itu. Iya, kupati rong kiolo dalin le. Bang Suma Apa pintar itu? bahasa Apa itu? Toraja ini, Bang Suma nih. Oh iya dong. Bang Suma pernah ke Toraja juga ya, Bang Suma? Toma tuangku aku tutur raja, tom nenekku aku tutur raja, toma kakak. Oh begitu Bang Suma. Toraja apa? Bang Suma Toraja Makassar ya? Makale, Oh Toraja Makassar. Sanggala. iya, Oh bapak Sanggala, ibu. palopo mone, Oh begitu Bang Suma. Oh Bang Suma. iya, begitu nih kapang. Maka tiro te ambek ya itu tiro te nomor Kisah Para Rasul 2 nomor 2 bab 2 nomor 36 teh. Jadi seluruh kaum Israel matum Bapak Arif nana rubay te anu polok nape ana tak mau nambah tongge te anungku Pak Arif tangki rubay lo le. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa ini apa ini? Theos ini ya? Atau Allah atau apa ini? Hashem atau kalau saudara Arif mengatakan Yahweh telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus ya tuh tiru mekara tiru muraka tuh enak tuh menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi tani aku laga ragete den diolalang Bible Kisah Para Tuhan yang membuat Tuhan Yesus itu. sus itu Tapi kamu tidak paham itu. Kamu tidak memahami itu. Kamu jelaskan pemahaman kamu. Ya, silakan silakan kita yang jelaskan ki pale Yesus itu. Dan gimana aku paham jelaskan ki. Matuman den tahu bertuhan kepada Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi kan khusus itu. Jelaskan maki dulu. Saya dengar ki. Bagaimana caranya ada Tuhan membuat Tuhan? Tuhan tidak ada yang membuat Tuhan baru. Yesus itu memang Tuhan. Tadi itu tidak ada Yesus lain. Tadi itu apa? Tadi itu tertulis. Orang yang tidak percaya Yesus begini. Yang tertulis itu diperumpamakan kepada orang yang tidak percaya Yesus membuat Yesus lain. Allah jangan salah teka. Cuma satu Yesus, tidak ada Yesus lain. Ya? Allahu tidak ada Akbar. Yesus lain, cuma satu Yesus. Allahu Akbar. Haleluya. Saya membaca dalil. Bang Suma coba Kisah Para Rasul berapa tadi itu? 2 nomor 36. Jadi orang-orang jahat yang menyalib Yesus dihukum oleh Tuhannya Yahudi dengan menjadikan korban yang mereka salibkan itu sebagai Tuhan mereka. Jadi Yesus itu samune ku Benyamin, ya to Yesus Tuhan bagi orang jahat.
Itu menurut kamu. Itu dalil. Karena kamu Itu tidak dalil. percaya sama dia. Itu dalil. Nah, Bung. kalau Saya kamu nggak mau juga dong kalau kamu ikut-ikutan dengan orang jahat menyembah Tuhan yang dilantik. Bisa Bang. Mana meneh. mau saya. Sama dia, kopi kami yang menerasikan Tuhan kamu, Nabi kamu, bahwa Nabi kamu itu adalah Nabi Iblis. Nah, jangan Silakan. menerasikan Tuhan kami adalah Tuhan Kan bisa, saudara. Tapi kalau kami menerasikan juga Muhammad itu adalah Nabi Iblis, Kan bagaimana? bisa di ini Samune. Apa Bisa kamu tidak dia mau dipilih? saya dalilnya Nah, ada nggak ini. dalilnya? Ini Kalau tidak bisa ada jelas, dalil, Samune, kalau tidak ada dalil Anda bicara pasti Anda di demo karena nggak ada dalil. Dan raka dalilna Nabi Muhammad Mana Iblis. dalilnya? Tapi dalilnya itu tidak benar. Kamu terkesalah. Lain. Enggak, maksudku- itu membaca maksudku kitab pada harus saat- dibaca pada- semua dari atas. Pada saat Anda mengatakan Allah dan Nabi Muhammad Iblis dan raka dalilna. Ada di dalam. Di dalam mana? Di mana dalilnya? Ini kamu di demo ini karena kau Tak berbicara artinya. tidak ada dalil. Mana Coba, dalilnya? Coba, oke, coba ya. Coba Quran kamu diterjemahkan semua ke dalam bahasa. Apakah bahasa Toraja? Pasti kami bisa pahami. Ini sekarang dimaksud dalam Quran? ada terjemahan Tetapi bahasa Indonesianya. Quranmu itu cuma bahasa Arab. Ada Jadi terjemahannya. kita bisa pahami. Ada terjemahannya. Orang yang sudah memahami, dia tahu, makanya banyak juga Islam yang murtad. Coba lihat. Inilah Coba lihat ini Pak Saripudin. Saripudin itu adalah inilah seorang yang inilah saudara konten saya, Kristen, inilah saudara konten saya. Islam. Anda berbicara, Anda berbicara coba bicara tanpa dengan dalil. Saripudin itu coba Pak Saripudin itu orang yang Anda ahli berbicara, Quran, ahli Quran, yang Anda memahami. berbicara tanpa dalil, pantas Anda ditangkap. Mana dalil? Coba. Saifuddin Ibrahim sudah dipenjara karena bicara tanpa Mana dalil. Saripudin ada di mereka sekarang karena kamu dulu Saifuddin Ibrahim dipenjara karena tanpa dalil, hanya gara-gara duit. Dia murtad karena malas ibadah. Di Kristen tak ada ibadah. Adapun ibadah hanya dikarang-karang Bukan tanpa sendiri. Mana dalilnya? Begini, Bang Sunan. Mana dalil? Begini, saudara. Andalah dulu saudara. Andalah bukan dulu. tanpa dalil, tetapi yang jadiannya itu karena apa? Kalian itu kan mayoritas, sedangkan kami adalah minoritas. Makanya kamu itu mengatakan tanpa dalil. Oh, Coba. maksud Anda ya. maksud Anda Pakai negara dalil-dalil ini segala, bukti maksud segala. Anda negara ini tidak adil kepada yang minoritas gitu. Memang, coba kamu ini, coba. Oh, Pernahkah iya, kamu iya, dengar? iya, iya. Pernahkah kamu dengar di Toraja? Iya, iya. Itu menutup masjid, pernah? Iya, Tapi iya, coba iya, lihat di iya. daerah lain. Pasti Islam yang menutup Tidak gereja. beranilah orang Islam Toraja. yang- Tidak berani dong orang Toraja nutup masjid. Sulawesi Selatan ini coy. Coba kau tutup masjid. Coba aja. Kau tidak berani karena kamu minoritas. Kamu hanya sebutir pasir di antara pasir di pantai. Kau menutup masjid. Tapi sekiranya kamu di Papua, masjid di Tolikara bukan cuma ditutup tapi dibakar. Tuh. Orang Toraja itu memang baik orangnya. Kenapa orang Toraja itu baik? Karena dikelilingi orang Bugis. Dan kami akui ya, kami juga sebagai orang Toraja memang kami orang baik. Jadi Anda tidak bisa memframing bahwasanya Anda baik karena tidak pernah nutup masjid. Kalau Anda menjadikan itu Anda baik karena nggak pernah menutup masjid, bagaimana dengan Belanda yang datang menghancurkan pesantren-pesantren, membunuh para kiai, para ulama dan santri-santriwanti? Masa penjajahan 350 tahun. Anda orang Toraja kan? Lihat di Sidram, ada pemakaman 40.000 jiwa umat Islam, pelakunya Kristen. Apa itu namanya? Jadi nggak usah kau bawa-bawa agama di Toraja, nggak usah kau bawa suku, karena kami juga orang Toraja. Kakek saya orang Toraja. Ayo, kita punya tongkonan masih ada di atas. Cuman karena kita jarang sudah pulang kampung, nenek kita nggak lagi ke sana, gitu loh. Karena kami orang Luwu itu, ya kebanyakan juga dari Toraja Samune. Sangat raka kau ritau pia Toraja, aku duka, Toraja duka na aku Samune. Lele. Oh, Masya orang Toraja. Allah. Toraja na aku, iya. Aku ada Torajanya. Kita punya nenek itu orang ini orang Sangala. Kita punya nenek. begitu. Yo, bosku. Oh,
begitu. Begitu. Tapi Iya. sudah lama lagi enggak ke Toraja ya Bang Suma ya. Iya, orang tua saya juga kan cuman kakeknya doang dari sana kan. Oh, Kakek-kakek kami setelah kakek kita di pemerintahan di kerajaan waktu itu kan cuman diutus ke Lu Utara. Kami punya Lu Utara, jadi kami punya silsilah itu di Petapau, Peta Patimang di daerah Malangke Masamba itu. Itu kami dari situ. Yang tadinya berasal dari selatan. Begitu abangku. Jadi kita nggak usah bahas di situ. Jadi jangan bawa suku lah. Kita diskusi agama aja nya. iya. Diskusi itu bagus. Iya. Jadi oh iya, kita kembali ke tema ini Bang Suma. Yes. Tuhan membuat, kalau dibilang Tuhan Yahweh membuat Tuhan baru. Jadi pertanyaannya di sini, buat apa dia membuat Tuhan baru, Bang Suma? Dia membuat Tuhan baru sebagai hukuman bagi orang-orang kafir, bagi pembenci Yesus. Sekarang Bang Ari tahu nggak yang menyalib Yesus siapa? Orang yang percaya Yesus atau yang membenci Yesus? Orang yang membenci Yesus, orang-orang Roma. Itulah orang yang membenci orang Farisi dan Yesus. ahli-ahli Taurat. Nah, orang yang membenci Yesus lah itu Tuhannya Yahudi lantikkan yang mereka salib ini sebagai Tuhan mereka, sebagai hukuman. Nah, mereka ini kemudian menyebarkan agama keluar dengan menjadikan Tuhan mereka ini sebagai Tuhan-Tuhan kepada orang-orang bangsa asing. Termasuklah kalian. Makanya menyembah Tuhan asing, Tuhan yang tidak disembah oleh tuan rumah, yaitu Bani Israel. Bani Israel masih menyembah kepada Tuhan nenek mereka, yaitu Eloah Abraham, yang mereka perjanjikan pada saat mengangkat perjanjian di Kejadian 17. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu turun-temurun. Inilah perjanjian kekalku. Berarti orang Israel yang mengikuti ajaran Abraham akan menjadikan Tuhan Abraham sebagai Tuhan mereka secara kekal, tidak berganti. Makanya yang menyembah Yesus itu, Bung, hanya orang-orang asing di luar mereka. Dari mana mereka mendapatkan pola ketuhanan terhadap Yesus, orang yang disalib ini? Ya dari orang-orang jahat yang membenci Yesus tadinya. Orang Farisi. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Ahli Taurat. Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Matius 23 nomor 15. Kalau kita baca Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39 dengan akal sehat, melepaskan doktrin, saya rasa teman-teman akan berguguran imannya kepada Kristenan. Kenapa? Orang yang menyalib keturunannya itu tidak lolos dari neraka. Tidak lolos dari neraka. Anda boleh baca detik-detik pengakuan Yesus di seruan terakhirnya dia di Matius 23 nomor 32 33. Wahai keturunan ular beludak, para pembunuh nabi-nabi, para penyalib para nabi, bagaimanakah kalian bisa meloloskan, bagaimana kalian menganggap diri mereka akan lolos dari api neraka? Tidak bisa, karena separuh kalian bunuh, separuh kalian salibkan. Kalian akan menanggung semua kemudian ulah nenek moyang kalian, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Semua perlakuan-perlakuan orang-orang tidak beriman terhadap para nabi, mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya, kalian akan menanggung semua itu. Jadi tidak mungkin kalian lolos dari api neraka jahanam. Itu dalil, Bung. Makanya Yesus mengatakan apa? Yerusalem, Yerusalem, aku rindu ingin menyatukan kalian seperti seorang induk ayam ingin menyatukan anak-anak ayamnya. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Itu kutukan
kutukan dari Yesus kepada mereka. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang ahli kitab satupun yang tidak akan beriman kepada Yesus, kepada Nabi Isa setelah kedatangannya yang kedua, termasuk angkatan jahat, turunan angkatan jahat. Itu Bung. Nah sekarang sederhananya begini Bang Ari, sederhananya, apakah otoritas rabi-rabi Yahudi sebagai pemegang tonggak utama Yudaism yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan? Tidak, bukan. Tetapi orang dari barat. Dari mana orang barat ini mendapatkan ilmu kekristenan? Apakah itu Katolik, apakah itu Protestan, apakah itu Advent, apakah itu Mesianik, apakah itu Pantekosta? Ya dari orang-orang jahat yang tadi. Siapapun mereka yang melantik Yesus sebagai Tuhan selain Tuhannya Yahudi, mereka adalah bagian daripada angkatan jahat tersebut. Begitu Bung. Makanya orang Yahudi masih menyembah Tuhannya mereka, tidak menyembah kepada Tuhan yang dilantik tersebut. Begitu. Nah, saudara-saudara kami Kristen yang kami kasihi, supaya tidak terlihat kali kesesatan yang muncul di akar tadi, maka mereka masih menganggap bahwa Yesus itu jelmaan Elohim, jelmaan Yahweh, inkarnasi Yahweh. Untuk apa? Untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang akan terbuka di akhir zaman, di mana Yesus akan mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kenapa tidak mengenal kalian? Ya kalian mendudukkan aku setara dengan Tuhanku. Gimana caranya? Aku yang hanya manusia, aku yang hanya utusan, hanya rasul, datang kepada kaumku Bani Israel. Seketika kalian beriman kepadaku, aku ini Tuhan. Padahal yang dituhankan itu bukan aku. Yang dituhankan aku itu adalah penggantiku yang digunakan Tuhanku untuk menggantikan aku ketika Tuhanku mengangkatku ke langit. Anda tidak percaya Saudara Ari? Tolong baca Yohanes 13. Iya. Baca di situ. Yohanes 13. Iya, Yohanes 13. Anda baca dari data 31. Baca runut sampai nomor 38. Anda akan tamat. Ternyata betul bukan Yesus yang disalib. Yohanes 13 ayat berapa, Bang? 31 sampai 38. Banyak data-data. Ya, silakan Anda baca dulu ya. Kalau bisa dikerasin biar gereja juga dengar. Ya. Silakan. Setelah Yudas pergi, Yesua berkata, sekarang anak manusia dimuliakan dan Elohim dimuliakan di dalam dia. Jika Elohim Yahweh dimuliakan di dalam Yesua, Elohim juga akan memuliakan Yesua di dalam dirinya dan akan memuliakannya dengan segera. Hai anak-anak, tinggal beberapa saat lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku. Tetapi seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, sekarang pun kukatakan kepadamu, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Simon Petrus berkata kepadanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Yesua menjawab, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikutiku sekarang, tetapi kalau engkau akan mengikuti aku. Petrus berkata kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan menyerahkan nyawaku demi engkau. Yesua menjawab, engkau akan menyerahkan nyawamu demi aku? Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, ayam jantan tidak akan berkokok sampai engkau menyangkal aku 3 kali. Apa yang Anda pahami di situ?
Dah, kita sampai situ aja. Kan cuma segitu. Nah, di situ Yesus mengatakan, sekarang anak manusia dipermuliakan. Sekarang anak manusia dipermuliakan. Bukan dikutuk kan? Iya. Bukan dikutuk kan? Iya, dipermuliakan, diagungkan, dimuliakan. Lalu sekarang, lalu siapa yang mati dengan jalan kutuk di atas salib? Iya, yang disalib itu dia, Bang, bukan Yudas Iskariot. Itu dipermuliakan atau apa itu kalau dia disalib? Kalau disalib itu berarti dia dihukum. Nah, berarti dia tidak dipermuliakan. Itu satu. Lalu apa kata Yesus? Disalib itu karena dihukum. Ya, Tapi iya, berarti dihukum Iya. kutuk kan? iya, dihukum kutuk. Nah, Hukuman kutuk. sementara Yesus dimuliakan. Nah, iya, Yes. iya. Nah, lalu kemudian bukan hanya itu, dan Tuhan Elohim Yahweh dipermuliakan di dalam aku. Bagaimana mungkin Yahweh juga ikut disalib, dikutuk di atas bersama aku? Karena apa? Yahweh dan Yesua itu satu pribadi, Bang. Satu Iya, pribadi. iya, berarti kalau dia dikutuk, berarti Yahweh dikutuk juga kan? Tapi ini memang salib itu hukuman kutuk, Bang. Tapi Nah. Yesua disalib di sini, Bang, bukan karena dia berdosa. Yesua Pantaskah disalib. kemudian Tuhan bersama dengan apa yang dimuliakan itu mati digantung terhina seperti itu? Ya kan itu Yesua disalib itu untuk menggenapi nubuatan, Bang Sumo. Itu Dia keinginan kalian. Itu keinginan kalian. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus bersusah payah mencari kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Lalu kemudian data yang setelahnya yang Anda baca tadi itu, jikalau Allah dipermuliakan di dalam Yesus, maka Yahweh akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera mempermuliakan doxazo dalam bahasa Yunani, dipermuliakan saat itu juga. Jadi tidak mungkin ada masa di mana dia dikutuk, masuk di kuburan, ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, ditonjok. Gak ada mungkin. Karena ini manusia dipermuliakan. Masa diperlakukan kayak maling ayam? Gak mungkin. Maka ketika orang makar ini membuat tipu daya, membuat sesuatu yang membuat Nabi Isa atau Yesus ini teraniaya, Tuhan tidak mengizinkan. Dikatakan Yesus begini, hai anak-anakku. Yesus kan mengatakan itu kepada mereka nih, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi engkau akan bersama dengan aku. Sedikit lagi aku akan segera pergi. Kemana aku pergi kau tidak akan pergi. Kemana kira-kira? Ke kuburan atau ke langit? Dia naik ke surga, Bang. Ke surga. Iya, Berarti naik ke bukan di surga. kuburan. Tidak. Bukan. Iya, dia naik ke surga gitu, Bang. Yes. Itulah Disaksikan jawaban oleh yang murid-muridnya. Itulah jawaban surga. yang benar. Namun dia ke surga sebelum terjadi penyaliban. Sesudah Berarti penyaliban, Bang. berarti dia yang disalib gitu. Berarti dia yang dikutuk Iya, ini. dia yang disalib. Yesus Dia yang sendiri yang disalib, bukan Yudas. Berarti Bukan Anda Yudas melanggar Iskariot dalil yang pengakuan disalib. Yesus. Berarti kita membantah Yesus kalau begitu. Karena dia mengatakan, aku Memang. dipermuliakan. Di dalamku Bapa dipermuliakan, Yahweh dipermuliakan, dan aku dipermuliakan dalam Bapa. Yahweh mempermuliakan aku di dalam dirinya. Aku dipermuliakan. Doxazo, dipermuliakan itu lepas dari kehinaan sedikit pun. Lalu yang ditampar di depan umum, Bang Ari lah dulu, di depan umum kuludai mukanya, itu dipermuliakan nggak? Tidak. Tidak. Apalagi aku tampar, apalagi aku tarik semua pakaiannya, terus celana dalamnya warna pink, ditonton semua sama orang. Sudah begitu pakai tali-tali. Apakah itu dipermuliakan? Itu dihinakan, dipertontonkan, digantung kayak maling motor, habis itu ditombak, diarak. Itu bukan Yesus alaihi salam. Oleh karena itu Petrus berkhotbah,
Daud telah menubuatkan Mesias akan bangkit di tengah-tengah kalian, di mana Mesias ini jasadnya tidak ditinggal di dunia orang mati, tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Maka seluruh orang Israel harus tahu, Yesus yang kau salib itu, yang secara terhina itu, yang kau ludahin, yang kau tampar, dibuat menjadi Tuhan lo bagi kalian. Dibuat jadi Tuhan lo. Karena kau pingin kali membunuh orang benar ini, maka Tuhan membalas makar yang kalian lakukan. Kalian mau menipu, kalian buat tipu daya, kalian buat tipu muslihat. Allah membalas tipu muslihat kalian. Dengan apa? Dengan menggantikan orang yang rencananya ingin kau salib, tetapi yang kau salib justru adalah orang yang dikutuk Elohim, pemakan suap. Pemakan suap yang disalib. Iya, memang Bang Suma, kalau versi Islam sama versi Kristen itu beda Bang. Kalau versi Islam kan yang disalib kan Yudas Iskariot. Nah, Kalau di Kristen kan yang disalib Yesus Masya sendiri. nah itu maunya Abang Ari. Memang versinya beda Bang. Versinya versi Islam Oke. Kristen Ya beda. enggak, ya tidak mungkin lah juga orang Kristen mengatakan kami menyembah Yudas. Iya kan? Iya, Nggak mungkin. iya, kami tidak menyembah Yudas. Nah, Kan versi namun- Islam sama Kristen beda Bang. Iya. Versinya beda. Iya. Namun sekarang adalah kita lihat dari buahnya. Salib itu adalah pekerjaan orang benar atau pekerjaan orang yang salah, orang jahat. Salib itu. Salib itu untuk hukuman orang-orang terkutuk. Ya. Salib itu lambang kutuk. Iya. Sekarang yang menyalib Yesus orang benar atau orang jahat? Yang menyalib itu adalah anjing-anjing. Ah, anjing-anjing. Orang Roma. Ah. Anjing-anjing. Anjing-anjing. Disuruh Anjing-anjing Roma. oleh Iya. Orang Roma, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Romawi. Nah, maka ketika mereka pembenci Yesus ini, orang-orang jahat ini ingin membunuh Yesus, apakah Elohim Tuhan yang nggak bisa menyelamatkannya? Bisa aja Bang, Bisa. aja. Nggak begini Bang, bisa aja dia panggil malaikatnya kalau mau. Memang datang malaikat membantunya waktu itu. Enggak, memang kalau begini Bang, kalau misalnya Yesus memanggil malaikatnya untuk membantunya pada saat itu, maka penyaliban tidak akan terjadi dan nubuat itu tidak tergenapi Bang. Salib Kalau sudah dinubuatkan Bang Ari. Iya. Penyaliban Misalnya, itu sudah Bang dinubuatkan. Suma begini Bang Suma, dengar saya dulu. Kalau Yesus pada waktu dicaci, dihina, disalib, dia bisa saja panggil malaikatnya loh. Tidak bisa Kalau dia lagi. Nggak bisa lagi karena Dia kan Tuhan Bang Suma. nggak bisa lagi. Makanya Dia Tuhan, dia bisa panggil malaikatnya kalau dia mau, tapi kalau dia panggil malaikatnya, penyaliban tidak terjadi, nubuatan juga tidak terjadi. penyaliban Ini kan itu harus penggenapan terjadi, nubuatan, Bang. Penyaliban itu harus terjadi. Tetapi yang disalib pengganti orang yang benar. Iya. Bukan orang benar yang disalib. Iya, maksud Bang Suma di sini kan yang disalib kan Yudas Iskariot kan? Yes. Ah, itu versi Islam Bang Suma. Nah, sekarang kenapa Bang Ari mau kali Yesus yang disalib? Supaya apa? Karena dia datang ke dunia di dunia ini tujuannya untuk disalib, mati dan bangkit pada hari ketiga. Siapa yang punya dosa-dosa tujuan? manusia. Ya, siapa yang punya tujuan begitu? Ya, tujuan Yesus itu datang ke tujuan Bapa Yahweh datang ke dunia ini menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Masia, untuk penebusan dosa. Darahnya tercurah di kayu salib untuk penebusan dosa sebang Kata Suma. siapa Bang Ari? Itu menurut firman kami, menurut firman Tuhan kami, kepercayaan kami. Bang Suma. Di mana Tuhannya Yahudi mengatakan itu? Bang Suma, kalau Yahudi itu Bang Suma ada terbagi dua Bang Suma. Ada yang percaya kedatangan Yesus Hamasya. Ada juga yang belum percaya kedatangannya. Yang percaya ini tidak menyalib. Berarti dia tidak ada kemudian ajaran Tuhan turun ke bumi untuk mati. Ini orang yang benar. Sedangkan yang menyalib adalah orang yang tidak percaya, alias orang jahat. Orang jahat ini yang ngarang-ngarang cerita.
bahwa Tuhan Yahudi turun ke bumi, bla 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 bla. Itu bukan orang percaya yang mengarang cerita itu. Yang mengarang cerita itu adalah orang yang tidak percaya. Supaya apa? Supaya banyak menjerat orang di luar mereka untuk masuk dalam kelompok itu, untuk menyembah kepada Iya. Tuhan yang dilantik untuk orang jahat. Sekarang begini Iya. Bang Ari, kita simpulkan di awal tadi. Iya. Yesus ini dijadikan Tuhan bagi orang jahat atau bagi orang benar? Itu dulu, sambil saya minum oli. Silakan. Iya. Yesus Bang Suma, Ya, Paman. Saya dengar. Yesus Hamasia datang ke dunia ini, atau Tuhan datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa, supaya nanti diselamatkan. Jadi tujuan Yesus Hamasia datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa, supaya nanti bisa diselamatkan juga, Bang Suma. Enggak, maksud saya bukan di situ, Bang Ari. Bang Ariku yang ganteng, bukan di situ. Maksudnya, Bang, Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Yesus dibuat jadi Tuhan untuk orang benar lah, mas, untuk orang jahat. Berarti yang menyalib Yesus orang benar. Yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang jahat, orang-orang Nah, Romawi. Terus kenapa Anda mengatakan orang benar? Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang benar atau untuk orang jahat? Enggak, begini Bang Suma. Orang-orang Romawi, ahli-ahli Taurat dan Farisi dan orang-orang Romawi menyalibkan Yesus Hamasia karena pada saat itu mereka tidak mengimani dan tidak percaya kalau dia Tuhan. Nanti setelah Yesus Hamasia itu lambungnya ditusuk pakai tombak, baru yang menusuk lambungnya itu mengenai mukanya, dan terjadi gempa bumi, bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Disitulah orang-orang Romawi, ahli-ahli Taurat dan Farisi tahu bahwa dia ini adalah benar-benar Tuhan Yesus Hamasia, Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini menjadi manusia, Bang Suma. Begitu. Pertanyaan Jadi, saya masih orang- yang tadi, Abang. Yesus datang menjadi Tuhan untuk Iya, orang Yesus. jahat. Dilantik dia menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang Bukan jahat, itu. supaya nanti juga dia Bukan. diselamatkan, Bang Suma, kalau dia mau bertobat. Bukan di situ poinnya, Abangku Ari yang kanteng. Jadi, maksudnya pertanyaan Bang Suma ini- Yesus datang memang untuk menyelamatkan orang-orang yang Iya. percaya kepadanya. Itu Yesus, iya. anak Maria. Yang saya maksud ini, Yesus yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yahweh menjadikan Yesus yang disalib menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat atau untuk orang benar? Dia disalib untuk penebusan dosa, untuk menebus dosa-dosa manusia, Bang Suma. Dan Alamak. dia harus disalib untuk penggenapan nubuatan, Bang Suma. Alamak, itu konsep yang muncul belakangan oleh pengikut orang-orang penyalib. Yang saya maksud ini loh, yang Kisah Para Rasul 2 nomor 36 sampai nomor 40 itu loh, Bang Ari. Itu kan ada kronologi cerita. Secara historis kan di situ ada dituangkan di sana bahwasanya Yahweh membuat orang yang disalib ini menjadi Tuhan dan Kristus bagi titik dua yang menyalib, ya kan? Nah, maka muncul pertanyaan, Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Ya, kalau saya tahu, Yesus disalib itu dia datang ke dunia ini untuk orang-orang jahat supaya nanti dia bertobat juga, Bang Suma. Kalau itu Itu setahu betul. saya. Kalau itu betul, Buat apa Bang dia datang Ari. untuk orang benar? Kalau Dia itu- datang untuk orang-orang berdosa, Bang Suma, supaya
ditebus dosanya supaya nanti juga dia diselamatkan begitu. Bang Ari, orang percaya itu tanpa penyaliban. Penyaliban ini muncul karena orang tidak percaya. Kalau kalau orang percaya kepada Yesus, Bang Suma, terjadinya penyalipan di sini karena manusia di bumi ini berdosa, Pak. Tidak taat pada Tuhan, semuanya berdosa, Bang Suma. Itu fitnah, itu fitnah Bang Ari. Anda tidak akan menemukan dalil. Menurut ajaran kami, Bang Suma, Iya, saya tahu. Dia Roma 5 datang ke itu. dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu dan fitnah. mencurahkan darahnya di kayu salib untuk penebusan Itu fitnah, dosa. itu fitnah. Itu tidak ada dalilnya di kitabnya Yahudi bahwa Itu enggak begini, Bang Suma, itu menurut versi Bang Suma. Versi kami kan lain, Bang Suma. Nah, Versi sekarang Islam tolong, dan Kristen beda. boleh Itu enggak versi Anda- Bang Suma. boleh nggak Anda tunjukkan di kitabnya Yahudi bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kita kan dosa Adam Adam dan Hawa berdosa, diwariskan ke keturunannya sampai sekarang. Dalilnya mana? Kalau tidak ada dalil, ini fitnah. Adam dan Hawa kan nenek moyang kita yang sudah berdosa. Iya, ada Dan dalilnya kita menanggung nggak? dosanya sampai sekarang dengan mengalami kematian, Bang. Dosa maut adalah kematian, Bang. Ada dalilnya enggak? Bagi laki-laki Ada akan dalilnya, ada ayatnya, Bang Suma. Ayatnya ada. Mana? Silakan. bagi laki-laki akan susah mencari nafkah, bagi perempuan susah melahirkan, untuk bagi ular akan berjalan dengan perut, Bang Juma. Iya, itu apa itu? Itu dosa. Hukumannya itu hukuman dosa, iya, hukuman dosa. Itu hukumannya. Oke. Setelah Iya, Anda hukuman karena manusia memfitnah jatuh dalam Adam, dosa. setelah Anda memfitnah Adam seperti itu, Tuhan Anda mati. Apakah itu sudah enggak? Apakah laki-laki sekarang enggak lagi susah? Apakah ular sekarang sudah jalan berdiri dengan kaki? Ayo. Itu kan Fitnah murahan apa ini yang kalian hukumannya. Yesus datang untuk nebus itu. Sekarang apakah ular sudah berjalan dengan kaki? Oh, bukan seperti itu, Bang Juma. Lalu apa yang Anda ingin jual? Kalau ular, Kan yang ditebus di sini manusia, Bang Suma, bukan Nah, binatang. apakah manusia tidak susah lagi cari nafkah? kalau ular berjalan dengan kaki berarti tidak sesuai isi Alkitab, Bang Juma. Nah, Kan tapi keturunan Anda mengatakan Yesus mati untuk nebus itu semua. Oh, dulu Bang Juma, kita ini harus ada persembahan, Bang Juma. Korban penghapus dosa namanya, Bang Juma. Nah, oke. Dalilnya Yesus sebagai anak domba Allah, anak domba darah. Oke, tolong tunjukkan di mana dalilnya. Perintah Tuhan kita mempersembahkan apa gitu. Di mana dalilnya? Oh, maaf Bang Juma sudah membaca Alkitab. Sudah. Berarti Bang Juma pasti tahu. Nah, iya yang saya tanya. Korban Kalau dalil- persembahan itu Tidak. seperti Kain dan Habil mempersembahkan ternak itu. Ya, itulah Bang Juma. Di mana ayatnya kita nggak tahu. Saya kasih dalil. Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, agar mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Siapa yang disuruh di sana? Bani Israel. Saudara saya Bani apa? Anda Bani apa? Karena sejak Yesus turun, Bang Juma, itu untuk seluruh dunia. Nah, ini tadi Anda mengatakan ada perintah Tuhan kepada kita. Mana perintahnya? Lah, tadi Bang Juma baca itu tadi. Itu untuk Bang Bani Juma baca. Israel. Iya, itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Bang Juma, sebelum dia menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia, dia Terus Tuhan mana? Allah, Abraham, Terus Ishak, mana? dan Yakub. Mana perintah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub untuk mempersembahkan Yesus? Mana? Nubuat, Bang Juma. Alamak. Kalau perintah persembahan itu bukan nubuat. Imamat yang saya katakan, bukan Yeremia. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak. Itu perintah. Terus mana perintah Tuhan untuk mempersembahkan Yesus?
perintah dengan nubuat ini susah pula kita bedakannya. Enggak, Iya, itu makanya nubuatan, itu Bang kan Suma. ini kan cocokologi orang-orang Yang belum jahat. terjadi tapi akan terjadi. Ini Tapi, Bang cocokologi Juma, orang-orang jahat untuk Maaf, Bang kemudian Juma. memberi legalitas terhadap kematian Yesus sebagai nebus dosa, padahal nggak ada dasarnya. Maaf Bang Juma, saya potong. Kalau tadi kan nubuat sebelum kedatangan Yesus, tapi kalau nubuat Yesus Bang Juma, bahwasanya antikristus itu akan tandanya adalah 666. Itu nubuat Yesus Bang Juma. Dan itu kalau saya sebagai orang Kristen itu tergenapi Bang Juma. Tergenapinya di mana? Tergenapinya karena isi Al-Quran itu kan 6.666 ayat. Jauh sebelum Al-Quran ada, Yesus sudah bernubuat bahwasanya antikristus itu akan tandanya 6666. Oh, Itu jadi ada di kitab Wahyu. 666. ayat Di kitab Al-Quran Wahyu, maksudnya. jauh sebelum Al-Quran, jauh sebelum Islam ada, itu sudah dinubuatkan Bang Juma. Oke, baik. Makanya Oke, ya. Bang Juma hati-hati. Oke, baik Bang, baik. Jangan jadi antikristus, karena kan Baik, di kitab Bang Juma kan Yesus itu kan Roh Oke. Kudus kalau nggak salah ya. Saya Baik, kurang begitu baik. paham. Baik Bang, baik. Hanti Amasya atau Nabi palsu. Hanti Oke, Amasya baik, atau Nabi baik. palsu. Saya tunjukkan data Bang ya, supaya kita tidak cocokologi. Kami punya ayat suci Quran itu 66. Kalau Bang Suma Entar, ini tunggu, memang tunggu. versi Tunggu. Islam sama versi Kristen Tunggu, tidak bisa tunggu. disamakan Bang Suma. Ya, sabar Versinya dulu, Bang. berbeda Bang Suma. Tunggu Bang ya. Oke, kita lihat ya Bang. Biar Di kita mana? ini, Mana? biar kita tidak hanya ini cocokologi saja. Tunggu ya Bang ya, sabar. Bang Suma mau buat ayat-ayat berapa ini? Ini saya tunjukkan ini Bang. Saya tidak bawa dalil, saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara berdasarkan Wahyu 12 nomor 9. Tunggu. Suatu kunci kebenaran nomor mistik 66 Latin. Nih, Vicarius Filii Dei, jumlahnya 66. Ini siapa ini? Antikristus ini. Ini gelarnya siapa ini Bang? Siapa punya gelar ini? Vicarius. Nama-nama antikristus. Siapa punya lambang ini? Apa itu? Bang. Merupakan gelar Latin dan terkenal dalam sistem kepausan. Dari gelar, Mempunyai nilai angka dan gelar di atas adalah 66. Ini. Gelar ini Vicarius Filii Dei atau Vicar of the Son of God, anak-anak Tuhan, di kalangan orang-orang Katolik. Ini orang Advent tahu ini kok. Advent tahu. Advent tahu ini siapa? 66 ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan Al-Quran, nggak ada hubungannya dengan suci Quran. Nah sekarang kita tunggu. Saya kasih data kepada saudara Bang, supaya kita itu terbiasa menggunakan data. Sabar ya. Betul. Saya buka Wahyu 12 nomor 9. Kita cari dulu. Ini dia. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah
dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, kita lihat seluruh dunia ini, bahasa Yunaninya apa? Seluruh dunia. Ini, seluruh dunia ya, kita ambil, kita klik. Eikumene. Eikumene ini apa, Bang? Apa ini, Bang? Kerajaan apa ini, Bang? Kerajaan Romawi. Romawi. Jadi terjemahan Eikumene ini, iblisnya dilemparkan ke dunia. Katanya di sini dunia untuk menutupi asli terjemahan. Harusnya terjemahan yang benar adalah, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi atau dunia Romawi. Makanya sekarang Kristen itu ada persatuan ekumene, persatuan kekaisaran Romawi. Ini iblisnya dijatuhkan ke situ. Jedar. Makanya, Bung, kalau Anda mengatakan 6666 itu ayat suci Al-Qur'an bukan 6.600 tapi 66.000. Berbeda, Bangku. Itu cocokologi. Itu cocokologi. Jadi yang betul berapa, Bang Juma? Sorry. 66.666. Oh, sorry. Saya kurang begitu. Tapi intinya kan 666, Bang Juma. Ya itu tadi. 6.000, Ya itu tadi yang kita baca. 666. Itu tadi Mungkin kebetulan antikristus aja itu. Makanya Bang, yang mungkin kebetulan sekarang aja kali ya. yang melawan ajaran Tuhan satu kan dari sana, Tuhan jadi tiga. Yang melawan hari Sabtu menjadi Minggu kan dari situ awalnya, dari Roma. Sabtu dari Minggu maksudnya, Bang Juma? Oh iya. Kan orang ibadahnya Yahudi hari Sabtu. Iya. Berubah dari Minggu. Karena ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu Bang Ya. Juma pakai maksudnya kan? Iya, makanya di Roma dirubah menjadi Minggu. Itu pada saat Allah berfirman, pada saat dia posisi Tuhannya Allah Abraham, Israel dan Yakub. Tuhan Allahnya Israel, bangsa Israel. Sama dengan Bang Juma, tadi saya ada tertarik tadi tempat membahas pembunuhan. Itu kan. Enggak, bukan ke situ dulu. Yang merubah ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel kan titik tumpunya di Roma. Satu Tuhan berubah jadi tiga. Hari Minggu berubah menjadi Sabtu. Kurban binatang berubah menjadi kurban manusia. Sunat berubah menjadi tidak sunat. Babi haram menjadi halal. Kan semua di situ dirubah. Jadi, Di Bang Roma Juma, ini, Roma inilah pusat kemudian perubahan terhadap ajaran Yahudi yang didatangkan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya Kristen pertama itu di sana, Katolik. Itulah awalnya yang menetas sampai ke Anda hari ini. Jadi Bang Juma, misalnya tadi Bang Juma ada keluar kata sunat tadi, itu sunat itu sejarahnya dikeluarkan kata sunat itu kepada Abraham, Bang Juma. Bahwasanya keturunanmu, walaupun ada isi rumahnya kan, keturunanmu akan ditandai dengan sunat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang tadinya tidak punya anak menjadi anak dan malah menjadi bangsa yang besar, akan ditandai dengan sunat. Itu bagi keturunan Abraham, Bang Juma. Saya orang Indonesia tidak diharuskan sunat karena itu untuk keturunan Abraham sejarahnya. Makanya Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Tapi kalau Bang Juma bilang itu betul. Enggak, betul, Bang Juma. Tapi pada saat dia naik ke surga, beritakanlah ke seluruh penjuru dunia. Jadikanlah Anda semua salah. bangsa, semua Anda bangsa salah. loh Bang Juma. Semua Anda bangsa salah. menjadi muridku. Anda salah, itu bukan naik di surga, itu masih di bumi waktu dia keluar dari kubur. Iya, menjelang dia naik ke surga Bang Juma. Nah, siapa yang keluar dari kubur ini? Kan di ajaran Bang Juma kan Al-Quran, kalau tidak salah ya, ini saya maaf agak memakai Enggak, kalau menurut di Islam ajaran kubur ini Yudas Iskariot, Bang, kalau di Islam. Ya, Yudas kalau di kitab saudara juga yang keluar dari kubur itu bukan Yesus.
di ajaran Bang Juma sendiri, kalau Bang Juma kalau Bukan. Islam kan Yudas Iskariot, Bukan. Bang. Yudas Di- Iskariot di ajaran- dia bisa. di ajaran Bang Juma sendiri bahwanya Tuhan itu kan mati dan dibangkitkan naik ke surga, bukan? Apakah Tidak, benar Bang, atau saya Bang salah? Juma, beda Mana versi. ada di Islam kayak begitu ada aja. Itu hanya ada. Nah, yang dia naik ke surga Bang Juma mati, tapi saya tidak bisa tunjukkan ayatnya, mungkin oke lah, itu saya agak susah. Yang ke mana situ masuk. dalilnya nih pandai-pandai inilah kalau pengikut Paulus sudah ajaran Yesus dibolak-balik, sekarang Islam lagi ajarannya mau dibolak-balik. Nggak ada yang kayak begitu, Bung. Nah, Anda Oke lah, nggak usah pakai Al-Quran lah. Jadi saya serba salah. Anda lihat bukti bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kan tadi saya sudah mengatakan Yohanes 13 nomor 31 sampai nomor 40, nomor 38. Kejam kali lah Bang Juma. Misalnya lah saya lah misalnya yang siapa digantikan si Yudas. Si Yudas kok jadi si Yudas ini pula disalibkan. Iya, Bagaimana kalau lah Tuhan itu, Bang? itu kan versi Islam, Bang Juma. sudah dikatakan Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, kan Tuhan yang mengutuknya. Tapi Yesus bukan orang yang terkutuk, Bang Juma, dijadikan Karena orang yang itulah, bukan dia pendosa. Karena itulah Dia tidak ada bukan dia melakukan yang kesalahan. disalib. Karena itulah dia tidak disalib, karena bukan dia Kalau- yang dikutuk. Saya lebih tertarik kalau coba bahas Alkitab aja Bang Juma, karena kalau Alkitab dengan Al-Quran dibenturkan, saya memegang Alkitab, Bang Juma megang Al-Quran yang benar. Itu susah dia. Sekarang Bible ini yang mengatakan Yesus orang benar ini tidak disalib. Gimana tuh tulis? Ayatnya Yohanes gimana kalau 13 nomor 1 Anda baca. Sebelum Sabat, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba, dia harus berpindah dari dunia ke Bapa. Sebelum Sabat, sebelum Paskah. Coba baca itu Bang apa namanya nih? Bang apa ini? Hari. Bang Hari. Coba baca yang kata Bang Juma tadi ayatnya. Yohanes berapa? 13 nomor 1. Masalahnya kalian punya kitab beda-beda soalnya. Yohanes 13. Nggak tahu yang mana yang betul. Silakan. Yohanes Yohanes 13 ayat 13 ayat 1 ya. Iya, teman-teman love forensnya. Bisa bacain ya. Tembuskan Sebelum 1M, 2M. Silakan. sebelum perayaan Paskah, Yesus mengetahui bahwa waktunya telah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapaknya. Dia telah mengasihi miliknya yang ada di dunia. Dan Sebelum dia Paskah. mengasihinya sampai selamanya. Sebelum Paskah. tergenapin kan? Di sini, Iya, tidak, sebelum maksudnya Paskah di dia sini- sudah harus pergi. Maksudnya di sini Bang Suma, dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalib, mati dan Enggak dong, bangkit. bukan sebentar Sehari lagi. sebelum Paskah kematiannya. Iya. Iya, sebelum Paskah dia sudah harus pergi. Yang mana yang betul? Bagaimana caranya dia pergi kalau dia yang ada di dalam kubur? Tidak ada yang salah itu. Maksudnya Loh, dia sebelum sudah Anda ngerti Paskah enggak? Betul, Iya, Paskah Yahudi itu begini. maksudnya. begini. Iya, Maksudnya berarti di sini Bukan Paskah sekarang ini. Iya, Bukan Paskah berarti- Kristen, Paskah Yahudi. Oke, berarti kan jatuhnya di hari pertama kan? Iya lah, makanya Bang Juma waktu disalib itu sama yang sebelah kirinya atau sebelah kanannya, pada hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kan hari itu juga Bang Juma. Ya, sekarang begini, pertanyaan saya gini. Paskah itu jatuhnya hari apa? Kalau menurut kalian kan Jumat disalib. Ya kan? Nah, Iya. Paskah jatuh hari apa? Paskahnya Yahudi, Paskahnya Iya. kita Kristen ya. Paskah Yahudi hari itu. Kan itu tragedi hari itu. Iya. Paskah Yahudi yang Iya. dibahas di sana. Iya. Itu hari apa Paskah jatuh? Paskah hari itu apa? Pada saat itu. Saya kurang paham sejarah, tapi kalau nggak salah hari Jumat. Hari Minggu, Bang. Oh, hari Minggu ya. Oh, saya kurang paham masalah itu. Hari Minggu Paskahnya dia. Pada saat itu ya. Nah, sebelum Bang Suma,
Sebelum hari Cuma Minggu, Yesus sudah pindah ke Bapa. Jadi yang salah di mana? Yang salahnya yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Enggak. Tapi udah Di sebelah kanannya. Udah Iskarat kan versi Islam Bang Suma. Bukan, jangan ke situ dulu. Ini kita sedang membahas Bible. Jadi Bang Suma, kalau yang keluar dari kubur itu kalau menurut Bang Suma siapa coba? Setan. Iblis, kau bilang iya. Dasarnya dari mana Bang Cuma bilang iblis? Datanya dari mana kalau setan yang keluar dari kubur? Dengar. Aduh, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan kami Bang Suma. Di dalam Kalau kami percaya Yohanes itu kami sesat Bang Suma. Kalau kami percaya itu kami sesat. Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Oh, Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Oke? Yang digantung tersalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Oke? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam kubur. Berarti yang keluar dari kubur dilemparkan keluar iblis. Enggak Bang Suma. Yang iblis dilemparkan ke neraka Bang Suma, bukan ke kubur. Dilemparkan di kubur. Baca Yesaya 14 Iblis sama 15. malaikat-malaikatnya di kitab Wahyu itu iblis sama malaikat-malaikatnya dibaca dulu Yesaya. Neraka bukan kuburan Bang Suma. Yesaya 14 nomor Bukan 12 dilemparkan dibaca ke dulu. kuburan tapi ke neraka jahanam. Dibaca Coba dulu. dibaca. Masa dilemparkan ke kuburan? Dibaca dulu Abang. Yesaya 14 nomor 15 itu dibaca dulu. Iya, Coba baca, Bang. Iya, saya baca ya Yesaya 14 nomor 15. Silakan. Bang Ari ada Alkitab bahasa Indonesia tak Bang Ari? Karena Yehuwa Ada. bahasa Yehuwa. Coba yang bahasa Indonesia aja Bang Ari. Iya, nah bahasa Indonesia ini. Oh iya. Yesaya 14. Tunggu. Yesaya berapa? 14. 14 nomor Yesaya 15. berapa? Yesaya 14. Ayat nomor- 15. Ayat 15. Namun ke alam maut engkau akan diturunkan ke dasar lubang yang paling dalam. Namun Kalau ke alam maut engkau akan diturunkan ke dalam dasar lubang yang Kita lihat paling ya. dalam. Mereka yang melihatmu akan menatap kepadamu, mereka akan mengabat matimu. Ini dilemparkan ke neraka Bang, semua bukan ke kuburan. Kita lihat ya Bang ya. Tapi saya salut sama Bang Juma ini. Saya salut sama Bang Juma. Bang Juma bisa menunjukkan nubuat itu kan nubuat itu untuk Yesus itu bahwasanya Mesias ini akan turun ke dalam kerajaan Iya Bang maut. Suma. Begitu. Jadi yang keluar dari kuburan itu Yesus Masia yang baru yang dilemparkan ke kuburan itu salah. Yang iblis itu dilemparkan bukan ke kuburan tapi dilemparkan ke jurang maut. Ke neraka itu iblis. Masalahnya kitab Anda beda-beda, itu dia. Nih. Yesaya 14. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Betul. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Di liang kubur Betul. tuh. Iya. Sudah digenapin kan? Nah, Iya. Makanya siapa itu? kalau Siapa Yesus itu? Bang Juma Yesus Siapa? untuk Yesus itu. Nah, bagus. Nah, kita lihat lengkapnya. Kalau Anda sudah mengaku Yesus, baik. Kita ikuti arahnya. Nubuat jauh sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Oke, baik. Nah, ini kita lihat. Kalau begitu, Anda harus akui bahwa itu nubuat untuk Yesus. Anda sudah akui kan? Nah, ini kita lihat. Siapa dia yang dinubuatkan ini? Kita lihat di nomor 12-nya. Siapa ini yang Anda bilang Yesus kan? Nah, nomor 12-nya kita lihat. Wah, engkau yang jatuh dari langit, hai bintang timur. Siapa itu bintang timur, Bang?
Waduh, ini yang saya salah takut jawab ini, karena ini Siapa? agak terlalu dalam, agak terlalu dalam. Bintang timur Yesus ya, siapa? Yesus ya, Yesus ya. Coba kalau Ari bintang timur siapa ini bang? Iya. Saya skip aja lah, saya skip. Ayo. Kalau bintang timur di sini adalah Siapa? iblis setan. Iblis. Oh iya, sorry. Iblis. Iblis setan. Anda mengatakan Yesus kan nubuat untuk Yesus yang adalah iblis. Kan udah Bang dibilang. Suma. Salah berarti. Tunggu Salah. sabar. Bang Suma. Kita baca. Bang Suma. Iblis ini dikatakan, sabar dulu. Iblis ini dikatakan ingin naik ke awan-awan menyamai Tuhan, ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan, ingin naik. Aku hendak naik mengatasi kemudian ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nomor 15-nya, sebaliknya ke dalam dunia orang mati malah engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur, jedar. Jadi tidak ada itu kemudian dikatakan bahwa Enggak, begini, makanya saya begini, katakan, Bang. tunggu. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 12:31, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dari mana? Keluar dari mana? Dari kubur. Alamak. Saya bicara dalil, Bung. Saya tidak ngomong asal-asal ngomong. Nah, kita lihat. Saya kasih data satu lagi. Kita lihat di dalam kitab Wahyu 22 yang kalian sembah ini. Ini yang kalian sembah. Yang tadi Anda katakan adalah bintang timur adalah iblis. Ini yang Anda sembah hari ini. Itu keselian. Makanya dia adalah Tuhan lantikan untuk orang-orang jahat nih. Wahyu 22 ayat berapa? 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Berarti ini Yesus lah. Nah, tadi apa? Bintang timur itu apa tadi? Kalau dari sini ku baca Bang Juma, coba kita baca ulang dari awal. Bang Aku Suma, Yesus. Bang Suma. Telah mengutus malaikatku Untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini padamu. kepadamu Bagi jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku Yesus. Berarti ini Yesus lah. Nah, oke. Kalau dari Sekarang ada nggak Yesus mengatakan ke muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namanya? Ada nggak? Iblis memakai kalau waspadalah terhadap iblis yang menyamar menjadi malaikat, ada Bang Juma. Memakai namaku. Ada nggak dalilnya? Bang Ari coba itu. Ada Bang, Matius 24 nih, kubacakan nih, kutunjukkan sama kalian nih. Matius 24. Apa kata Yesus tentang iblis? Nih, nomor 4-nya kita baca. Apa katanya? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jedar. Nomor 24. Samar, saya selesaikan. Nomor 24. Nih 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Mana tadi? Tanda-tanda yang dahsyat. Nabi-nabi palsu, mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan
Nih, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Nih. Camkanlah katanya. Nomor 25. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, dia siapa di situ? Yesus. Nah, dia Yesus. Mesias. Bukan Yesus, Mesias. Ya, Mesias. Mesias. Dia ada di sana. Di padang gurun. Jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di bilik. Jangan kamu percaya. Betul itu. Nah, sekarang Yesus ketika berpesan seperti itu kepada muridnya, tiba-tiba saja ada Paulus nongol di tahun 50-an mengaku bertemu Yesus. Nasihat Yesusnya kan jangan percaya. Tunggu Bang Juma. Ya, sampai saya paham maksud Bang Juma, supaya kita jangan percaya sama Paulus yang telah berjumpa dengan Mesias, begitu kan? Itulah intinya kan? Betul. Nah, jadi itu dia bukan maksudnya dia apa itu orang-orang yang mengaku seperti saya ini orang, Bang Juma. Saya mengaku saya lah Mesias. Jangan percaya kalau yang dijumpa Paulus itu bukan orang, Bang Juma. Loh, Itu. Kan Siapakah Mesias. engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus kan? Kata si Paulus kan, akulah orang yang kau aniaya itu. Maksudnya si Paulus ini kan dia orang yang semangat 45 membunuh pengikut-pengikut Yesus, memenjarakan, dia semangat 45. Disitulah sadar, bukan orang manusia, Bang Juma, yang dikatakan Yesus itu waspadalah terhadap Mesias palsu, maksudnya orang-orang yang mengaku Mesias. Kalau ini bukan orang, Bang Juma, memang dia bertemu langsung sama Mesias. Bang Suma, aku bicara dulu ya Bang Suma. Kalau bintang timur itu Bintang timur itu gelar Yeshua Hamasya juga. di mana Yesus pernah mengatakan dirinya bintang timur? Di mana? Bintang timur. Ya, itu di tahun 100 Yesus sudah tak ada di bumi. Dengar Itu dulu, makhluk dengar. asing yang mengaku. Dengar dulu saya Bang Suma. Kalau di Bible kami bintang timur itu ada dua. Bintang timur untuk Yeshua Hamasya dan bintang timur untuk bangsa Babel yang membangkang, yang menolak Tuhan. Jadi bintang timur juga untuk bangsa Babel. Sekarang untuk membedakannya apa? Untuk membedakannya apa? Iya. Coba, bintang timur itu coba untuk Babel juga Bang Suma. Untuk gelar Yeshua Hamasya juga, karena karena Yeshua Hamasya itu Di cahaya mana dia. pernah Yesus mengajarkan dirinya bintang timur? Ada. Di mana? Di mana? Dia Di mana? digelari juga sebagai bintang timur. Di Bang mana Suma. Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai bintang timur? Yesus hanya mengajarkan muridnya dia Mesias, bukan bintang timur. Enggak. Gelar Yeshua Hamasya itu banyak Bang Suma. Di mana Bukan saja Yesus pernah Mesias. mengajarkan dirinya dia bintang timur? Di mana? Bang Suma, ini saya kasih tahu di sini. Kita baca. Itu Gelar oknum lain, Bang. Itu ditulis tahun 100. Alamak. Bang Suma, bintang timur juga itu gelar untuk bangsa Babel yang membangkang. Saya Orang sudah basuh. hafal itu, Enggak, Abang. Bang Suma kan Ya. sudah baca Alkitab, masa Ya tidak itu tahu sih? makanya aku sudah hafal. Bangsa Itu bintang timur Babel yang untuk gelar disebut untuk Babel iblis. juga, untuk Yang- Babel, bangsa Babel Astagfirullah. yang membangkang, tidak Coba patuh saya pada cek Tuhan. ya di Ini moderator Google ya, pernah bintang timur kerja ya. baik memang. Iya, Nah, iya. coba bintang timur untuk gelar Yeshua Hamasya juga, Bang Suma. Juga ditujukan untuk bangsa Babel. Ini moderator mau ku cabut semuanya. Mana ya? Itu Bang, bangsa Ada Babel gunanya. juga, untuk bangsa Babel juga. Tidak ada gunanya karena apa? Tidak kerja mereka orang ini. Moderator di mana bisa dilihat ya? Saya cek Bang Juma, bintang timur pada Sayang Google. sekali mereka sama orang ini. Iya, bintang Iya, timur gimana? untuk Akan gelar ditandai bangsa bintang Babel timur juga. pada Coba kelas. baca di kitab. Kelahiran Yesus itu akan ditandai dengan bintang timur. Kalau saya cek di Google.
Iya, kalau bintang Salah timur satunya, itu salah satunya. gelarnya Yesua Masya juga gelarnya. Makanya Dia ada juga ahli-ahli digelar sebagai perbintangan bintang timur. pada bangsa Persia. Dia lihat ada bintang timur itu, nah itu salah satunya itu bintang timur, lambang dari kelahiran itu. Lagunya aja Bang Tapi Suma, coba. bintang timur bawa sukacita. Ada lagunya Bang Suma, bintang timur bawa sukacita. Ada lagunya itu. Bintang timur bawa sukacita, karena Yesus Masih itu digelari juga sebagai bintang timur. Dan yang Bang Suma maksud ini bangsa Babel digelari juga bintang timur Bang Suma. Bangsa Babel itu yang membangkang, tidak patuh pada Tuhan. Bangsa Babel digelari bintang timur juga, bintang fajar timur gitu Bang Suma. Untuk bangsa Babel juga gelarnya. Tapi Yesus Masih juga digelar sebagai bintang timur juga dia gitu Bang Suma. Coba kita skip Bang Juma, bintang timur ini kita skip, takutnya saya salah, takutnya Bang apa benar, bisa salah. Coba jangan bintang timur, kita skip topik yang lain Bang Juma. Tunggu Bang, aku hapus dulu moderator semua. Tidak ada gunanya moderator ini. Biar saya sendiri yang kelola. Tunggu Bang ya. Tidak ada gunanya mereka. Percuma pun jadi moderator mereka ini. Tidak ada gunanya. Aku hapus semua ya. Maaf ya. Tidak kerja soalnya. Tunggu Bang, tunggu Bang. Terlalu banyak moderator memang. Bintang timur yang sesungguhnya adalah Kristus. Bintang timur yang sesungguhnya adalah Kristus. Bintang timur yang sesungguhnya adalah Kristus. Tak ada gunanya. Jadi penonton cantik aja gitu loh. Oke. Masih mau datang besok. Ada yang saya naikkan orang. Bang Arif. Iya. Tidak, saya panggil Bang Arif. Jadi bintang timur itu Bang Suma untuk Bible, bangsa Babel Iya, yang tahu. ya. Tapi gelar untuk Yesus Masih juga salah satu gelarnya seperti Mesias, bintang timur, raja di atas segala raja, itu gelarnya semua Bang. Iya, Salah satu gelarnya itu adalah bintang timur juga. Iblis gelarnya apa? Itu kalau iblis digelari sebagai Lucifer atau iya Lucifer atau antikris atau anti Yesus Masih. bergelar bintang timur enggak? Iya digelari bintang timur juga. Ya sudah. Jadi tunggu. Itu namanya Bang Suma serupa tapi tak sama. Oke. Istilahnya kan ada serupa tapi tak sama. Oke, saya bicara boleh. Iya. Antikristus ada mana-mana Bang Juma. Oke, berarti Romawi berarti. Roma berarti ya. Nah, sekarang begini, Bang. Ketika Lucifer bergelar bintang timur, ada di Pulau Patmos juga ngaku Yesus, juga mengaku bintang timur. Oke, sama gelarnya kan? Iya. Sekarang anak Maria pernah nggak menyebut dirinya ketika penginjilan di tengah-tengah kaumnya sebagai bintang timur? Pernah nggak? Tidak pernah kan Tidak pernah. menggelari sebagai bintang timur kan pengikutnya. Tidak pernah kan? Kalau yang di kitab Wahyu 22 itu bukan pengikutnya. Dia sendiri, aku Yesus, tunas Daud, bintang timur.
Itu. Tetapi Yesus yang datang mengajar di tengah-tengah kaumnya tidak pernah mengaku bintang timur. Ada iblis yang pernah mengaku bintang timur. Ada juga oknum yang datang di Pulau Patmos ngaku juga bintang timur. Kita cross check apakah itu asli Yesus atau bukan. Cek per cek, pernah nggak dia mengaku bintang timur? Nggak pernah. Ya, bintang timur itu kan gelar Bang Suma, gelar. Yes, berarti yang Gelar ada di buat- Pulau Patmos gelarnya. itu adalah bintang timur yang memakai nama Yesus. Sedangkan Yesus Iya, mengatakan jadi waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Bang Juma mau tanya ini, Iya. Bang Juma baca Alkitab dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu atau ayat comot-comotnya gitu Bang Juma? Maaf Bang Juma, mau tanya aja. Bung, ini kitab saya siang malam Kalau- saya baca, Bang. Iya, karena saya tahu Bang Juma ini paham betul tentang Alkitab. Sepertinya Bang Juma sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah Iya. betul Bang Juma? Saya baca, Oh, mantap. siang malam saya baca. Mantap, Betul. mantap. Jadi enak debatnya bahas Kristen tapi Sekarang ketika Anda kitab Wahyu. betul. Nah, bagaimana kalau Yesus sendiri yang mengatakan tentang antikristus itu? Dan digenapi Bang Juma. Bukan. Yesus yang berbicara atau orang-orang yang Begini, Bang sesama Suma. Yesus. Antikristus itu boleh kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa kata Yesus di sana? Antikristus itu apa kata Yohanes? Antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah Oh, iya. Iya Ada kan? benar. Nah, Ada benar. Oke, sekarang saya bertanya kepada saudara, apakah Yesus itu datang sebagai manusia? Betul. Datang sebagai manusia kan? Oke. Yang di gereja yang Anda sembah siapa? Yesus. Bukan halanya Israel. Bang Suma, Yesus berarti Anda Amasya menyembah itu manusia? datang ke dunia ini sebagai manusia. Dalam Yesus Amasya itu adalah Tuhan sendiri yang datang ke Nah, dunia ini itu dalam wujud manusia, bukan untuk membela Antikristus berarti. antikris. Tetapi Antikristus. membela yang benar Bang Suma. Berarti Anda antikristus. Itulah tanda cintanya Tuhan sama kita Bang Juma. Dia rela menjadi manusia Bang Juma. Dia Nah. sayang sama Bang Juma juga itu. Dia datang Nah, ke itu- dunia. Makanya Tuhan itu tidak hanya suruh kasihlah aku, tapi Tuhan Ini Tuhan sendiri menunjukkan ini sekarang dia kita sedang mengasihi membahas. kita manusia. Ini sekarang kita sedang membahas antikristus. Antikristus Iya, itu Antikristus itu yang telah muncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Coba boleh Anda baca Galatia 1 nomor 1? Iya, datang sebagai Baca aja, manusia yang Nah. menyelamatkan masuk. Anda Bukan jangan datang tambah-tambahin. sebagai Jangan- maksudnya jangan- datang sebagai manusia Ya. untuk Jangan ditambah-tambahi ya, Bang. Lucifer begitu, bukan Coba. begitu Bang Suma. Bang Suma di sini Coba, salah Bang. pengertian. Bang Coba Bang, Bang Suma di sini setiap salah Nggak Juma bisa. ngasih ayat, coba dibaca, Moderator coba udah dibaca. kerja. Moderator udah kerja Coba di dibaca, masalahnya. Itulah saya Coba jengkel dibaca ke Bang. moderator ini. Berapa tadi setiap Bang Juma ngasih firman Tuhan, ngasih ayat Alkitab, coba dibaca Bang. Ayat berapa tadi? Bang Juma 2 Petrus. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 ayat 1. Ya, saya bacakan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Bukan manusia. Kita baca nomor 11-nya apa yang dikatakan Paulus di sana. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi Yesus. Berarti Paulus tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Iya. Iya.
Bukan manusia, bukan manusia, tetapi Yesus yang datang kepadaku, yang melantik aku menjadi rasul. Bukan manusia, tapi Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Jadi siapa yang datang kepadamu? Yesus, antikristus. Inilah dia yang kalian jadikan rasul. Kitabnya 13 kitab kau jadikan sebagai petunjuk hidup, padahal dia adalah anti Yesus, antikristus. Dalil bung, dalil. Bang, jadi kalau saya lihat enggak begini, kalau saya lihat jadi menurut Bang Suma itu Paulus itu rasul palsu ya. Kalau menurut Bang Suma, Paulus itu rasul palsu begitu. Sederhana begini, Bang Ari, sederhana ya. Saya kasih contoh Bang Ari Iya, ya. dari pembicaraan dari pembicaraan Bang Suma, Paulus itu rasul palsu. Coba, ya pasti itu pasti tidak diragukan. Coba baca 2 Petrus 2. Salah Bang Suma. Sabar dulu Bang, jangan menyalah-nyalakan terus. 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat ada nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah-tengah kamu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Di antara kamu itu di mana? Kapan itu? Iya. Kapan itu terjadinya? Sampai Bisa sekarang dahulu, pun bisa terjadi. Sekarang sudah memasukkan sekarang sudah pengajaran palsu. Ini kitabnya orang Yahudi. Siapa yang memasukkan kemudian pengajaran baru di dalamnya? ya rasul-rasul. Kena Rasul-rasul. Kena Tapi dong. Kitabnya Yahudi, kitab Tanakh, ada pengajar-pengajar palsu kemudian yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Apa nama pelajaran baru yang masuk? Kitab apa namanya? Kitab Perjanjian Baru. Oh, halilintar itu sudah. Kalau zaman sekarang ini pendeta-pendeta nggak jaminan itu Bang Juma, banyak juga pendeta penyesat Bang Juma. Udah selesai. Bawa nama Yesus juga dia. Bawa nama Yesus juga dia. Cuman dia mata duitan. Kalau semua rasul-rasul gitu. Rasul-rasul itu Bang Suma, saya kasih tahu ya. Rasul-rasul itu waktu menulis firman Tuhan diilhami oleh Roh Kudus Bang Suma. Sudah tamat kita, sudah tamat. Tidak mungkin firman yang mereka tulis itu salah Bang Suma. Udah tamat. Yang saya salut Bang Juma, jauh sebelum Paulus, Al-Quran, jauh sebelum Suma, Islam, Paulus saja bahwasanya antikristus itu adalah 666. Roh Kodes Bang Suma. Kan tadi sudah saya tunjukkan antikristusnya itu tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Sekarang orang Roma Bang, sebelum Paulus datang, orang Roma itu sembahannya siapa? Alam membantah bukan manusia Bang Suma, bukan sebagai manusia tapi anak manusia. Aduh, kapan dia masih manusia Anak satu? manusia ini Yesus Masia. Anak manusia ini gelarnya. Mama mana moderator ini? Kodong, sesaku 4 jam di sini kodong. Anak manusia ini gelar Yesus Masia Bang Suma. Gelarnya juga. Dia digelar juga sebagai anak manusia, gelarnya sebagai gelarnya sebagai Mesias, banyak gelarnya dia Bang Suma. Iya, misionaris mesianis. Gelarnya banyak Bang Suma. Salah satunya juga anak manusia. Siapa antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh yang dimaksud dengan Bang Suma, antikristus itu sudah ada terjadi sampai sekarang ini. Yang dimaksud antikristus di Kristen itu Bang Suma, saya kasih tahu ya. Yang dimaksud antikristus sekarang ini di zaman modern ini yang menambah-nambah firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, dan tidak mengakui bahwa Yeshua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia sebagai manusia. Itulah antikris atau anti Hamasya Bang Suma. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, yang mengajar sebagai anak manusia. Siapa yang tidak mengakui bahwa
Yesua HaMasiah itu Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini menjadi manusia, itulah yang disebut dengan antikris atau anti Hamasya. Dan yang masuk juga sebagai anti Hamasya Bang Suma, yang mengurangi firman Tuhan, menambah-nambahi firman Tuhan, comot-comot firman Tuhan, itu semuanya antikris juga. Jadi Bukan yang comot-comot firman Tuhan, mencomot. antikris atau anti Yesus Bukan HaMasiah. yang mencomot. Bukan yang mencomot, Bang. Yang mencomot itu pandangan kalian. Yang memasukkan. Nih pengajar palsu itu yang mengajarkan masuk pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Kristen atau Islam? Ya Kristen lah Mas. Nah, Kristen. Berarti pengajar palsunya siapa? Enggak, Bang. Intinya Rasul Bang Suma diilhami Ini- oleh Ruh ini, Kudus. Tidak ini. mungkin salah Bang Suma. Mereka itu dia menulis kitabnya diilhami Yahudi. oleh Ruh Kudus. Ini kitabnya Yahudi, kitab Iya, benar. Tanakh. Itu kan Tanakh, Dia ya, sudah Tanakh, utuh, iya. pengajarannya sudah utuh tentang ketuhanan, tentang ibadah, hubungan sehari-hari, rutinitas ritual mereka ini udah lengkap ini, udah lengkap di zaman Yesus. Cuma baca juga ya. Iya, saya baca juga. Sudah baca. Oh, hebat. Tiba-tiba muncul sekte baru, memasukkan pengajaran asing masuk di kitabnya orang. Mereka menyebutnya perjanjian baru, lalu kitabnya orang disebutnya perjanjian lama. Padahal kitab ini namanya perjanjian baru. Berkadas ini Bang Suma, berkadas. saya kasih Tunggu tahu sama ya. dulu. Iya. Ini ditulis di dalam kitab Yeremia 31 nomor 31 sampai 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu perjanjian baruku. Aku akan menanamkan dalam batin setiap Bani Israel dan Yehuda hukum Taurat. Jadi Taurat ini adalah perjanjian baru. Tiba-tiba ada pengikut asing, ada penganut asing dari luar, memasukkan pengajaran asing masuk dari Roma Yunani, dijadikan ini perjanjian lama yang adalah perjanjian baru. Ini dilantiknya perjanjian untuk mengganti kitabnya orang, memasukkan pengajaran asing ke dalam. 2 Petrus 2, apa katanya di sana? Sebagaimana dahulu nabi-nabi palsu ada di tengah umat Elohim, sekarang juga ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Kenapa Apakah Bang Juma kita- bilang pengajaran sesat yang itu? Yang Injil ya itu yang di atas. Ini kan kitabnya Yahudi di Ulangan 4 nomor 2 dikatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ini sudah Ingat itu Bang final. Juma, nggak boleh ditambah-tambahin di karang-karang. Nah, kenapa ada penambahan ini? Kitab Anda ini yang dalam bahasa Yunani. Untuk itu perjanjian baru itu tuh. Kenapa ada penambahan ini? Karena jangan kau Itu kan menambahi. Kenapa? menggenapi. Loh, kan Menggenapi. ditanya, jangan kau tambahi. Menggenapi Bang Juma. Di mana Menggenapi itu dalilnya? menambahin. Di mana dalilnya di sini? Bahkan ada kitab-kitab ini untuk menggenapi ini. Di mana berbunyi di sini? Di mana? Tidak harus Ah. harus ada nanti setelah Iya, terus aku kenapa harus Anda ada mengatakan nanti Injil yang menggenapi? baru. Tidak, cuman Siapa yang ngajarin Anda? Siapa yang mengajarin Anda bahwa ini adalah penggenapan? Sedangkan kitab ini diludahin di sinagoge, dibuat sampah sama orang Yahudi, nggak dianggap ini. Karena ini bukan firman Tuhan, ini karangan orang-orang, karangan Lukas, karangan Markus, karangan Paulus. Ini dimasukkan pengajaran sesat masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Setelah masuk di dalam kitabnya Yahudi, terbentuklah agama baru namanya Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, yang kitab ini sendiri tidak kenal agama-agama itu. Kalian mengambil kitabnya Yahudi untuk kalian bikin agama baru. Itu intinya. Oke, saya ibadah dulu. Dinda Dio, Masya Allah, terima kasih banyak. Antum sudah melaksanakan tugas dengan baik, dengan menutup pintu jendela yang bocor sehingga suaranya tidak kedengaran ke seluruh penjuru bumi. Dari tadi saya inginkan itu. Mantap. Saya ibadah dulu ya. Izin kan, Ya. tadi lagi meeting kan, jadi nggak Iya, sip. Ibadah dulu 15 menit kurang lebih teman-teman. Ya Bang, nanti lanjut aja dengan adik saya. Silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang Henok? Sudah puas diskusinya? Ini sebenarnya bukan
Bapak bukan dari Bang Juma nih, salah Bang Juma. Apa? Ya Pak, enggak, canda-canda aja. Ya gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana, bosan aja Apa kabar, Pak? Nggak gimana-gimana, bosan aja denger Abang Henok sama Bang Ari ini cuma cuap-cuap gak ada dalilnya. Oke, kita ganti topik yang lain Pak. Iya, kasihan aku lihat Abang ini bikin malu Kristen aja. Kenapa begitu Pak? Ya dari tadi kalian berdiskusi itu didominasi oleh Bang Zuma 100%. Kalian nggak ada kualitasnya. Miris Bang lihatnya Bang. Apalagi ini yang di atas nih, Bang Ari. Aduh, nyerocos saja dia, nggak ada dalilnya. Gimana Bang? Bahas apa kita ini Pak? Kira-kira Pak, topik apa yang kita bahas ini? Ya Abang aja Tunggu yang Bang bertanya. Juma sholat. Ya Abang aja yang bertanya tentang Islam. Kalau aku yang nanya Abang, nanti Abang mencret muntabir Abang nanti. Oh janganlah tentang Kristen aja, tentang Islam nanti susah. Oh ya udah, berarti aku yang nanya tentang Kristen. Boleh Pak. Boleh. Oke. Agamanya Abang kan Kristen ya. Iya Pak. Tuhannya Abang Yesus, betul? Betul. Oke, mantap. Di dalam kitab sucinya Abang Bible, betul? Bibel Alkitab betul. Alkitab, Bible ya, Alkitab. Iya. Oke. Di mana di Bible-nya Abang atau di Alkitabnya Abang, Yesus yang Abang tuhankan itu pernah menyebut atau mention kata Kristen atau agama Kristen di Bible-nya Abang? Di mana Bang? Nggak ada Pak. Nggak ada. Berarti Abang ingin katakan Yesus tidak mengenal Kristen? Yesus tidak mengenal Kristen. Otomatis iya betul Pak, karena Kristen belum ada setelah pada zaman Tepuk tangan itu Pak. dulu. Aduh, nggak ada tepuk tangannya. Tepuk tangannya nggak ada teman-teman, tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan ya teman-teman. Kalau Yesus saja yang kalian tuhankan itu tidak mengenal Kristen, kenapa kalian beragama Kristen? Dari mana ini ajaran Kristen? Karena Kristen itu setelah Masehi Pak, setelah Yesus naik ke surga Pak. Saya nggak tanya kapan, Sudah menggenapi. Bang Henok, saya nggak tanya, pasang telinganya. Saya nggak tanya kapan, saya tanya dari mana ajaran Kristen. Oh salah satunya dari pengajaran Yesus Kristus Pak. Kok pengajaran Yesus? Katanya tadi Yesus nggak kenal Kristen, gimana sih Abang ini? Oh, coba ganti topik yang lain Pak. Nanti gitu-gitu aja kita terus. Mencret. Iya. Mencret kan? Bukan. Iya, Kan iya sudah saya berarti. jawab tadi Pak. Iya, Bahwasanya Kristen berarti- itu setelah Yesus. Ya, bukan itu. Saya nggak tanya kapan Yesus Kristen muncul. Yang saya tanya dari mana ajaran Kristen itu? Dari ajaran Injil Pak. Ajaran Injil itu berisi dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus Pak. Dan Ajaran diteruskan apa? sama murid-muridnya. Ajaran-ajaran Yesus Pak. Pengajaran Yesus Pak. Tadi di awal Kalau abang Kristen ya. Tadi di awal abang sudah deal sama saya. Yesus tidak mengenal Kristen karena Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Kok tiba-tiba pula abang bilang Yesus Kristen itu diajarkan Yesus? Cemana bang ini? Coba jangan pura-pura gila bang. Yang waras dikit lah. Yang waras dikit. Iya, saya sudah buat sewaras mungkin ini Pak Tuhan. Nah, iya. Saya yang agak Tadi abang sudah sepakat sama saya di awal. Yesus itu tidak mengenal Kristen karena Yesus tidak pernah mention, tidak pernah menyebut kata Kristen di kitab sucinya abang. Artinya Yesus memang benar-benar tidak mengenal Kristen. Nah, kalau begitu dari mana ajaran Kristen? Kalau Yesus sebagai Tuhan saja tidak pernah menyebut Kristen, ini dari mana munculnya ajaran Kristen ini? Kok tiba-tiba pula abang Yesus bilang masih ajaran itu Yesus? tidak membawa agama Iya, Pak.
Silakan Bang Henok. Iya, kalau kita Bapak tanya satu kata kita dari ajaran Injil, Pak. Apa? Ajaran Injil, Pak. Ajaran Injil. Iya, Pak. Di mana di Injil? Di mana di Injil ada kata Kristen? Yesus pernah ngomong Kristen di Injil? Pernah? Tidak pernah, Pak, tidak pernah. Yesua Hamasya itu datang ke dua ini. Oh, kau turun aja lah kawari enggak? Oh, enggak ada sopan santunnya kok. Udahlah enggak punya ilmu, enggak ada akhlak. Kau ngomong aja kok, mukamu jelek. Nah, lanjut Bang. Iya, Pak. Kalau Bapak, menurut Bapak, Yesus itu siapa, Pak? Isa Al-Masih itu. Kalau di Bapak kan Nabi Isa kan? Nabi Isa itu siapa, Pak? Di Bapak. Saya bertanya sekarang, maaf. Ya, enggak, sebentar, dikelirkan dulu yang tadi. Berarti Bapak angkat tangan. Angkat tangan lah, Pak, karena nggak ketemu, Pak, jawabannya. Oke. Saya nggak bisa menjawab. Iya. Harus angkat tangan kalau diskusi sama saya, langsung Iya. Nggak banyak cincong, straight cut, langsung gas. Kalau saya di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam, anaknya Bunda Maryam, seorang perawan suci dari kalangan Bani Israel, itu Nabi, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi. Aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Allah datangkan kepadaku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Itu Nabi Isa, Pak. Jadi dia bukan Tuhan. Dia bilang ke Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, u'budullaha wa rabbakum. Sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah rasul yang diutus kepada kalian. Sama di Bibelmu pun ada itu, sisa-sisa pengajaran itu. Wahai Bani Israel, wahai orang-orang Israel, Tuhan itu, Tuhan Allah kita cuma satu. Dan hidup yang kekal, kata Yesus apa? Hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi satu, dia bukan Tuhan. Itu dalam Islam, Bang. Dalam Al-Quran jelas Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia biasa, diutus menjadi nabi dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Bukan Tuhan. Oh, diangkat ke langit ya, Pak. Diangkat ke langit ya, Pak. Ya, sebentar. Apakah ada manusia yang menuhankan Nabi Isa? Jawabannya ada. Kristen. Hah? Siapa, Bang, yang menuhankan Nabi Isa siapa? Saya, Pak, umat Kristen. Nah, berarti abang lah yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Karena abang menuhankan yang bukan Tuhan. Kalau menurut Kristen sudah dinubuatkan ya, Pak. Apa? Sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Abang tahu nggak arti kata nubuat itu apa? Nubuat itu seperti kalau bahasa enak sudah diramalkan, Pak. Kalau bahasa enaknya. Bukan diramalkan. Ramal itu bahasa dukun, Pak. Ramal itu dukun meramal. Iya. Kalau nubuat itu, Bang, nubuat itu dari agama Islam, istilah Islam. Artinya dari kata naba'a yanba'u naba'an, nubuwatan, artinya kabar kenabian. Makanya kalian itu Kristen itu suka ngambil istilah-istilah, mencuri istilah-istilah Islam, sedangkan kalian nggak ngerti penggunaan diksi yang kalian curi dari Islam itu.
Nubuah itu artinya berita kenabian. Kalau katakan Yesus telah dinubuatkan jadi Tuhan, berarti kalian mengatakan Yesus itu adalah seorang nabi yang dijadikan Tuhan. Itu salah, Bang. Karena nabi itu, istilah nabi itu dari bahasa Arab. Artinya orang yang datang membawa kabar dari Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Tapi kenapa ya Pak ya? Tarik napas, Bang. Tarik napas, Bang. Tarik napas. Minum dulu, minum. Tarik napas. Aman Pak. Tapi kenapa Pak? Namanya itu Pak, hanya namanya. Saya ini Pak, ini kita bicara pengalaman saya lah, nggak bicara Alkitab lah atau segala macam. Saya ini Pak, paling takut dengan setan Pak. Saya paling takut dengan setan. Dulu saya asli Medan, rumah saya di tepi sungai Pak. Saya kalau dengar suara kuntilanak apa gitu takut Pak. Tapi setelah saya mengenal Kristen, hanya namanya punya kuasa, hanya dalam nama Yesus Pak saya sebut, setan itu tak ada yang berani lagi Pak. Hanya dalam nama Yesus Pak. Saya nggak perlu bicara, baca ayat, baca segala macam, hanya dalam nama Yesus. Saya bilang dalam nama Yesus saja Pak. Atau Bapak bisa praktek juga Pak. Bapak bisa ke tempat yang angker, mana tempat yang angker, Bapak sebut aja dalam nama Yesus. Apa reaksi setan itu Pak? Oke, sebentar. Saya mau tanya Abang dulu, Bang Henokh. Ada nggak di Bibelnya Abang mengusir setan dengan nama Yesus? Ada nggak? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Mengusir-usir setan dalam namaku. Ada. Ada Pak. Berarti kalian yang Kalau diusir Bapak oleh tanya Yesus. ayatnya di mana? Kalau Bapak tanya ayatnya di mana, saya serahkan sama Bang Juma. Bang Juma tahu itu ayatnya di mana. Waduh. Kenapa pula Abang minta tolong ke Bang Zuma? Itu abangku, janganlah Abang minta tolong ke dia. Abang yang jawab. saya takut Bapak bilang ayatnya di mana itu deh, saya nggak hafal. Ya Pak, lanjut. Di mana di Bibelnya Abang Yesus perintahkan Abang untuk jangan takut kepada setan? Di mana, Bang? Bahasanya saya sempurnakan, bukan jangan takut kepada setan. Dalam namanya Pak, namanya hanya dalam nama Yesus Pak, itu punya kuasa yang besar. Dan saya lihat juga Pak, boleh juga Bapak ini melihat orang-orang Kristen mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Coba Abang baca di Matius 7:21, Bang. Saya tadi coba ikutin Pak, saya coba ikutin, saya keluar, saya baca, ujungnya saya mental, saya nggak tahu. Coba lah, nggak apa-apa, saya baca, tapi saya keluar. Berapa? Iya, coba. Oh, Matius 7:21. Matius 7:21, coba kamu buka. Oke, sebentar. Le, adong HP ini, adong HP ini apa? HP ini Abang Sadana? Pinjam juga HP ini, tulang Jok. Abang Jok. Teman-teman dia minta beli HP, teman-teman. Donasi dulu teman-teman biar dia bisa beli HP. Sebentar Pak, biar saya cari HP lagi. Tidak. Teman-teman donasi ke teman Kristen kita nih, HP-nya cuma satu teman-teman, kasihan dia. Boleh juga. Apa tadi Pak? Tunggu ya. Matius 7:21 sampai 23, coba Bang baca. Baca Bang. Matius 1. 7. Matius 1 ayat 7. Matius 7, abangku. Aduh, Mak. Oh, Matius 7, maaf. Matius 7 21, nomor 21. ayat 21. Baca Bang. Tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk kerajaan surga. Betulkah ini ayat ini? Iya, baca. Melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu Pak ya? Lanjut. Tidak. Oh, saya klik lagi nih ayat 22 berarti ya.
Oke Pak, Bapak aja Pak, maaf Pak, biar yang Bapak aja yang baca. Sorry. Oke, bacakan ya. Iya Pak. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Nah, ini kayak yang abang bilang tadi, abang kan begini nih modelnya. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti Bang Henok ini yang diusir Yesus. Pembuat kejahatan. Ya. Iya, biar Apa lengkap kejahatan? membuat kejahatan. Apa kejahatan yang abang buat? Iya. Apa kejahatan yang Pembuat abang buat? kejahatan ya itu Mas Pak, bukan orang yang Tuhan yang datang kepadaku, tapi mereka yang melakukan melakukan kehendakku, dialah yang datang masuk ke dalam kerajaan surga, kira-kira begitu. Jangan Jadi kemana-mana, Pak, Ibar. kita iman, pengharapan dan kasih. Sebentar. Yang dimaksud dengan pembuat kejahatan itu kalian yang mengusir setan dengan nama Yesus. Oh, bukan Pak. Dia itu sama dengan pendeta Pak. Sama dengan pendeta, dia berkhotbah Bapak semua dalam nama, tapi perbuatannya jahat. Dia hanya mau uangnya aja. Itu contohnya. Karena Nabi kan nggak ada kita contohkan sekarang. Tadi Bang Henok mengakui kan, abang mengusir setan dengan nama Yesus, betul? Betul? Kalau itu saya betul aku. Betul. Nah, ini abang yang dimaksud dalam Matius 7 nomor 22. Bisa jadi Pak. Kalau saya berbuat jahat. Berarti Betul, abang, oke, berarti abang akui kalau abang nanti diusir sama Yesus. Intinya lihatlah buahnya Pak. Nggak boleh inti-inti. Abang akui dulu. Abang akui nanti abang diusir oleh Yesus. Belum tentu Pak. Itu kan kalau saya berbuat jahat Pak, kan ujungnya kan ada Pak, nyala kamu yang berbuat kejahatan. Bang Henok, jangan pura-pura gila Bang Henok. Makanya abang baca, abang nggak mau, suruh baca nggak mau, abang suruh aku baca. Begitu aku baca, abang nggak mau peduli. Coba abang baca itu. Yang dimaksud dengan pembuat kejahatan itu, dilihat ayat sebelumnya. Kalian itu panggil Yesus Tuhan, padahal Yesus bukan Tuhan. Kalian mengusir setan dengan nama Yesus. Kalian bermukjizat dengan nama Yesus. Itu pembuat kejahatan, nggak boleh begitu menurut Yesus. Makanya Yesus usir, enyahlah kamu, enyah engkau dari hadapanku, kata Yesus. Abang mau diusir sama Yesus nanti di hari terakhir? Tidak mau. Nah, nggak mau. Kalau nggak mau, abang tobat. Abang harus tobat. Jangan tuhankan Yesus lagi. Gimana Bang? Karena pada ayat itu Pak, misalnya zaman sekarang ini pendeta lah Pak. Pendeta itu kan dia berdoa mengusir setan juga bisa, tapi lihat buahnya Pak. Dia berbuat jahat. Kalau dia berbuat jahat akan ditolak sama Tuhan Pak. Bukan sama seperti ayat yang Bapak kasih. Pertama kan Bapak kasih itu kan ada 2 ayat Bapak kasih itu. Ayat pertama kan Bapak kasih bukan orang yang Tuhan berseru dalam namaku yang datang kepadaku, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Maksudnya bukan iman, pengharapan dan kasih. Kasih itu yang utama Pak. Buahnya kita itu. Bang Henok, coba Siap. abang jujur. Abang mau percaya perkataan Yesus atau percaya perkataan pendeta? Yesus dan pendeta Pak. Karena ilmu saya nggak dalam, jadi saya perlu banyak belajar sama pendeta. Ada dua opsi. Abang mau percaya perkataan Yesus Matius 7:22 atau abang mau percaya perkataan pendeta? Yang mana Bapak pilih? Kalau harus pilih satu, saya pilih perkataan Yesus Pak. Ya udah, kalau Bapak pilih perkataan Yesus, Bapak harus tobat. Jangan lagi mengusir setan dengan nama Yesus. Nggak boleh. Oh, tidak ada pertobatan itu jangan mengusir nama Yesus Pak. Maksud pertobatan itu tidak melakukan kejahatan Pak. Harus berbuat kasih Pak. Sebentar. Mengusir setan dengan nama Yesus itu kejahatan, Pak. Tidak Pak, itu iman Pak. Sebentar. Memanggil Yesus Tuhan itu kejahatan, Pak. Bermukjizat dengan nama Yesus itu kejahatan. Makanya Yesus usir
orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Sekarang gue tanya, Bapak ini mau diusir sama Yesus nanti? Mau? Tidak mau. Nah, nggak mau. Kalau nggak mau ya udah berhenti. Bapak jangan. Tapi saya bantah. Saya bantah Bapak. Kenapa Bapak bilang orang yang mengusir orang yang mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, membangkitkan orang mati dalam nama Yesus suatu kejahatan? Yesus yang ngomong begitu. Kenapa? Yesus yang ngomong gitu. Itu kan yang tadi ayat Bapak baca tadi ayat sebelumnya itu kan ada ujungnya Pak. Hanyalah kamu yang berbuat kejahatan Pak. Sebentar. Jadi bukan Tuhan. Saya dulu Pak, biar kita gantian. Jadi Bapak kan bertanya. Abang kan tanya kenapa? Aku jawab. Jawabannya simpel. Karena Yesus yang ngomong begitu. Matius 7 nomor 22. Iya. Abang mau bantah itu? Jadi Pak, Enggak, abang mau bantah Matius 7? saya menjawab lah Pak. Saya menjawab. Sama aja, abang menjawab pun membantah juga ya. Jadi yang itu biar kita baca konteksnya full Pak. Jadi Bapak kan hanya sampai terpotong di melakukan mujizat nama Yesus itu Pak. Bapak kan hanya sampai situ, tidak ujungnya. Saya saya lanjutkan dengan ujungnya, hanyalah kamu yang berbuat kejahatan. Jadi Pak, misalnya zaman sekarang ini bukan pendeta-pendeta yang melakukan mujizat-mujizat itu jaminan untuk surga Pak. Tapi yang tidak melakukan kejahatan berbuat kasih Pak. Jadi jangan pendeta Pak. Saya ngusir setan aja bisa Pak. Abang ini ngeyel. Dalam nama Yesus, nggak perlu pakai ayat yang lain. Abang ini ngeyel, abang ini. Kuasanya besar Pak, hanya nama. Ngeyel, abang itu ngeyel. Abang lihat layarku sini. Oke Pak. Coba Abang itu dibesarkan. ngeyel, udah. Abang itu kalau dalam Islam namanya abang itu jahil murakkab, bodoh pangkat 2. Udah bodoh tapi nggak sadar diri bodoh. Ini aku kasih tahu abang. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dimaksud, Pak? Nah, Kejahatan apa yang dimaksud? luas Pak arti kejahatan ini luas Pak. Jangan kau tafsirkan sembarangan. Di mana tertulis luas di sini? Nggak ada kata luas di sini. Kan hanyalah kamu yang melakukan kejahatan, bukan oleh Tuhan yang datang ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan bukan masuk itu. ke dalam surga. Pak, Itu Pak, itu nyambung itu Pak. Jangan Bapak tafsirkan sendiri terus Bapak bilang itu nyambung nggak nyambung Bapak itu. Kejahatan yang dimaksud di sini sesuai dengan konteks ayat ini di Matius 7:22-nya. Salah satunya adalah Coba baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ini yang kau lakukan tadi kan? Mengusir setan dengan nama Yesus. Tuhan titik ya itu. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini kejahatan yang dimaksud. Makanya Yesus bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kejahatan ini. Jadi Pak, ya saya menjawab Pak. Jadi intinya, bukankah kami ini orang-orang yang baik? Saya sudah melakukan apa mujizat, mengusir setan apa segala macam nama. Bukan itu kamu bukankah saya berbuat baik? Tadi lu tidak boleh berbuat kejahatan, Pak. Bukan kejahatan, bukan mengusir nama Yesus itu suatu perbuatan yang jahat, tidak, Pak. Sangat jauh itu, Pak. Maksudnya itu saya lah, Pak. Misalnya saya lah sebagai di situ. Yesus lah misalnya bilang sama saya, hanyalah engkau katanya. Jadi saya bilang pembelaan diri. Bukankah saya pendeta mengusir namamu, tapi saya berbuat jahatnya saya lupa. Kejahatan Tidak ini, boleh kita berbuat jahat. Pak. kejahatan apa yang dimaksud ini? Kejahatannya ya luas Pak, arti jahat ini. Misalnya contoh Pak, Oke, sebentar. mencuri, membunuh. Sebentar. Kejahatan di sini kau katakan luas. Siapa yang menafsirkan luas itu? Itu Pak pembelaan diri.
Misalnya Bapak lah Tuhan, Bapak lah saya sama Bapak tanya langkau. Jadi saya bilang, bukankah saya mengusir setan dalam namamu? Bukankah saya misalnya pendeta, bukan saya muji Tuhan selalu datang hari Minggu? Bukan jaminan surga Pak, jaminan surga itu melakukan kasih Pak. Buahnya Pak, itu yang penghuni surga Pak. Nggak nyambung. Yang saya tanya, kejahatan dalam Matius 7:23 itu kejahatan apa yang dimaksud? Nggak ketemu kita kalau kayak gini. Sebentar. Kau tadi bilang luas, kejahatan itu luas. Yang saya tanya, siapa yang tafsirkan kejahatan di situ luas? Siapa yang tafsirkan begitu? Nah, Bapak tanya sama saya Pak. Mungkin Bapak tanya sama pendeta, mungkin Bapak tanya sama pendeta atau orang Kristen pun sama jawabannya. Sebentar. Yang menafsirkan kejahatan di situ adalah luas adalah Bang Henokh, betul? Betul. Oke, dasarnya apa Bang? Dalilnya mana? Dalilnya, maksudnya mau minta ayat Alkitab jangan sama saya Pak. Saya nggak bisa hafal ayat Alkitab di mana tertulis. Tapi kalau saya sebut aja, saya menyebut apanya bisa Pak. Bukan Tuhan seperti ayat yang kita baca tadi barusan. Nggak usah jauh-jauh. Bukan orang yang Tuhan datang ke dalam kerajaanku, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sebentar, kau tidak mengerti Alkitab, tapi kau bantah Alkitabmu, itu goblok namanya. Saya Alkitab sudah saya baca Pak. Bola-balik Al-Quran pun sudah saya baca Pak. Gayanya minta ampun selangit. Iya, sombong lah istilahnya sekali-sekali. Kau tidak mengerti Alkitab, tapi kau bantah Alkitabmu. Itu ngeyel namanya Pak. Nggak sehat diskusi begitu, nggak sehat. Bapak nggak punya data. Kenapa Bapak bilang saya bantah Alkitab? Loh, pembuat kejahatan yang dimaksud dalam Matius 7:23 itu lihat ayat sebelumnya. Saya dalil, saya punya data. Sekarang Bapak mengatakan kejahatan di situ adalah luas. Saya tanya, siapa yang menafsirkan luas? Bapak bilang Bapak sendiri. Oke, dalilnya mana? Oh, dalilnya saya tidak mengerti Alkitab. Saya juga baru belajar. Loh, ente tidak dalilnya? Tapi itu bantah. Dalilnya ayat yang kita baca barusan Pak. Bukan orang Tuhan yang datang kepadaku ke dalam kerajaanku, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang datang kepadaku. Itu perbuatan kasih Pak. Jadi saya Pak, saya kalau jadi pendeta, saya menyembuhkan orang sakit, memuji Tuhan setiap hari Minggu. Sama kau jilat pantat pendetamu itu, kau mau jilat pantat pendetamu, kau mau tusbel juga terserah kau lah, ya. Malas aku diskusi orang gak ada datanya, menurunkan ini nilai dedikasiku, hancur nilai-nilai ilmiah yang aku pelajari itu diskusi sama oten-oten dongo kayak begitu jadinya. Apa yang ditanya entah apa lah jawabannya, sudah diakui, dibantahnya lagi. Kalau kalian itu mengerti Alkitab, ya Bible kalian itu bantah pakai dalil. Saya tafsirkan, ditanya dalilnya apa Pak? Oh, dalilnya, saya tidak mengerti Alkitab, jadi jangan tanya saya. Gundulmu itu banyak kali cincungmu. Saya sudah baca Alkitab, Al-Quran juga sudah saya baca. Bapakmu itu peyang, ngarang-ngarang aja kamu. Bibelmu ya kau tak baca kok, Al-Quran pula kamu baca. Mohon maaf ya teman-teman, mewakili perasaan kalian semua di bawah, jadi aku kick ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, izinkan aku sholat dulu ya, sudah azan di sini. Iya. Ya sebentar aja. Aku sholatnya lagi pimpin sholat. Nanti lanjut. Aku mewakili kawan-kawan tadi karena sudah ngeyel. Udah, aku stop udah. Lanjut yang lain, silakan. Ya, yang baru naik silakan. Terima kasih. Ya. Dengan siapakah ini? Silakan memperkenalkan diri Bapak. Kenapa suaranya berbalik-balik? Halo, saya dari Papua. Oh, dari Papua. Bentar ya, tunggu Banjoma dulu ya. Sehat selalu Bapak Ke di sana.
Aman. Aman. Gimana cuaca? Bak panas apa hujan? Ya, seperti biasa, kita mengikuti iklim global. Sementara ini cuaca ada kalanya cerah, ada kalanya buruk, artinya hujan. Ya, halo. Iya, Bapak. Lagi ini kah lagi nyiri kah, Bapak? Maksudnya? Itu apa yang dikunyah itu apa sih namanya? Lupa namanya itu yang di Papua tuh. Oh. Makanan favorit orang Iya. Papua. Itu bikin apa itu? Bikin gigi kuat itu. Bikin gigi kuat ya. Gigi kuat, ya. Gigi kuat, Dia kan benar. maksudnya dia sirkulasi gigi. Dia mencerahkan otak untuk cerdas untuk berpikir. Ya, benar Dia punya benar. fungsi dan tujuan. Dinda, kasih Fungsi kalau dan moderator. Baru saya turun itu ada lawan nih. Ngobrol-ngobrol sama dia. Sudahkah? Enggak. Halo Abang Suma. Contoh lo, belum dengar dia, belum pakai handsfree dia. Nah. Oh ya. Dinda, kasih dulu moderator baru turun. Bang Suma. Oh, sudah. Lanjut. Kau Berdua punya, ya. Ya, Bang Suma. Iya, Pak. Saya Bang Suma. Iya bang, ini Bang Suma, abang kita ini lagi kunyah kulit pohon ya bang ya. Tunggu dulu. Kalau Ya. saya punya babi di rumah, saya punya babi di rumah nama Suma. Oh iya, nggak apa-apa bang. Saya punya babi di rumah namanya Suma. Iya, nggak Anda apa-apa. jangan heran kalau saya punya babi di rumah. Iya, nggak apa-apa bangku, silakan aja, nggak masalah. Nggak apa-apa. Sekarang Anda mau bertanya apa? Dinda dia mohon izin saya turunkan ya dek. Ibadah dulu ya dek. Masya Allah izin. Iya bang. Gimana dengan babinya yang di rumah bang? Saya ada satu ekor, ya saya ada pelihara di kurungan, tapi karena Bang Suma ngotot terus, oten makan babi yang haram, ternyata saya kasih nama Suma. Supaya jangan mereka. Bagus. Tidak ada ini toh. Iya. Iya, nggak apa-apa. Makanya Bang. saya bilang sama teman-teman Muslim, Iya. dagingnya kami makan, rohnya kamu yang dapat. Benarkah salah? Jadi menurut penelitian abangku, daging babi itu dia DNA-nya itu 90%, 99% itu persis dengan DNA manusia. Jadi kalau orang makan babi itu boleh diibaratkan mereka sedang makan manusia gitu bang. Babi itu DNA-nya mirip dengan DNA manusia. Jadi kalau makan babi sama dengan makan manusia gitu. Manusia dimakan oleh manusia. Abang tahu, abang tidak. Iya. Tidak ada. Ada perintah untuk memakan manusia. Tapi ini makhluk yang berbeda dengan manusia. Apa itu haram? Itu halal. Iya, di mana dalil halalnya babi? Saya kalau kutip lagi Anda tidak percaya kisah para rasul itu. Silakan Anda Petrus tunjukkan. Di mana? mendapat penglihatan, semua itu kau akan makan, tidak ada yang haram. Kau makan saja, bahkan ular pun kau makan. Burung apa pun apa. Siapa yang mengatakan Mangsa itu, Bang? Ya Tuhan. Di mana? Namanya penglihatan itu dari surga, dari atas, dari di mana? surga, dari Tuhan. Di
mana Kisah para dalilnya? rasul, Bang. Tidak ada di situ membahas babi, abangku. Ada, Anda baca di kisah sejarahnya rasul-rasul itu ada kau baca di kisahnya Enggak Petrus. ada. Kalau yang saya tahu di 1 Korintus 10 nomor 25, Tidak orang Kristen ada Korintus siapapun. Tidak ada Korintus. 1 Korintus 10 nomor 25. Korintus itu, abang dengar dulu. Korintus itu surat Paulus kepada jemaat-jemaat. Salah satu jemaat di Korintus. Iya, makanya di dalam kitab Korintus itu kalau ada orang beli daging manusia di pasar boleh dimakan. Daging manusia pun dimakan. Nah, Jadi semua manusia, semua gitu. daging. Tetapi Gitu. yang lebih berbeda untuk dimakan adalah babi. Tapi iya, sekarang zaman sekarang tidak boleh makan manusia. Berarti kau kanibal. Kau makan manusia. Ya itu Kanibal. Sekarang kalau kau makan manusia, kalau kau sekarang kau manusia Kalau- apa disebut kalau kita moral? lihat Kau 1 tidak punya Korintus etika. 1 Korintus 10:5 berarti siapa punya kitab yang kanibal? Dengar, Siap. di mana yang berbicara makhluk-makhluk itu tidak dimakan? Sebelum Masehi, zamannya Nuh, ada hukum pertama yang mau dimakan. Sampai kau masuk di abad ke-7 baru kau haram babi. Supaya ada tuh. Jauh sekali yang pertama sebelum Masehi sampai abad ke-7. Tidak ada dalilnya Elohim menghalalkan babi. Tidak. Di mana Yahweh menghalalkan babi? Mana hukum? Coba kau baca hukum Nuh. Anda tahu hukum Nuh? Enggak, bukan. Tahukah tidak? Di mana Yahweh menghalal babi? Semua makhluk kau akan makan. Di mana Yahweh menghalalkan babi? Dengar dulu abang. Dengar dulu. Di dalam kitab Taurat itu kurban persembahan. Yahweh menghalalkan babi di mana? Kaget toh? Itu baru kau kaget toh? Yang berkuku Yahweh di mana yang halalkan berkuku babi? bela. Yang berkuku bela. Itu kurban. Kalau dagingnya itu Yahweh halalkan babi di mana dalilnya? kitab bilangan. Abang ini sudah kebanyakan bukunya kulit pohon. Makanya begitu. Orang tidak ada dikatakan di imamat bilangan halal babi kok. Yesaya 66 ya nomor 17 Tuhan akan datang 15 16 17 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kenapa kasihan ini tertutup mulutnya? Begitu kakak. Yesaya 66 kalian pemakan babi akan dibakar sama Tuhan. Di data Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Begitu abang. Ada dalilnya Yesaya 66. Ini majin pohon ini, penunggu pohon ini. Ini siapa yang mute tadi mute ini? Yang mute siapa? Kasihan kali. Ya, Anda tahu hukum Nuh? Enggak. Baru masuk dari hukum Taurat. Enggak. Anda tahu hukum Nuh dengan hukum Taurat? Enggak. Kalau hukum Taurat kau tahu, kau tidak tahu hukum Nuh. Kalau Anda tidak tahu hukum Nuh, jangan sekali-kali bilang orang Kristen memakan babi halal. Tidak. Hukum Nuh itu Nuh makan babi. Tuhan di Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nah, itu baru masuknya hukum Taurat. Iya, Benarkah salah? benar. Ya benar. Nah, Hukum Nuh siapa yang makan babi akan dibakar. Yang makan babi akan dibakar Tidak api. ada. Yesaya 66. Itu adalah hukum moral.
tradisional yang kau baca. Hukum moral dan Pemakan tradisional. babi akan dibakar api. Tetapi kalau hukum Injil, kau makan itu, ya terus makan saja. Terserah, yang pastinya Tuhannya Yahudi akan datang membakar babi, bakar orang makan babi. Tidak ada. EGP. Kami sangat tidak ada Tuhan Yahudi. Yang kami punya Tuhan yang akan datang. Tuhan baru yang dilantik. Yes, Begitu. yes. Iya. Kami punya Tuhan. Yang dilantik Dia untuk yang orang akan jahat. Dia yang akan menghakimi. Dia Iya, akan menghakimi menghakimi. bahkan kau. Bukan Kau dia yang manusia dunia menghakimi. saja kok. Yang menghakimi itu adalah Tuhannya Yahudi yang akan menghakimi. Sedangkan yang Anda sembah itu adalah Tuhan yang baru dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Tuhannya Yahudi mantik oknum yang mati dengan jalan kutuk sebagai Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Makanya jangan kebiasaan makan kulit pohon. Begitulah jadinya. Halo, semangat. Siap, jumpa lagi kita, Bang. Iya bang. Thank you. Oke. Tunggu. Iya. Jumpa lagi bang. Terdengar Iya. jelas bang ya? Nggak perlu pakai headset ya? Iya, terdengar jelas. Oke, mantap. Sambil ngetes ya Bang Juma. Iya, oke. Di mana Bang Juma tadi? Saya kebetulan ngikut juga. Di mana Bang Juma tadi tertulis orang yang makan babi akan dibakar, kurang lebih begitu? Bang Juma. Di Yesaya 66. Dia saya 66. Iya. Anda baca boleh data 15 dan seterusnya. Bagaimana Yes, Tuhan 66. Yesaya 66 ayat 15 gitu ya. Ya, buka aja Bang. Yesaya 66 nanti akan muncul Tuhan akan datang membawa pedang. Silakan. Membawa pedang dan akan membakar hangus semua pemakan babi. Nah, itu bahayanya itu pemakan babi. Gimana teman-teman, masih ngelik ya? Yang di YouTube ya? Ini mah aku ngecek apa ya? Atau Bang Juma kasih tunjuk ayatnya biar saya jangan keluar. Silakan di data 6. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya. Iya, silakan. Tuhan akan datang dengan api. Iya. Akan seperti puting beliung yang melampiaskan murkanya dengan hardik, dengan panas hardiknya. Seperti itu. Dengan nyala api dan akan membakar semua orang yang makan babi dan binatang yang menjijikkan serta tikus. Itu Bang. Tuhan akan datang melenyapkan sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Data nomor 17-nya. Noise ya. Tunggu. Nge-lag ya yang di YouTube ya. Kalau yang ku baca di sini kan Bang Juma, mereka yang menguduskan dirinya taman-taman dewa, kurang lebih begitu Bang Juma. Iya, Karena kan betul. penyembahan dewa juga ada menyembahkan daging-daging juga, buah-buah. Jadi yang dimaksud yang penyembah dewa itu Bang Juma. Penyembah Semua dewa orang yang kan? makan babi Juma. Dewa kan? Iya, yang makan babi. Iya, yang makan babi. Jadi
full ayat 17-nya itu, mereka yang menguduskan dirinya dengan taman-taman dewa. Begitulah kurang intinya. Jadi saya dapat intinya lah Bang Juma, biar jangan bolak-balik saya buka apanya itu kan, Alkitabnya lagi. Mereka yang melakukan penyembahan kepada dewa-dewa Bang Juma. Karena kan salah satu penyembahan dewa ini kan ada memberikan daging, ada memberikan buah. Kira-kira begitu Bang Juma. Bukan orang yang makan babi, titik. Bukan begitu Bang Juma. Loh kan di situ ada tulisannya, tertulis di situ kok. Iya. Yang Iya, betul. memakan Atau Bang Juma baca. yang memakan daging babi, Itu binatang setelahnya dari awal Bang Juma. Dari awal. Iya. Awal 17. Iya, dikatakan mereka yang menguduskan diri dengan taman-taman dewa. Betul. dengan mengikuti seseorang, ya kan, yang ada di tengah-tengah mereka, yang memakan babi, binatang-binatang yang menjijikkan serta tikus, mereka semua akan dilenyapkan sekaligus. Betul? Betul Bang? Suaranya putus-putus. Putus-putus Bang. Suaranya gangguan. Di YouTube nggak ada suara ya? Sudah Bang Juma. Suara Anda masih hilang Bang, nggak ada suaranya. Bang Juma. Iya. Oke. Masih Bang, masih. Suaranya putus-putus. Masih Bang jelas juga ya? Iya. Putus-putus, gambarnya juga putus-putus. Oke. Sinyal itu Bang, sinyalnya gangguan. Oke. Oke. Sudah oke? Oke. Jadi situ Bang Juma. Ya. Makanya saya makan babi Bang Juma, karena pada saat larangan babi itu Bang Juma untuk bangsa Israel Bang Juma, itu Tuhan Allahnya Israel sebelum kedatangan Yesus, sebelum Tuhan menjadi Allahnya segala bangsa, dia memang melarang betul Bang Juma tidak boleh makan babi, akan adanya sunat, tapi itu pada bangsa Israel Bang Juma, bukan kepada seluruh dunia tidak boleh makan babi, bukan seperti itu. Kepada seluruh dunia harus disunat, bukan seperti itu Bang Juma. Nah, kehendak Bapak terkait dengan makan babi kepada bangsa lain itu di mana, Bang? Agar bangsa lain makan babi di mana tertulis? Oh, Yesus itu Bang Juma. Tapi bahasanya kira-kira seperti ini. Segala bin boleh kamu makan asal dengan ucapan syukur dalam namaku. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang orang disesatkan, orang disebut jahat oleh Yesus karena melakukan kehendak Bapa atau kehendak siapa? Konteksnya Bang Juma sama dengan sunat. Itu hanya untuk bangsa Israel Bang Juma, keturunan Abraham, Yakub, Ishak. Iya. Sama dengan itu hanya untuk bangsa Israel Bang Juma. Iya. Itu pada saat itu bangsa Israel, kepada bangsa Israel. Orang disebut jahat oleh Yesus hanyalah daripada aku itu karena melakukan kehendak Bapa atau tidak melakukan kehendak Bapa? Hanyalah kepadaku ya, itu orang yang tidak melakukan kehendak Bapa Bang Juma. Karena orang harus dinilai dari buahnya. Kehendak Bapa itu bukan makan dengan kehendak Bapa makan babi atau jangan makan babi? itu
untuk bangsa Israel Bang Juma, sama Iya. dengan sunat dan, Oke, dan baik. makan babi itu Baik. untuk bangsa Israel Bang Juma. Baik, baik. Nah, kalau aturan makan babi untuk bangsa lain, di mana Bapak kehendaki? Tidak seperti itu bahasanya Bang Juma. Itu Yesus itu Bang Juma. Jangan bicara mengatakan Yesus, Bang. Kita bicara Bapak. Karena Yesus itu adalah Bapa Bang Juma. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Di mana Bapak mengatakan Yesus adalah aku? Kata Yesus Bang Juma. Salah satunya Bapaknya, itu. Bang. Siapakah engkau ini Tuhan? Siapakah engkau? Ya. Payah diskusi sama Ten. Oke, Bang Juma. Ya, lanjut Bang Juma. Anda kalau pandai Bible, jangan setengah-setengah tidak mengaku Bible. Kalau Anda ngerti Bible, jangan giliran disuruh baca Bible, Anda nggak tahu. Tapi giliran ngotot-ngototan, Anda lebih ngotot daripada beton. Kan gitu, Bang. Sekarang Anda ketika Yesus nyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan takarannya bukan Yesusnya, takarannya adalah Bapaknya. Sekarang ketika Anda bertabrakan dengan data yang tidak ada, Anda lari ke Yesus. Sedangkan Yesus mengusir orang-orang yang mengatasnamakan dirinya. Setiap kali Anda tidak ada data, Anda lari ke Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Yang Yesus kenal adalah yang mengatasnamakan Bapa, bukan mengatasnamakan dirinya. Sebab namanya sudah tercemar disebabkan adanya setan yang selalu pakai namanya. Maka tolak ukur penghakiman Yesus ya kehendak Bapa, bukan kehendak dia. Kalau kehendak dia berarti cocoklah Anda jadi Kristen, selalu menjagokan Yesus yang datang kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dialah yang harus dihindari. Justru karena Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian, ya karena orang itu menggunakan Yesus lain untuk membantah Yesus, ya membantah Bapa. Orang-orang kafir membantah Bapa dengan selalu Yesus berkata, Yesus berkata, Yesus berkata. Loh, Yesus sendiri mengatakan bukan aku, harus atas kehendak Bapakku. Nah, di mana kehendak Bapa agar kemudian orang-orang di luar Yahudi boleh makan babi? Ada enggak? Pasti lari ke Yesus. Bukan, karena saya harus menjawab juga. Karena kan Bang Juma bilang, itu ibarat pendeta Bang Juma. Saya ini selalu Tuhan, 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 Tuhan. Saya melakukan mujizat mengusir setan. Tapi kalau saya berbuat kejahatan, Tuhan akan menghardik saya Bang Juma, tidak akan mengakui saya. Nah, karena saya tidak menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Bapa. Oke. Bukan berarti Bang Juma yang mengusir setan dalam nama Yesus itu suatu larangan, tidak Bang Juma, bukan seperti itu. Oke. Sekarang mana aturan Bapa untuk orang-orang di luar Yahudi? Aturan Bapa di luar orang-orang Yahudi. Ya. Pergilah ke seluruh penjuru dunia. Ya, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Karena itu kita beda persepsi Bang Juma. Karena Bang Juma kan Muslim. Muslim kan tidak mengakui Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau itu kami Bapak Bang atau Juma, bukan, Bang? Ya kan Allah menjadi manusia, Bang Juma. Nah, itulah orang-orang sesat itu yang menjadi ya, kan Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku. Sikit-sikit Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Bapa, kan begitu, selalu gitu kan? Seperti yang Anda lakukan hari ini. Yang keluar dari kubur itu Bapa. Gitu kan? Itu selalu begitu. Padahal yang keluar dari kubur itu dilantik Bapa menjadi Tuhan untuk orang jahat. Nah, orang jahat ini selalu kemudian melakukan penyesatan dengan mengatakan yang keluar dari kubur itu Bapak loh. Bapak loh. Sama sekarang. Makanya diusir Anda. Karena Anda selalu mengatasnamakan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kau. Kau siapa? Karena sedikit-sedikit Bapak Yesus, Bapak Yesus, Yesus adalah Bapak adalah Yesus. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Bapak? Saat murid-muridnya bertanya Bang Juma, Yesus, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Aku adalah yang kamu lihat sekarang adalah aku adalah Bapa. Kan itu Bang Juma katanya. Firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Kan itu Bang Juma. Ajaran menjadi siapa manusia. Ajaran siapa itu?
Injil Bang Juma. Nah, kitab Anda itu muncul di tahun 100. Yohanes. Lah, Yesus pernah mengajarkan itu enggak? Mengajarkan apa itu? Ya tadi, firman jadi manusia, manusia jadi firman, firman adalah Yesus. Yesus pernah ngajarin enggak itu? Itu kan menyempurnakan Bang Juma. Menyempurnakan. Kalau Padahal kata-katanya pas sekali seperti itu, mungkin saya ingat-ingat tidak ada. Yesus yang benar itu tidak pernah mengucapkan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Pengikut Tuhan yang dilantik ini bebas. Bebas mau mengatakan apa saja, mengatasnamakan Yesus, namanya juga sudah disesatkan, ya bebas. Sama seperti mana kehendak Bapa, aturan Bapa untuk non Yahudi, apa yang Anda bawa? Pergilah ke seluruh dunia. Ya kan tidak nyambung. Yang kita bahas ini adalah Tuhannya Yahudi, yang Anda bahas adalah Tuhan lantikan Tuhannya Yahudi yang keluar dari kubur. Kan tidak nyambung. Oh, yang kita bahas Tuhannya Allah Israel. Oke. Iya. Yes, oke, siap. Di mana Tuhannya Yahudi mengajar untuk non Yahudi? Belum. Pada saat itu belum ada Bang Juma. Nah, di mana Tuhannya Yahudi mengajar untuk non Yahudi, di mana? Kapan itu pernah? Belum ada. Betul Bang Juma. Saya sepakat dengan Bang Juma itu. Nah, makanya kalian ini punya aturan dari mana aturan kalian ini? Ajaran Yesus Bang Juma. Yesus kan sudah dinubuatkan sama nabi-nabi dahulu Bang Juma. Yang mana ajaran Yesus yang Anda maksud? Kepada di luar bangsa Yahudi itu, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, segala bangsa. Itu kejadiannya setelah makhluk itu keluar dari kubur yang disalib. Inilah yang jadi Tuhan bagi orang-orang non Yahudi. Karena dia kalau nggak disalib, kalau dia nggak mati Bang Juma, tidak sesuai dengan nubuatnya, berarti bukan dia Mesias. Saya akan menunggunya lagi Bang Juma. Nah, di mana nubuatan tentang penyaliban orang benar mati untuk jadi Tuhan bagi orang jahat? Dia akan mati sebagai orang yang terkutuk Bang Juma. Padahal dia tanpa dosa Bang Juma. Di mana dalilnya itu? Nubuatannya di mana? Kalau tidak salah Nabi Yesaya itu Bang Juma. Oh, Mama Kalau Bang Juma memang satu kekalahan saya, ketidakmampuan saya. Kalau Bang Juma bertanya ayatnya tertulis di mana, itu tidak akan bisa saya jawab. Memang tidak ada dalilnya, Bu, nggak ada. Cuman cocokologi. Kenapa? Tapi Bang Juma sudah baca semua Alkitab. Sudah, dan saya tidak temukan itu kecuali di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Apa itu? Orang Farisi berkumpul dengan ahli Taurat, berkumpul dengan ahli imam kepala, berkumpul dengan mahkamah agama, sepakat membunuh Yesus dengan bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Jadi sepakat membunuh Yesus hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa di luar Israel. Itu dalilnya. Di mana ditulis itu? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Saya bacakan gini, Bung. Nah, banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Ada di antara mereka yang datang kepada orang Farisi dan mahkamah agama, berbicara kepada mereka apa yang mereka harus lakukan karena melihat Yesus. Maka imam kepala mahkamah agama orang Farisi dan ahli Taurat ini berkumpul. Lalu ada di antara mereka sebagai pemimpin, yaitu Imam Kayafas, berkata, setelah mereka berkata, apa yang kita harus lakukan? Kalau kita membiarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau sampai itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Mendengarkan itu,
Kayapas sebagai pemimpin, imam tertinggi pada saat itu berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik jika satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam kepala pada tahun itu dia bernubuat. Titik. Nubuatannya bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka mulai tahun itu, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Ya. Supaya tidak terjadi pemberontakan, Bang Juma. Bangsa Israel maksudnya pada orang itu kan bahasa negaranya itu. Kalau banyak yang mengikut Yesus akan semakin ramai, takutnya mereka terjadi suatu pemberontakan, Bang Juma. Bukan Yesus mati hanya untuk Israel, bukan seperti itu, Bang Juma. Nah, itu bisa dibilang iya juga, bisa iya juga. Itu nubuatan. Kalau kita membiarkan orang semakin banyak percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang nih? Orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaan saya, orang yang percaya kepada Yesus ini memperoleh hidup kekal enggak menurut Abang? Memperoleh. Nah, tanpa penyaliban? Maksudnya tanpa penyaliban, tanpa kita disalib begitu? Iya, tanpa ada penyaliban Yesus yang percaya kepada Yesus hidup kekal enggak? Kalau Yesus tidak disalib berarti tidak sesuai dengan nubuat Nabi-Nabi sebelumnya, berarti dia bukan Mesias. Kenapa selalu Anda mengatakan nubuat Nabi-Nabi sebelumnya? Sementara imam kepala mahkamah agama orang Farisi tidak pernah menemukan nubuatan itu. Itulah yang salah satu yang kita bahas tadi, Bang Juma. Bukan orang yang Tuhan datang kepadaku, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang datang kepadaku. Itulah dia, Bang Juma. Misalnya zaman sekarang ini pendeta, bukan berarti pendeta itu bernyanyi, dia harus melakukan kebaikan, Bang Juma. Kasih, Bang Juma. Kehendak Bapa itu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasihlah Tuhan. Saya mau tanya, yang paham tentang kitabnya Yahudi ahli Taurat atau orang Kristen? Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi kelas kakap, imam kepala saja bikin kesaksian palsu untuk membunuh Yesus karena tidak menemukan nubuatan di kitab mereka untuk Yesus. Justru Yesus itu disalib, dia mengaku sebagai Tuhan, Bang Juma. Itu kesaksian palsu. Makanya waktu dia disalib itu kata Pontius atau Pilatus atau Herodes itu, apakah engkau seorang raja? Makanya ada tulisan Indri, inilah raja orang Yahudi. Itu mengejek, Bang Juma. Karena raja orang Yahudi dulu sebelum adanya Raja Daud itu Allah, Bang Juma, Tuhan Allah. Makanya dialah raja. Makanya itu sindiran itu, Bang Juma, yang Indri itu. Enggak, yang saya tanya, kalau Anda mengatakan nubuatan nabi-nabi, kenapa yang punya kitab tidak tahu itu? Tidak jaminan, Bang Juma. Suatu pendeta pun tidak jaminan dia akan melakukan, tidak jaminan, Bang Juma. Imam kepala, pendeta atau apalah segala macam, tidak jaminan, Bang Juma. Yang jaminan itu kita lihat dari buahnya, Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi maksud Anda orang-orang ahli Taurat ini tidak ahli dalam kitabnya gitu? Anda yang umat terjemahan, pendeta, pastor lebih paham. Saya ada baca di internet, pastor-pastor di Vatikan sana pun ada melakukan homoseksual, Bang Juma. Bukan berarti pastor itu bukan itu berarti yang dibahas. Suatu pastor atau suatu imam kepala itu melakukan kehendak Bapa, Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Anda sebagai seorang Kristen di luar Yahudi mencoba membenarkan kelakuan orang jahat dengan mengatakan apa yang dilakukan orang jahat terhadap oknum Yesus ini sudah dinubuatkan di kitab-kitab mereka. Betul? Betul.
Sementara yang punya kitab tidak pernah menemukan ada nubuatan seperti itu di kitab mereka. Justru karena dia melakukan nubuat-nubuat itu Bang Juma, dia disalib Bang Juma. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Nubuatan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap Yesus adalah nubuatan yang baru mereka buat tahun itu juga. Maka sebagai imam kepala tahun itu Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa mereka dan untuk menyatukan anak-anak Israel Yakub yang sudah bercerai-berai. Itu nubuatannya. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Karena mereka bernubuat membunuh Yesus itu murni untuk menyelamatkan bangsa mereka dari penjajah Romawi. Maka mereka bersepakat membunuhnya. Setelah sepakat membunuhnya, mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Di antara kesaksian palsunya dan tipu muslihatnya adalah menuduh Yesus sudah kemudian mencemarkan Tuhan atau menghina Tuhan Elohim dengan mengaku sebagai anak Elohim. Padahal itu hanya fitnah yang mereka lontarkan untuk Yesus agar Yesus ini bisa dibunuh. Begitu. Nah, orang Herodes tidak menemukan kesalahan, Pilatus tidak menemukan kesalahan, tapi mereka ngotot, harus kubunuh ini, bunuh mereka untuk kami, bunuh, salib untuk kami. Maka Salibkan dia. disalibkan. Sekarang permasalahannya adalah apakah Elohim yang mengutusnya mengizinkan dia mati? Apakah Elohim apa? Coba bahasa Indonesia kan pakai Elohim. Maaf. Apakah Tuhannya Yahweh menginginkan Yesus mati dibunuh oleh orang-orang jahat? Waduh, kalau ini agak terlalu dalam. Tapi ini versinya saya, Bang Juma ya. Karena itu juga menjadi perdebatan antara Edis TV kalau nggak salah itu dengan Yudas Iskariot kalau nggak salah. Rudi Iskariot kalau nggak salah itu. Tapi kalau ini versi sayanya ini ya, versi saya memang Tuhan itu sama dengan Bang Juma, saya agak panjang sedikit ini. Sama dengan akhir zaman Bang Juma. Apakah Tuhan menginginkan akhir zaman? Bukan. Tapi Tuhan itu sudah tahu akan akhir zaman. Apakah Yesus akan dibunuh? Bukan keinginan Tuhan. Tuhan sudah tahu menubuatkannya melalui nabi-nabi bahwa dia akan mati. Tuhan sudah mengetahuinya, bukan menginginkannya. Agak beda sih itu Bang Juma. Nah, jadi gini Bung, ketika orang-orang sudah mencobai ingin membunuh Yesus dan Yesus sudah tahu bahwa ada rencana jahat untuk dirinya, apa yang Yesus lakukan? Berdoa kepada Elohim, berdoa kepada Yahweh agar Yahweh menyelamatkan dirinya. Itu doanya di Lukas 22 nomor 43 44. Yesus berdoa semalam-malaman. Apa katanya? Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan atas kehendakku, tetapi atas kehendak-Mu. Berarti atas kehendak Bapa kan? Iya. Nah, datang tempatnya, maka seorang malaikat turun dari langit datang kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya sehingga Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes sampai ke tanah. Berarti doanya dikabulkan untuk selamat dari penyaliban. Menjauhkan Menyelamatkan. Jadi Kehendak Tuhan. jauhkanlah Kan? kawan ini daripadaku, katanya. Tapi Kehendakmu, kehendak Elohim kan? Ya. Nah, Bapa. kehendak Bapa menyelamatkan Yesus, bukan membinasakan Yesus. Dari mana Bang Juma pakai dasar kehendak Bapa, kehendak Tuhan Allahnya Israel menyelamatkan Yesus? Maksudnya menyelamatkan Yesus itu selamat dari kematian begitu? Iya, selamat dari penyaliban. Dari mana Bang Juma dasarnya bilang Allah Bapa
seperti yang tadi. Nah, tadi kan dikatakan maka seorang malaikat turun ke bumi Menguatkan itu, Bang Juma. Malaikat Oke, kan? lanjut. Nah, Ya. malaikat. Iblis pernah mencobai kemudian Yesus kan? Dan iblisnya mengatakan, iblisnya mengatakan apa? Ada tertulis tentang engkau bahwa Bapa akan mengutus seorang malaikat untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Betul? Nah, itu tertulis di Mazmur 91. Wih, hebat Bang Juma. Berarti Tuhan sudah merencanakan menyelamatkan Yesus. Ada tertulis, kata iblis, jikalau benar-benar kau itu Mesias anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Di Mazmur 91. Itu nubuatan tentang perencana penyaliban Yesus. Tapi digagalkan. Apa kata Tuhan di sana? Kalau kita lihat di data nomor 8-nya, coba Anda buka, ada nggak datanya di situ? Di nomor 8 atau di nomor 7? Apa kata Tuhan? Walaupun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, ya, di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya. Engkau hanya menontonnya. Siapa yang dia tonton? Orang fasik yang menggantikan dirinya, melihat pembalasan orang-orang fasik, sang pengkhianat, pemakan suap yang menggantikan engkau. Berarti Yesus itu menonton apa yang terjadi terhadap penggantinya. Awalnya bagus, di ujungnya ini udah agak ini. Ya, Yesus menonton. Yesus menonton kan? Kan itu untuk Yesus nubuatan itu. Berarti kita harus jujur bahwa semua itu adalah berbicara tentang Yesus. Kenapa kamu hanya menonton? Di data selanjutnya dikatakan, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkan, aku akan membentengimu, sebab engkau mengenal namaku. Bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakanmu. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau. Akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan dariku. Salut saya memang. Nah, makanya Yesus berdoa. Makanya Yesus berdoa. Doanya dikabulkan. Coba Anda lihat di Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Dikabulkan doanya, sehingga yang menggantikan dia adalah orang fasik. Ada dikatakan nomor 7, nomor 8, engkau hanya menonton bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang fasik. Anda ngerti nggak orang fasik itu siapa? Coba Anda lihat di Amsal 23 nomor 17. Orang fasik, tunggu, orang fasik adalah penerima suap. Siapa penerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Anggota dewan. Tanda-tanda ya. Ayo. Iya kan? Nah, terus kemudian dikatakan di Amsal 21 nomor 18. Sebelumnya di Lukas 24 dulu. Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Memang aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Betul. Apa yang tertulis tentang aku berarti kan sudah dinubuatkan. Nah, tentang aku, mari kita lihat apa yang tertulis tentang aku. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang benar. Coba baca itu, saya tertarik sekali itu.
Coba. Karena Amsal, dengan yang coba Amsal baca tuh, dulu. saya bukakan ya, boleh Iya. ya? Oke. Iya, mantap. Karena itu berhubungan dengan penyaliban Tuhan Yesus itu kan, bukan Iya. Yesus. Betul. Kita buka, Bung. Karena itu kan Yesus sendiri yang menubuatkan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Kan begitu. Nih kita lihat, saya besarin, Bung, supaya kita tidak ada dusta di antara kita, kan begitu. Oke. Aku suka kalau ada orang yang mau belajar. Nah, amin Bang Thomas. Ini, Bung, Amsal 21. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Oke ya? Iya, tapi itu tidak menjurus ke ini juga. Penyaliban Yesus itu diganti sama orang jujur. Tunggu. Tidak ini juga. Iya, itu menurut saudara kan? Iya kan ya? Betul nggak? Menurut orang Kristen keseluruhan, Bang Juma. Dan untuk orang awam pun itu tidak ke situ juga lah itu. Lah, sekarang yang jujur siapa? Yang pendusta siapa? Kan begitu poinnya. Yesus atau Yudas? Kan Yesus mengatakan begini, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Aku orang benar. Aku orang benar. Maka harus sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Itulah yang terjadi, bukan apa yang Anda inginkan atau orang jahat inginkan. Nih, Amsal 11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Gak boleh tidak adil. Yang jahat harus dihukum, bukan orang benar yang dihukum. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan kemudian orang dari maut. Jalan orang soleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan keselamatan dari kesukarannya. Lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, dari penyaliban. Orang yang benar itu diselamatkan, Bang Juma. Ini kata-kata hikmat ini, Bang Juma. Orang yang benar itu diselamatkan. Yesus benar enggak? Oh, ini bukan balik ke Yesus lagi, Bang Juma. Nah, itulah susahnya. Bukan kalau tentang setiap Yesus. Karena itulah apa, Bang? susahnya, Bung. Karena Yesus sendiri yang mengutip ini. Yesus Dari yang mana Bang mengatakan. Juma bilang itu Yesus sendiri? Loh, saya tunjukkan, Bang. Yesus. Tunggu dulu, satu-satu Bang Juma. Yang Amsal Bang Juma bahas itu saya sangat suka sekali itu. Itu Iya. mengingatkan saya bahwa Iya. kita jangan pakai timbangan Iya. timbangan yang curang, Iya. orang jujur Iya. akan mendapat seperti ini. Itu kata-kata hikmat. Iya. Bukan tentang nubuatnya si Yesus nanti diganti. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Iyalah, Anda itu nggak kan bisa. versi saya. Betul, itu kan Versi- versi saya. Kan versi Bang Juma dasarnya dari mana? Ini dasarnya nih. Itu Yesus. Itu Ini Yesus dasarnya. yang digantikan. Ini dasarnya, Bung. Ini dasarnya. Ini pengakuan Yesus sendiri. Lukas 24:44. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ketika aku masih bersama kamu, ya, bukan pada saat yang datang ke Paulus, datang entah kemana, ya, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab dan Mazmur. kitab Mazmur. Tadi Amsal kan termasuk Bang kitab Juma. Nabi-Nabi enggak? Betul, tapi bagi kami Bang Juma, tunggu ya Bang Juma, ini ada beda versi, biar kita runut. Itu kan tulisan si Salomo Bang Juma, Amsal itu. Kalau bagi Bang Juma, umat Islam, Salomo itu kan nabi, sama kita tidak Bang Juma. Salomo itu raja, makanya dia punya istri banyak Bang Juma. Masalahnya di Anda, bukan di saya. Ya, itu Saya dia, mau- makanya kita ada nggak nggak ketemu di sabar, situ. sabar. Ada nggak Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dan tertulis tentang aku di kitab kanonik Perjanjian Baru? Ada nggak? Tatonik, Ada. itu aku tatonik. Kanonik Kanonik, oke. keempat kitab Anda, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Ada nggak Yesus merujuk ke kitab-kitab itu? Banyak. Di mana Yesus merujuk kitab itu? Orang Yesus aja nggak tahu kitab itu kitab apa. Kitab itu muncul sendiri. Dia kan berkhotbah Bang Juma, pernah berkhotbah kan membawa kitab Nabi Yesaya juga dibacanya. Genaplah nubuat ini katanya. Bukan bermaksud saya. Ada nggak Yesus mengenal buku-buku Anda? Aduh, susah saya berdiskusi kalau doktrin. Susah saya Bang, kalau saya berhadapan doktrin saya sulit. Oke, maaf Bang Juma, next. Skip. Karena saya orangnya berdata. Kalau doktrin kancing Ya, baju saya itu salut bisa Bang jadi Juma. Tuhan. Nih, ini Bang. Salut sama Bang Juma. Ini ya Bang, ini. Nih. Amsal 17:3. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi yang fasik ini penerima hadiah kan? Iya, korupsi lah. Ya, penerima hadiah lain korupsi. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 25. Ini data yang menjadi rujukan Yesus bahwa dia harus pergi sesuai apa yang di Yesus nubuatkan, yang diceritakan tentang dirinya di Taurat. Ini Taurat nih. Ini Taurat. Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Sekarang pertanyaan saya, siapa di sini antara Yesus dan Yudas? Di antara Yesus, ini dengar dulu. Di antara Yesus dan Yudas, siapa yang terkutuk berdasarkan dalil ini? Yang menerima suap untuk membunuh orang benar. Yudas kan? Dari dapat apalah dia? Yesus berkata apa tadi? Aku harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa. Iya. Taurat Musa nggak tadi Ulangan 27 ini? Oh, kalau saya nggak sampai sedalam itu juga agak susah Iya. Bang Juma. Karena apakah itu suatu nubuat tentang Yesus, saya nggak bisa, saya takut. Taurat Ulangan itu termasuk Taurat. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang benar untuk membelokkan hukum. Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus orang benar agar Yesus dihukum mati untuk membelokkan hukum. Nah, setelah kemudian orang benar ini ingin direncanakan dibunuh dan dikhianati, Yesus kan mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa. Apa yang tertulis tentang aku? Enggak ada namaku, tetapi aku diidentikan dengan orang benar. Ketika Taurat berbicara orang benar, berarti itu bicara tentang aku. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 dan 8, jangan kau membunuh orang benar. Aku dong. Karena Yesus, Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti aku kebenaran, berarti aku orang benar. Boleh nggak aku dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kehendak Bapa jangan kau membunuh. Kutunjukkan dalilnya, Bung. Ini kehendak Bapa nih.
Saya tertarik dengan yang Mbak Juma bilang tadi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau Ya, makanya jangan jadi Kristen, Bung. Jangan jadi Kristen. Kalau Anda menjadikan Yesus jalan benar, jangan menjadi Kristen. Bertobatlah dari angkatan jahat. Kan itu khotbah Petrus begitu. Nih. Jangan engkau menyebar kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Jangan kau turut mereka yang jahat dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Nomor 7, kita loncat di nomor 7 nih, untuk Yesus nih. Nomor 7-nya. Nih. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nomor 8, suap. Janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Jangan kau membunuh orang benar. Berarti jangan kau bunuh Yesus. Boleh nggak dibunuh Yesus menurut kehendak Elohim, kehendak Bapa? Nggak boleh. Apa akibatnya? Apa akibatnya kalau membunuh Yesus? akibatnya ya dosa dong. Dosa. Nah, kenapa kemudian kalau akibatnya adalah dosa, kenapa Bapak menjadikan orang yang disalib, pengkhianat yang disalib, pengganti Yesus yang disalib ini, sama dulu Bang, nanti Anda tanggapi, menjadi Tuhan bagi orang jahat? Ayo, kan tadi kita sudah membaca tuh pengkhianat, pemakan suap, kemudian orang fasik, orang yang tidak benar yang menggantikan orang benar. Kalau benar yang terjadi Yesus yang bukan disalib, tetapi penjahat, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus, lalu dituhankan oleh saudara Kristen, siapa yang merasa menang, Bang? Tuhan atau iblis? Yang merasa menang ya. Kalau saya Bang Juma tanya, justru di situ kekalahannya iblis, Bang Juma. Bagus. Karena sekarang kalau saya ya, karena kan Tuhan itu sempurna menjadi Tuhan. Bahwa saya Mesias. Oke, baik Bang, baik. Sekarang kalau sekarang kita kembali. Siapa yang menginginkan penyaliban, Tuhan atau iblis? Yang menginginkan itu tidak ada, Bang Juma. Iblis dong. Kenapa itu? Nah, itu memang suatu perdebatan juga, Bang Juma. Dengan apa itu, Rudy Iskariot sama si Edis TV itu. Jadi ya, saya nggak mau masuk ke situ. Ya, siapa yang menginginkan penyaliban, pembunuhan? Yang menginginkan itu bisa dibilang iblis sih, bisa juga sih dia, karena ya, kan iblis. Ada juga memang perumpamaan iblis. Yesus kasih perumpamaan juga, Bang Juma. Ada perumpamaan yang punya ladang ini mengutus anaknya ke ladang itu supaya untuk mengurus ladangnya. Ditengok pengurus ladang inilah, oh itu anaknya, itu Artapores, mari kita bunuh dia. Kan itu suatu perumpamaan juga, itu sudah dibilang Yesus. Iya, jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus kan iblis. Berapa kali iblis mencobai mengganggu Yesus agar Yesus dibunuh sama dia? Dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, dibawa ke gunung yang tinggi, dibawa ke bumbungan bait suci. Ingin dibunuh Yesus itu oleh iblis. Apa tujuan? Ingin menggagalkan, menggagalkan nubuat, mencobai, karena dia kan manusia 100%, Bang Juma. Iya, dia iblis ingin menghentikan misi Yesus. Betul. Bisa jadi betul itu, setuju saya. Nah, sekarang misi Yesus kan menyelamatkan.
Iya kan? Dengan cara apa misi Yesus ini? Dia datang menyelamatkan dengan cara apa? Misi Yesus ya, menjadi Iya. manusia. Iya, dalam sebagai manusia Menunjukkan misinya. kasih. Bahwasanya presiden aja Bang Juma, tidak ada loh yang mau diludahin, tidak ada loh. Ini Yesus itulah baik sekali Tuhan ini, dia menjadi manusia. Dia mau Alamak. diludahin, dipaku sakit, itulah misinya. Jangan Menunjukkan bawa kasihnya sama kita. Jangan bawa doktrin agama Anda dulu dong. Kita kan bicara data ini. Kalau bicara agama doktrin, ya semua orang bisa jadi Kristen. Islam itu berat, Bang. Di Islam itu berat. Sikit-sikit sujud, sikit-sikit sujud. Di agama Anda, semua makanan yang diharamkan di Torah bisa dimakan. Semua minuman bisa dimakan. Habis gitu nggak ada aturan wajib di Kristen. Sudah begitu kata Paulus, kalian bukan hamba Tuhan, kalian adalah anak-anak Tuhan, kalian adalah pewaris surga. Itu doktrin semua tuh. Mati tidak ada siksaan kubur, mati langsung surga. Itu doktrin. Nah, kalau kita berbicara doktrin, manusia mana di bumi ini yang tidak ingin masuk surga? Tapi masalahnya, kita ini bukan hewan. Kita ini manusia yang diberi akal. Maka meskipun enak, meskipun nyaman, meskipun baik, tapi kalau tidak benar ya sebagai manusia jangan diikuti. Makanya saya katakan kita pakai dalil. Di Kristen ini apa yang susah? Siapa coba yang tidak mau hidup seperti Kristen? Semuanya mau. Bebas mau ngapain saja. Lalu kemudian ibadah sekali seminggu, itu pun cuma datang nyanyi-nyanyi. Sudah begitu mati langsung surga. Siapa yang nggak mau, Bang? Semua orang mau pasti. Tapi kenapa Yahudi masih susah-susah sujud? Kenapa Yahudi masih susah-susah menjaga Sabat? Kenapa Yahudi masih susah melakukan 613 hukum dalam Bible kita mereka? Karena tidak semua orang bisa ditipu dengan tipu muslihat yang mengenakkan seperti itu. Makanya saya bilang kita pakai data gitu loh, kita pakai data. Nah, ketika kemudian Yesusnya datang mengajarkan kepada murid-muridnya, apakah dia datang untuk diludahin? Apakah datang untuk ditampar? Bukan kan? Justru yang melakukan itu terhadap Yesus orang yang tidak percaya kepada dia. Kan, dalilnya kan ada, Bang. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia datang menganugerahkan anaknya yang tunggal, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya Yesus kan? Betul. Orang yang percaya Yesus mau nggak ludahin Yesus? Tidak dong. Oh, tidak. Orang yang percaya Yesus mau nggak menyalib Yesus? Tidak dong. Nah, berarti sebatas percaya itu nggak ada penganiayaan, nggak ada penyaliban. Sebatas percaya kita sudah memperoleh hidup kekal. Ngapain ada sandiwara salib, diludahin, ditampar, ditonjok? Ngapain? Kan Tuhan mengutus Yesus hanya sekedar untuk dipercayai doang. Titik. Penyaliban itu rekayasa yang dibuat-buat oleh orang jahat agar orang percaya kepada selain Tuhan. Alamak, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iblis, Bang, iblis kebakaran jenggot, keluar tanduknya ketika semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Gelisah mereka, sehingga mereka mengambil kesimpulan, Yesus harus kita bunuh. Iblis ingin menghentikan misi penyelamatan Yesus. Orang yang Tuhan datang kepadaku. Sehingga mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Harusnya itu, andaikan Bang Suma hadir di zaman itu, Bang. Andaikan nih, Iya, betul. saya orang pertama yang akan berdiri paling depan menghalangi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mahkamah agama untuk melakukan eksekusi kematian terhadap Yesus. Saya rela mati menjadi martir untuk menjaga Yesus dari penganiayaan. Kenapa? Karena Yesus itu harus dilindungi. Sebab semakin banyak orang percaya kepada penginjilan Yesus, semakin banyak orang yang mendapatkan hidup kekal. Karena dia datang hanya untuk dipercayai. Dipercayai sebagai apa? Mesias. Iya.
bukan dipercaya mati di salib. Justru kalau kita membaca di dalam Lukas 14:50, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Saya katakan murid ini pengecut. Iya. Betul. Murid ini pengecut, harus ditatar dengan Bang Sumo supaya berani. Harusnya ketika tentara Romawi datang ingin menangkap Yesus, mereka saatnya di situ untuk berjuang mati-matian memperjuangkan Yesus. Sudah dipotong telinganya Bang Dewa. Iya, tetapi apa yang terjadi? Musuh Yesus kekuatannya sangat kuat, sangat besar. Betul? Dia didukung oleh kekaisaran Romawi. Sehingga murid-muridnya pun tak berdaya. Keluarganya tak berdaya. Teman-temannya tidak berdaya. Satu-satunya harapannya hanya Bapa Elohim. Nah, di sini rahasianya. Maka ketika dia terpojok, tidak ada penolong baginya. Bapak katanya, Bapak biarkanlah cawan ini, please. Yesus diselamatkan, diangkat ke langit. Jauhkanlah cawan yang daripadaku, katanya. Nah, diangkat. Jauhkanlah musibah ini kan. Cawan itu kuk itu kan beban. Maka beban yang harus dia niaya bla bla seterusnya itu dihindarkan. Dia terangkat ke langit. Ini versi saya setelah membaca Bible. Bukan karena saya Islam ya. Setelah kemudian Yesus diangkat ke langit, oknum ditangkap. Habis ini abang boleh baca di dalam Lukas 22 nomor 67, 68, 69, 70, 71. Anda baca di situ. Oknum yang ditangkap ini ditanya oleh hakim-hakim, oleh mahkamah agama, apakah engkau Yesus? Kenapa ditanya begitu, Bang? Karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan sih? Apakah engkau Yesus? Yang mengatakannya, katanya. Nah, terus apa yang dikatakan oleh oknum tersebut? Apalagi gunanya? Apa gunanya aku menjawab? Apa gunanya aku mengatakannya? Walaupun aku menjawabnya, kau tidak akan percaya. Kau tidak akan percaya. Tetapi orang-orang itu tetap saja percaya kalau itu Yesus. Maka dia mengatakan, apakah engkau Mesias anak Elohim? Jawabnya, apalagi gunanya aku menjawab, dan kalaupun aku bertanya kepada kalian, kalian tidak akan menjawabnya. 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan. Mulai sekarang. Jadi yang bicara ini siapa, Bang? Yesus sebagai manusia pada saat manusia. Yang duduk di atas di sebelah kanan Tuhan siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Oh, oke. Tapi saya jawabnya boleh agak-agak panjang. Kalau 3 menit lah saya jawabnya, Bang Juma. 3 Boleh, menit lah ya. Silakan. Oke. Kalau Tuhan, Bang Juma, kita ada Roh Kudus kan. Roh Kudus kan ada di hati Bang Juma, ada di saya, ada juga di mana-mana. Tuhan, Roh Kudus itu, tunggu dulu. Roh Kudus itu kan roh Allah yang hidup. Roh Allah. Ada berapa banyak Roh Kudus itu? Ada berapa banyak Allah itu? Bukan. Allah itu bukan 3, Bang Juma. Bukan 4. Tapi dia satu. Karena kemahakuasaannya dia bisa menjadi 3, menjadi 4. Dia bukan hanya Bang Juma di Jakarta, saya di Batam, orang tua saya di Medan, apa mungkin ada di mana. Dia bukan ada banyak, Bang Juma, cuman dia satu, tapi dia bisa berada di mana saja. Dia bisa jadi 3, Bang Juma. Anda membantah saya dengan doktrin, bukan? Iya kan? Betul nggak? Iya dong. Itu biar bahasa yang mudah dimengerti lah, Bang Juma. Itu Sama. doktrin. Kalau Bang Juma mau pakai ayat, ayatnya ada. Pada mulanya adalah firman. Firman Yang mau disalib ini anak manusia, bukan Tuhan. Anak manusia yang mau disalib, bukan Tuhan. Apakah engkau Mesias? Apa katanya? Mulai sekarang anak manusia, bukan Roh Kudus, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Sekarang anak manusia ada berapa?
Aduh, termute lagi dia. Di mute bang. Sekarang anak manusia ada berapa? Anak manusia bernama Yesus ini ada berapa bang? Satu. Di atas anak manusia, di bawah yang sedang disidang anak manusia juga. Coba baca ayatnya Bang Juma. Kayak mana ayatnya? Nah, di situ dikatakan di data 69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Kan sudah kubilang, apa gunanya aku berkata? Kalaupun aku berkata, kau tidak akan percaya. Sebenarnya apa perkataan yang ingin dikucapkan oknum ini menurut saudara? Aku adalah kan ditanya tuh, apakah engkau Mesias? Apa jawab orang itu? Apalagi gunanya aku menjawab? Meskipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Kira-kira apa yang ingin dia katakan oknum ini yang tidak akan dipercaya oleh mereka, hakim-hakim ini, Mahkamah Agama? Kira-kira apa yang mau dia katakan? Aku adalah, apakah engkau Mesias? Aku adalah. Engkau sendiri yang mengatakannya, kalau nggak salah itu jawaban. Tetapi dia mengatakan, percuma aku menjawabnya. Sebab meskipun aku menjawabnya, kamu tidak akan percaya. Nah, kamu tidak akan percaya. Kira-kira apa jawaban orang ini sehingga orang itu tidak percaya? Kalau dia mengatakan begini bang, kalau dia mengatakan aku adalah Yesus Kristus, orang itu percaya nggak? Aku rasa tidak percaya kalau Bang Juma tanya sama saya. Enggak, orang-orang itu percaya enggak? Kalau orang yang mereka yang percaya kan? Oh, percaya ya? Ya, lah, kalau tidak percaya kenapa mereka salib? Justru karena mereka tidak percaya Bang Juma disalib. Loh, berarti mereka tidak menyalib Yesus. Disalib. Ayo. Iya, kalau mereka tidak percaya itu Yesus, berarti mereka tidak salib. Kalau dia, nah, iya betul kan, sudah jelas itu adalah Yesus, pasti Mesias. Makanya ditanya, kalau dia orang ini percaya, apakah ini Yesus atau bukan Yesus? Nah, sekarang permasalahannya, kalau Yesus, kalau oknum ini berkata akulah Yesus, betul, aku ini adalah Mesias. Nah, apakah imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi akan percaya kalau itu adalah Mesias? Aku rasa Bang Juma, apapun yang dikatakan Yesus, mereka tidak akan percaya Bang Juma. Tapi secara tak langsung Yesus mengatakan dia Mesias Bang Juma. Karena apakah, kalau nggak salah begini dia, apakah engkau Mesias? Engkau sendiri yang mengatakannya. Itu jawaban Yesus. Berarti kan iya, engkau sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku berkata menjawab, dan apalagi gunanya aku bertanya? Nggak ada guna lagi. Nah, sekarang di bab sebelumnya, di ayat sebelumnya, data sebelumnya di 68, 67 dia katakan apa? Apa gunanya aku mengatakan kepadamu? Kamu tidak akan percaya. Apapun yang aku katakan kau tidak akan percaya. Nah, apa? Ini oknum ini ingin bicara, tapi percuma kata dia. Percuma aku menjawab sebab kamu tidak akan percaya meskipun aku menjawabnya. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang ingin dijawabkan oleh oknum ini yang tidak dipercayai mereka? Apa kira-kira yang tidak akan dipercaya meskipun dia mengatakan dengan mati-matian? Orang imam-imam kepala ini tidak akan percaya. Kira-kira apa jawabannya ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Yesus, anak Maria? Kira-kira apa jawabannya yang ingin dia katakan? Iya, aku adalah Mesias. Aku adalah Yesus Mesias. Kira-kira percaya enggak? Tidak percaya mereka tuh Bang Juma. Kalau tidak percaya, kenapa disalib? Tapi supaya jangan ada pemberontakan Bang Juma, karena udah banyak pengikutnya Bang Juma. Berarti dia percaya dia Mesias.
Setengah, iya betul juga sih, betul juga Bang Juma. Berarti kalau dia mengatakan betul, aku adalah Mesias, ya sudah langsung dia eksekusi, betul? Betul nggak? Iya, lucu juga ya. Betul. Nah, Betul. bagaimana sekiranya yang dia rahasiakan adalah aku adalah Yudas? Mereka percaya nggak? Enggak lah, karena mereka kan mengenal Yudas. Mereka pasti mengenal Yudas. Mereka bisa membedakan mana Yudas, mana Yesus. Tunggu. Ketika dia mengatakan percuma aku menjawabmu, kamu tidak akan percaya. Sebenarnya oknum itu ingin mengatakan, hei, aku ini Yudas loh. Aku ini Yudas yang menggenapi kitab-kitab terdahulu. Aku orang fasik dipakai untuk pengganti orang benar loh. Tapi meskipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Percuma lagi aku berkata. Percuma. Oke lah Bang Juma, saya mengikut Bang Juma ini. Tadi kan saya bantah Bang Juma. Ini saya mengiyakan Bang Juma. Oke lah, ini yang disalib ini Yudas. Masa sih mereka tidak bisa membedakan mana Yesus, mana Yudas? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan mana Yesus, mana Yudas, pertanyaan muncul sebelum saya bahas itu. Yang menjadikan Yudas serupa Yesus siapa? Waduh. Kalau Elohim itu kan? Bapak kan? udah pakai ayat Al-Quran di Alkitab tidak seperti itu. Enggak. Tunggu. Kan tadi ada dalilnya, Bung. Markus 16 nomor 12. Oke. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Tunggu. Yesus menampakkan diri Dalam rupa yang lain. dalam rupa yang lain. Baru saya dengar itu. Baca nanti. Di mana Markus. ayat? Coba. Saya tunjukkan. Boleh kita buka? Boleh. Mudah-mudahan aku benar ya. Padahal aku cuma ngarang doang. Saya pun takut juga Bang Juma. Mudah-mudahan saya benar juga ini. Aduh. Aku pikir sampean gak bakal tanya. Aku cuma nyerocos aja sih. Ya Allah ya Karim. Dikdu juga, saya pun begitu Bang Juma. Aduh. Mati. Tunggu. Aduh. Semoga Tuhan, jangan apa sama Tuhan. Waduh, sabar dulu Bang, sabar. Aduh, Markus berapa tadi aku sebut ya? Aku asal ngomong tapinya. Kita mudah-mudahan ngeri juga ini. Ngeri juga. Oh Tuhan, tunjukkan kebenaran-Mu Tuhan. Di sini aku semata-mata hanya untuk menunjukkan kebenaran, bukan untuk menyesatkan. Amin. Jamalah Bang Juma, Tuhan Yesus. Markus 16:12, sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Seketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Benar berarti Bang Suma? Benar. Hebat Bang Juma, hebat. Nih, setelah kejadian itu, nih terjemahan lama. Setelah kejadian itu Yesus juga memperlihatkan diri dalam bentuk lain kepada dua muridnya yang lain. Makanya di dalam kisah para rasul. Makanya di dalam kisah para rasul 25 nomor 19 dikatakan begini, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, sementara yang lain mengatakan sudah mati. Berselisih paham. Berselisih paham. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Nah, inilah yang saya katakan, Bung. Jadi ketika orang itu mengatakan, percuma lagi aku menjawab, kamu tidak akan percaya. Apa yang tidak kalian percaya? Apa yang mereka tidak percaya? Kalau oknum ini mengatakan, sebenarnya aku ini Yudas loh. Mereka tidak akan percaya. Kenapa tidak percaya? Tunggu Bang. Bayangkan, saking maunya Yesus itu mati. Kan Pilatus mengatakan begini kepada mereka, hei, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari orang ini loh. Kenapa kalian
kalian pingin kali dia mati. Terus dia, di sini ada dua orang bernama Yesus, yang mana yang harus kulepaskan untukmu? Yang satu Yesus Barabas, dia ini penjahat nasionalis loh. Ini bukan, ini orang baik. Yang mana yang harus kulepaskan? Apa katanya? Lepaskan Yesus Barabas, salibkan untuk kami Yesus Kristus ini. Terus kemudian Pilatus berkata, "Hei, tidak adakah niatmu sedikit pun membela dirimu?" Oknum tersebut cuma diam saja. Karena percuma. Dia mengatakan, "Bung, sebenarnya aku ini bukan Yesus loh, aku ini." Percuma. Karena kenapa? Perubahan bentuk fisik yang terjadi terhadap Yudas ke Yesus itu kehendak Bapa Elohim. Tak ada yang bisa mengganggu gugat. Maka karena Tuhan Elohim membalas dendam kepada mereka, maka Elohim mengatakan apa? Aku menjadikan Yudas yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu dan Kristusmu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah yang terjadi, Bung. Makanya orang jahat yang telah menjadikan Yudas ini sebagai Tuhan, itu jelas bahwasanya mereka akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk menyembah kepada selain Tuhan, yaitu Yesus, yaitu Yudas yang adalah iblis menurut Yesus. Di mana Yesus mengatakan Yudas iblis? Yohanes 6 nomor 70, Yohanes 13 nomor 2, Yudas adalah iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Mari kita lihat satu data lagi sebelum kita bubar. Di dalam Matius 27, di situ dikatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Kita lihat keterangan catatan kakinya. Oke, mantap. Ini Bang ya, kita buka ya. Ya, kalau sudah punya bini Bang, aku nggak capek begini lagi. Satu aja Bang Juma, jangan banyak-banyak bininya Bang Juma. Iya, satu aja lah, satu aja. Dia lah yang kusuruh nanti perlihatkan perlihatkan materi, bukan aku yang capek kayak gini mutar-mutar. Nah, perlihatkan kamera saya, diputarkan lagi. Nanti lihat nih, Matius 27 nomor 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Betul ya? Betul. Karena penyesalannya. Catatan kaki kita lihat dari internal Kristen sendiri, dikatakan begini. Matius 27 nomor 5, ini catatan full dari Matius 25. Penulis Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, seperti yang ada di Kisah Para Rasul 1:18, mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, titik. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Gimana? Disalibkan? Gimana? Nih. Sedangkan ini Bung, ini di sini Yudas mati. Ini menggantung diri. Ternyata catatan Matius, penulis Matius, mati dengan kondisi seperti itu pada zaman itu. Ini nih, mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalib. Yudas disalib. Itu data terakhir dari saya untuk sementara. Saya masih punya banyak data-data yang kontradiksi sangat tajam terkait dengan informasi kematian Yudas. Itu kontradiksi informasinya Bang. Ada yang mengatakan dia beli tanah dulu baru gantung diri, ada yang mengatakan dia gantung diri, yang beli tanah itu adalah imam-imam. Ini kontradiksi yang sangat tajam. Kalau data yang saya sajikan penyesalannya dia telah menjual pengkhianati Yesus. Iya, makanya tadi kan kita melihat catatan kakinya mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Disalibkan berarti ada yang menyalib.
Itu catatan yang penting. Ada yang disalib. Bukan menggantikan Yesus. Tapi disalib juga dia. Bukan mati disalibkan nanti ke Yesus, Bang Juma. Iya, bukan menggantikan Yesus. Kan setelah kematian Yesus ya, Bang Juma. Iya, bukan menggantikan Yesus, Ya, betul. tetapi disalibkan dan dikira itu Yesus. Bahkan Yesus, sama dulu. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 tadi itu kan, memang harus aku pergi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang aku di kitab Taurat, di kitab Mazmur, betul? Di kitab Mazmur, Yesus berkata, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati, kata Yesus, Bang. Di kitab Mazmur. Nah ini memang semakin berat. Makanya saya katakan Tuhan membuat Tuhan baru, yaitu Yudas. Apa? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Di Mazmur dia mengatakan itu. Coba baca ayat yang Mazmurnya, Bang Juma. Baik, saya tunjukkan aja, Bang. Saya tunjukkan lewat ini. Boleh ya teman-teman yang izin ya? Kita tunjukkan supaya tidak ada dusta di antara kita, yang ada hanyalah cinta. Oke? Terputus-putus lagi ya, Bang, ini. Iya. Sudah normal kayaknya. Oke, kita lihat ya, Bang, ya. Nah, ini caranya nih, teman-teman, anak-anak didik saya di bawah yang nyimak ini, silakan Anda perhatikan. Nah, ini, Bang, saya buka lagi. Ini kalau sudah punya bini, Bang, nggak susah kayak gini aku, Bang. Karena Amin. belum ada. Semoga cepat, Bang Juma. Karena Dari belum yang punya Kristen, bini. Bang Jarle. Bisa Mana juga. tahu jadi ini. Bisa. Nanti setelah mualaf baru nikahi kan ya, betul nggak? Ah, nih, Bang. Habis semua lah Baru dinikahi. Ah, ini nih, Mazmur 18, Bang. 118. Di data 17-nya dikatakan begini. Ini 17-nya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati, Bang. Nih. Kenapa saya mengatakan ini adalah Yesus? Kita baca nomor 22-nya. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu Yesus kan? Betul. Yesus, kan? Kalau itu saya setuju sekali. Sangat setuju. Ini kita lihat nih. Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti yang tadi yang mengatakan aku tidak makan mati ini siapa? Kalau itu aku belum sampai situ sih ilmuku, Bang Juma, tapi Loh, itu tadi bisa katanya iya bisa Yesus. tidak juga. Aku Enggak, tidak kalau batu akan- penjuru dunia, batu tukang-tukang bangunan, betul, saya sangat setuju. Ya, masalahnya ini runutan cerita. Aku. Betul. Saya benarkan aja lah, Bang Juma. Betul. Berarti Tuhan Yesus kan nggak mati, mengatakan- Bang Juma. Kan nggak mati, Bang Juma. Berarti yang mati Hidup di atas lagi. salib siapa? Enggak. Yang mati di atas salib siapa? Betul, itu Yesus mati juga. Jadi susah juga sih mau menjelaskannya. Betul. Cuman dia kan turun ke dalam kerajaan maut dan hidup kembali pada hari ketiga, Bang Juma. Nah, Dan naik ke surga. Oke. Apakah Anda masih dikategorikan sehat ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati, tapi Anda mengatakan itu Yesus tapi mati dan hidup lagi kembali? Karena kami sama juga begini, Bang Juma, ya. Orang Kristen pada umumnya bilang kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Bukan berarti dia tidak mati. Jadi bingung juga ya, bingung kan? Saya pun bingung juga jelaskannya. Berarti harus masuk ke doktrin, membantah dalil.
Bang Juma tidak suka itu, jadi saya tidak mau masuk lagi. Bukan masalahnya, bukan itu abangku. Di Amsal 3 nomor 5 dikatakan begini, dengarkanlah didikan Elohim, jangan berdasarkan pikiranmu sendiri. Coba baca Amsal 3 nomor 5. Enggak boleh. Nah, sedangkan Anda kan bersama pikiran, sementara dalilnya kan ada di situ. Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Makanya dia akan naik tuh. Nanti setelah dia turun kedua kalinya, baru dia ceritakan semuanya. Dulu kalian begini, dulu kalian begini. Enggak, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Kan itu intinya. Nah sekarang, apa sih susahnya kalau kembali aja kepada jalan kebenaran, menyembah Tuhan yang mengutus Yesus? Itu aja sudah cukup kan? Oh, oke. Saya jawab Yohanes, itu. ya, silakan. Tuhan Allah yang hidup. Kalau mengenal Yesus, Bang Juma, mengenal Yesus, saya lebih tahu lagi bahwa Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu menjadi manusia. Baik sekali kau Tuhan. Presiden aja belum tentu mau diludahin, Bang Juma. Belum tentu dia mau dipaku. Ini Tuhan loh. Itulah saking baiknya dia, sang sayangnya dia sama kita. Ya, oke, baik. Satu lagi. Ya, kenapa silakan. saya menyembah Yesus? Karena Silakan. saya sudah tunjukkan mujizatnya, Bang Juma. Oke, Saya ketemu baik. setan, saya sebut aja dalam nama Yesus. Bang Oke. Juma prakteklah. Nanti Bang Juma lacak di mana ada tempat-tempat yang angker, Bang Juma praktekkan lah. Hanya Oke. nama Yesus loh, Bang Juma. Siapa dia, Bang Juma? Hanya dalam nama Yesus. baik. Kuasanya nyata, Bang Juma. Baik, kan tadi saya sudah bacakan di awal. Inilah susahnya kalau orang sudah terdoktrin, akal sudah mati, Bang. Tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Anda juga tahu bahwa Yesus mengusir orang yang bermujizat pakai namanya. Tapi itu enggak Anda enggak ngeh. Anda enggak paham Kan ada itu. ujungnya. Engkau berbuat kejahatan. Karena dia berbuat kejahatan, Bang Juma. Ujungnya enggak, Bang Juma. Enggak selesaikan Iya. ayatnya. Ya, berbuat kejahatan. Apa kejahatan yang Anda lakukan? Saya? Iya. Oh, saya banyak. Saya bukan orang lain. Itu dia. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita berbicara tentang konsep ini, bagaimana kemudian Yesusnya datang mengatakan tentang keselamatan itu, kan cukup dia dipercaya. Hidup kekal itu percaya dia. Percaya dia saja. Udah selesai. Kenapa harus diembel-embeli? Harus ada Tuhan begini, harus begini dan seterusnya. Anda cukup percaya Yesus itu datang sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel seperti iman kami. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu kepada kalian. Cukup terima itu saja, kalian sudah hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Selesai, hidup kekal. Kita sudah dapatkan hidup kekal. Sekarang permasalahannya seperti ini. Ketika iblis datang ke Yesus di Lukas 4 Matius 4, apa kata iblisnya? Yesus, kau kesini dulu. Come here, kata iblis. Ya, lihat segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia. Kau lihat ini Yesus? Kata Yesus, iya aku lihat. Kenapa rupanya? Kalau kau menyembahku, segala kemegahan dan kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu. Itu kata iblis. Sebab kata iblis, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Benar enggak iblis itu berkuasa memberikan kuasa kepada pengikutnya? Bisa, betul. Nah, pintar abangku ini. Termasuk memberikan kepada Anda ketika memakai nama Yesus. Iblis tidak pernah mengajarkan mengusir nama Yesus dalam nama mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Saya kita buktikan. pastikan itu bukan ajaran iblis. Baik sayang, kita buktikan saudaraku ya. Di Matius 7 tadi dikatakan begini, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga? Jadi ada orang yang bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus. Betul ada kan? Tapi Yesus Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu.
Berarti pertanyaan saya, yang datang ketika orang jahat ini memakai nama Yesus, yang datang kepadanya membantu dia mengusir setan bermujizat itu siapa? Coba baca lagi, maaf, permintaan terakhir Bang Juma, karena kita berulang-ulang bahas ini. Coba dibuka lagi Bang Juma, kita baca pelan-pelan. Oke. Pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat dengan namamu? Bukankah kami bernubuat dengan namamu? Mengusir setan pakai namamu juga. Mengusir setan pakai namamu. Wah, hebat sekali ya namanya ya. Iya. Oke. Dan bermujizat pakai namamu. Mujizat pakai namamu. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, Bung, Oke. orang ini melakukan mukjizat mengusir setan pakai nama Yesus, benar-benar setannya pergi, benar-benar mukjizatnya terjadi. Tapi Betul. Yesus menyangkal, aku tidak mengenal engkau. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang membantu orang ini dalam nama Yesus? Kalau Yesus yang asli tidak mengenalnya, siapa yang datang? Oke. Jadi, ini saya agak panjang ya Bang Juma, karena Ya, tadi kan silakan. ini agak kita kan berulang-ulang ini. Jadi Silakan. saya izin 2-3 menit menjelaskannya. Sama saya dengan saya ini pendeta Bang Juma. Ya. Ini matilah saya kan, jumpa Yesus lah. Saya ini pendeta. Jadi saya bilang sama Tuhan Yesus, Yesus, saya ini sudah menyembahmu, saya sudah Tuhan setiap hari Minggu saya Tuhan. Saya melakukan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dalam namanya. Tapi saya ini pembuat kejahatan, tidak sesuai dengan buah yang saya lakukan. Yesus akan mengusir saya, tidak mengenal saya, tidak menghadiri saya. Itu bukan berarti orang yang mengusir setan dalam nama Yesus itu suatu kejahatan. Tidak seperti itu, Bang Juma. Oke, bukan itu maksudku. Tapi perbuatan saya itu tidak sesuai. Bukan, makanya ada yang dibilang Tuhan. Bukan orang yang Tuhan yang datang kepadaku, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan datang kepadaku. Bukan Iman, situ pengharapan poinnya. dan kasih. Iman itu betul bagus. Pengharapan, doa itu bagus. Cuman kalau dia tidak buat kasih, itu tidak akan ada masuk surga, Bang Juma. Bukan itu maksudku, Bang. Orang yang mengusir setan kan pakai nama Yesus. Betul, saya juga. Setannya pergi beneran. Iya. Berarti yang datang membantu orang ini siapa? Yang datang membantu orang ini kuasa nama Yesus itulah yang membantu, yang makanya hanya namanya loh, hanya menyebut namanya loh. Iya, yang datang pasti ada yang mengusir setan itu, nggak mungkin tidak ada. Pasti ada yang datang, kekuatan yang datang, ada kekuatan, bukan hanya nyebut nama. Nama Yesus itu mengandung kekuatan kan? Berarti ada kekuatan yang datang yang mengusir setan tadi. Pertanyaannya, yang datang ini siapa? Kuasa namanya itu, hanya kuasa namanya. Iya, siapa yang datang? Yesus kan? Bisa jadi. Yesus. Iya kan? Ya kan? Kalau orang tidak percaya, meskipun mulutnya robek nyebut nama Yesus, tidak akan terjadi. Orang itu harus percaya. Nah, maka ketika orang itu menyebut nama Yesus, yang datang wajib Yesus dong. Betul. Setan terusir dalam nama Yesus. Ya kan? Ketika ketemu dengan Yesus yang asli, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena perbuatannya yang jahat. Berarti yang datang tadi kepada dia itu siapa? Yesus. Kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal? Berarti Yesus bohong. Karena perbuatannya yang jahat. Loh, kenapa dia mengatakan ada perbuatan sama dengan pendeta, Bang Juma. Pendeta pun kita, kalau bagi orang Kristen mengusir setan ini, kita bukan suatu hal yang menakjubkan. Iya, Bang. Dalam nama Yesus itu gampang sekali, siapa aja pun bisa. Nah, sekarang masalahnya kita ini melakukan kehendak Bapa, tidak kasih, nggak berbuat kasih, tidak. Sekarang bisa nggak iblis yang datang memakai nama Yesus membantu orang jahat tadi? Tidak akan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku.
Waspada, coba ayatnya di mana? Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku, coba ayatnya di mana? Matius 24 yang 4 tadi, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat, banyak planos. Oh, Mesias palsu. Mesias. Bukan Mesias iblis kan? Bang Juma. Mesias palsu itu saya mengaku Mesias. Jangan dipercaya. Atau si Jono, ada di sana si Jono mengaku Mesias. Jangan dipercaya. Bukan iblis. Loh, iblis kan bisa memakai nama Yesus, Bung. Coba Bang Juma ayatnya di mana? Kan iblis bisa memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan begitu. Sekarang Anda sebagai orang yang bisa mengusir setan kan? Bukan orang kemasukan ya Bang Juma. Saya jumpa kalau orang menyembuhkan orang yang kerusukan, saya tidak bilang begitu. Cuman saya pernah berjumpa dengan setan, mendengar suaranya, saya sebut aja nama Tuhan itu. Oke. Kesaksian ini kalau didengarkan oleh orang Kristen yang percaya kepada data itu, di rumahnya ada setan, Anda bisa dipanggil kan? Pak, tolong Pak, di rumah saya ada hantu banyak setan. Kalau malam ada suara menangis, ada suara begini. Mau nggak Anda membantu dia? Mau. Anda datang. Apa yang saya lakukan? Tunggu dulu Bang Juma. Apa yang saya lakukan? Saya Anda akan berani. datang. Tunggu dulu Bang Juma. Apa yang saya akan datang? Saya akan berani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Nah itu. Saya akan berani seperti itu, mengerti dia dalam nama Yesus. Oke. Anda akan datang kan? Anda masuk nggak dalam kategori waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku? Betul, tapi saya bukan orang baik loh. Jangan bilang pula nanti saya orang baik. Saya orang jahat Bang Juma. Memang Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi kurang lebih seperti itu dia Bang Juma. Sekarang seperti kuncinya, saya inilah. Pendeta juga ada. Oke. Kuncinya orang jahat itu dinilai tidaknya berdasarkan kehendak Bapa. Betul? Oke. Kehendak Bapa satu, menyembah Yesus atau merasulkan Yesus. Kedua-duanya betul. Di mana Bapak mengajarkan menyembah Yesus? Bapak menyembah Yesus. Karena kalau ditujunya ayatnya di mana ditulis saya itu dia katakan. Tapi saya selalu sama Bang Juma. Bang Juma saya sebut sedikit aja ayatnya, kurang lebihnya aja Bang Juma bisa menyempurnakannya. Bahkan Bang Juma tahu ayatnya di mana. Itu saya salut sekali. Makanya kalau ada orang yang menyepelekan Bang Juma, saya orang terdepan itu yang mengatakan kenapa kau sepelekan Bang Juma? Saya orang terdepan. Bung, Yesus mengatakan Bung di dalam kesaksiannya ya, Yohanes 5 nomor 36. Apa kata beliau? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pembaptis kesaksiannya kalah. Apalagi kalau kita manusia-manusia belakangan ini. Yesus bersaksi apa? Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, apapun itu, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dia bersaksi dia utusan Bapa. Dan yang paling kuat argumentasi Yesusnya di mana? Di nomor 31-nya Bang. Apa kata Yesus? Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Nomor 37, Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Makanya saya tanya, di mana dalilnya Bapak memerintahkan manusia bersaksi yaitu menyembah Yesus? Anda tidak bisa memberikan dalil. Pada Yesus mengatakan, bila aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Bapak harus mengiyakan dulu, baru betul. Lah, bagaimana kalau saudara Henok yang bersaksi tentang Yesus? Harus ada Bapak Elohim juga bersaksi tentang itu. Nah, kita cari. Nah, mana kesaksian Elohim terkait agama Kristen ini? Katolik, Protestan, apapun itu. Kesaksian Elohimnya mana? Melalui nubuat nabi-nabi. Wah.
Nabi-nabi kan bernubuat. Nabi-nabi kan bernubuat kan dari Tuhan Allah Israel. Nah, oke, mana nubuatan nabi-nabi terkait dengan Tuhan akan turun ke bumi menjadi manusia, mati, dibunuh manusia untuk menyelamatkan manusia? Di mana itu tertulis? Dia akan mati ada Bang Juma, dia akan lahir dari keturunan Daud ada Bang Juma. Tadi Dia itu akan lahir dari. Tapi kalau malaikat intinya aja lah, mungkin kalau yang kesana itu agak susah. Intinya malaikat sendiri Bang Juma waktu sama gembala-gembala mengatakan hari ini telah lahir Tuhan kita di kota Daud, itu malaikat loh Bang Juma. Tidak ada gembala loh. Makanya gembala datang membawa suatu persembahan. Lukas 2 nomor ikut bintang timur. Nah, coba dibaca itu Bang Juma. Saya nggak ingat ayatnya. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Oh, juru selamat ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan kan mirip-mirip juga itu kan. Tuhan Kristus di Tuhan kota di kota Daud. Kristus itu apa, Bang? Kristus itu kalau tanya ke situ agak udah harus STH ini. Kristus itu ya Yesus Kristus. Kristus itu Kristen. bukan, Kristus itu orang yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu arti sebenarnya. Oh, kata Tuhannya Bang Juma hilangkan atau apa itu? Tidak dihilangkan. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Coba buka dulu, Bang, ayat Alkitab itu Bang. Ayat di mana ditulis Bang Juma? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ayat 11. Coba dulu. Ya, di Google. Coba pinjam dulu HP-nya. Sebentar ya Bang Juma. Iya, silakan Bang. Lu saya Bang Juma ini udah kapan beta pun kalah bisa saya bilang ini. Iya. Lukas berapa tadi? 2:11. 2 ayat 11 ya. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bang Juma hilangkan. Ingat Bang Juma, nggak boleh menghilangkan ayat Bang Juma. Banyak orang sudah menghina Roh Kudus, mati. Dibilangnya Roh Kudus, mati. Menghina Yesus, satu keluarga mati tabrakan. Banyak Bang Juma. Jangan, itu suatu dosa yang besar loh Bang Juma, menghilangkan ayat gitu. Oke. Saya buka ya di sini ya, teman ya. Kita lihat ya. Baik ya. Nih, masih nampak nggak ini? Saya nyalain lampu dulu ya. Ini yang terakhir Bang ya. Sini udah maghrib. Ya. Ini terakhir Bang. Ini maghrib di sini. Oke, ini kalau saya sudah punya bini Bang, aku nggak susah sekali nih buka gini Bang. Langsung aku suruh bini, aku tunjukin Bang. Tapi kan belum ada yang lamar aku Bang, jadi tenang aja dulu sendiri. Nih, di sini kita lihat dulu di sini Bang. Jangan banyak-banyak. Nih, ini Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus kan ya? Ya, betul. Yaitu Kristus. Nah, di sini kita klik Kristusnya dulu. Kristus. Kalau kita klik Kristus, ini Kristus kan? Kristus ini artinya apa, Bang? Mesias. Milik Kristus nih, Kristen. Diurapinya, diurapi Tuhan kan? Diurapinya. Kristus pun nih. Kalau kita lihat, Kristus artinya yang diurapi. Yang diurap tuh. Yang diurap. Kristus itu artinya yang diurapi. Berarti kalau kita kembalikan dengan terjemahan, ini kan bahasa Yunani nih Bang. Kristus ini kan bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan lengkap bahasa Indonesia, maka artinya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Yang diurapi Tuhan Bang. Koma Bang Juma.
juru selamat, koma, yaitu Oke, Kristus, oke. koma, Oke, Tuhan. oke. Kalaupun Tuhan Anda paksakan menjadi Tuhan ada koma, padahal dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma, Bang. Ini Tuhan ini apa? Coba kita klik. Tuhan. Ini Bang, bukan Tuhan, Bang, nih. Kurios, Bang. Kurios itu Tuhan, Bang. Tuhan. Ini Tuhan, Bang. Kalau Sama itu Bang Juma. enggak sama. Kalau Tuhan bahasa Jawa Bang Juma, Gusti, Gusti sama Raja pun kita panggil ya Gusti, sama Tuhan pun. Oh, nggak bisa. Kalau Enggak. Tuhan itu Bang, kalau Tuhan larinya ke kurios. Nah, ini kita lihat ya, posisi Kristus ini kita lihat di data ini. Tadi Yesus itu Kristus kan? Nah, kita lihat apakah Paulus juga Kristus? Ini kita lihat. Ternyata Paulus tidak mau kalah, dia juga Kristus nih. Roma 16 nomor 7. Salam pada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebenarnya ini bukan Kristen di sini, ini penipuan ini, Bang. Kita lihat di sini. Iya, penipuan itu. Bukan Kristen itu, Bang. Ini Kristen ya. Ini Kristen, Bang. Ini, Bang, ini bukan Kristen, Bang. Kita klik nih. Kita klik. Ini bukan Kristen, ini Kristen kan? Kita klik. Bukan Kristen, Bang, Kristus. Berarti Paulus juga Kristus, Bang. Kalau ini Bang Juma, saya bahasa Ini. Indonesia aja Bang Juma. Kalau Ini udah Kristus, masuk ke bahasa Yunani, bahasa yang apa, diurapi. udah pusing. Berarti Paulus juga diurapi, Bang. Nih. Berarti kalau pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, berarti Paulus ini juga adalah Tuhan karena dia adalah Kristus, Bang. Gimana dong? Kalau bahasa Yunani Bang Juma, saya ampun DJ, nggak bisa ini- ngomong apa-apa. Bahasa Ya. Indonesia aja lah Bang Juma, bahasa Indonesia. Masalahnya kitab Anda Sama, itu sama maaf Bang Juma, saya potong. Sama dengan ini, dengan orang Jawa. Orang-orang Jawa Gusti katanya, ya Gusti Allah, sama raja pun dibilang Gusti juga. Jadi itu bukan udah pembahasan sama Bambang Nursena itu. poinnya, Kalau saya bukan di nggak bisa. situ, Abang. Ke situ. Poinnya bukan di situ. Bukan masalah bahasa atau apapun itu. Poinnya adalah Bahasa Indonesia aja lah. Poinnya adalah tadi Yesus Anda tuhankan karena Yesus di situ dikatakan Kristos, ya kan? Kristos Tuhan kan? Kristos Kurios, iya kan? Ternyata Paulus juga Kristos. Narang dan Oi, makanya Anda tidak perhatikan nih. Alamak, abangku ini karena Bang Juma bawanya ke bahasa Yunani, entah bahasa apa itu. Kalau itu saya nggak bisa, ilmu saya nggak sampai ke situ. Bukan. Yesus pendeta aja pun belum tentu bisa masuk ke situ. Itu Bambang Nursena. Lukas, Bang. Bung, Lukas 2:11 mengatakan Yesus Kristus. Roma 16 nomor 7 Paulus juga mengaku aku Kristus. Kalau Kristus sama dengan Tuhan, berarti Paulus sama dengan Tuhan. Enggak lah, Karena- pernah lah Paulus. Coba lah mana ayatnya. Paulus bilang dia Kristus. Oke, baik Bang ya. Bahasa Indonesia ya, jangan nanti dibawa bahasa Yunani pula. Oh, nggak bisa. Coba lihat aja dulu, Bang. Saya perlu ambil sekolah khusus lagi di bahasa Yunani. Oh, bukan, nggak perlu, Bung. Kan ini original teksnya kan nampak nih. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus, saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah. Betul, apa salahnya di situ? Ini terjemahan salah, Bang. Terjemahan salah. Yang benar telah ini. menjadi Kristen sebelum Nah, aku. Kristen itu terjemahan salah. Kita lihat di sini, Bang. Ini Kristen ini bahasa aslinya apa sebenarnya disembunyikan? Ini Kristus, Bang. Lah, apa yang salah situ? Saya pusing. Nah, Kalau masuk dibahas ini saya bingung ini. Yang salahnya berarti mana? loh, ini tadi apa ini, Bang?
Yang tadi Yang Lukas telah- itu. Oke lah, saya iakanlah Bang Juma, Kristus. Yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Apa yang salah? Kan Ini memang, Yesus- memang Paulus kan menjadi Kristen kan baru-baru aja. Ini kan Kristus. Antikristus. Ini kan Yesus, Bang. Ini kan Yesus. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Anda mengatakan, Anda mengatakan ini Tuhan, jangan, kan? jangan nggak disebut. Tuhannya jangan nggak disebut. Tuhan. Nah, itu dia Bang Juma. Iya, oke, Tuhan di kota Daud. Nah, oke. Tuhan kan di kota Daud. Itu malaikat lo yang ngomong, malaikat. Iya. Nah, Jangan- sekarang kalau dalam malaikat, bahas kalau malaikat ngomong masih Bang Juma bantah, nggak tahu lagi saya. ini kan Kristus, Bang. Yesus ini kan Kristus. Betul. Tuhan di kota Daud. Oke ya. Nah, Ya, di kota Daud, di Israel. Kristus ini kita masuk ke dalam bahasa aslinya. Ini Kristus, kita masuk ke dalam bahasa aslinya. Di sini Kristus. Iya. Nah, sekarang ketika masuk kita ke Paulus, Kristus juga Paulus ini. Pengikut Kristus maksudnya itu Abang. Tidak ada pengikut Kristus, Bang. Makanya dengar Kristen. baca dulu di sini, abangku nih, yang telah Kristen itu kan menjadi Kristus juga. Oh, Makanya- Kristen. makanya, Pak. Kristen beda bahasa Yunaninya, Bung. Kalau Kristen. Oh, gitu ya. Ini bukan Kristen. Kalau Kristen, Kristianos. Nah, kita lihat ya, buktikan Kristianos atau bukan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul berapa itu? Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Coba ini kita lihat. Ini, Bang. Nih. Ini Kristianos. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Nih, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini Kristen. Oh, sejarah Nah, Kristen kita- mungkin ini. Nah, ini Kristen beneran. Kita lihat original teksnya yang asli Kristen. Ini dia. Disebut Kristen nih. Ini Kristianos, Bang, kalau Kristen. Sedangkan Paulus adalah Kristus, Yesus juga Kristus. Berarti dua-duanya Kristus. Udah capek tanganku, Bang. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya salut sama Bang Juma. Bang Juma bukan hanya bahasa Indonesia lagi, udah sampai bahasa Yunani. Nah, Enggak kalau juga, bahasa Bang. Yunani mantap itu Bang Juma. Berarti kan itu kan mungkin Bang Juma bisa lari ke Bambang Nurseno Bang Juma. Untuk Bambang Nurseno nggak berani, dia udah berapa kali kita ajak diskusi nggak mau. Dia nggak mau, Bang, diskusi. Udah pernah 3 tahun yang lalu, 6 tahun lalu pernah, 3 tahun lalu juga pernah, nggak mau dia. Dia hanya fokus untuk menolong saja, menolong untuk umat. Dia nggak mau lintas agama. Begitu, Bang, kita Iya, Bang. sampai sini dulu, kita mau ibadah. Terima kasih udah diskusi dengan baik ya. Tuhan Yesus berkati ya Bang Juma. Terima kasih, Abang, terima kasih. Iya, makasih. Oke. Juma. Oke. Oke, saya tutup ya, teman-teman. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, kawan-kawan. Ini yang dikatakan Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka akan seperti kambing itu maaf nih. Kambing kalau ditanya apapun yang kita tanyakan kepada kambing, dia cuma ngembek, mbek. Kita sampaikan jangan kau makan itu, nanti sakit perutmu, mbek. Jangan kau makan itu, mbek. Dia hanya mendengarkan suara, tetapi dia tidak mengerti apa makna suara tersebut. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak beriman. Mereka hanya mengikuti sangkaan prasangkaan mereka saja. Ketika Al-Quran mengatakan Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka dan penolong mereka, maka orang-orang ini akan cenderung melawan akal sehatnya dan mengikuti isi daripada doktrin dogmanya, membantah dalil. Kenapa membantah dalil, baik itu di kitabnya apalagi di Al-Quran? Karena mereka mengikuti hawa nafsu.
Mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap mereka mendapatkan petunjuk, padahal sesungguhnya mereka hanya mengedepankan keinginan daripada Tuhan atau sumbahan-sumbahan mereka. Ini itu ya teman-teman sekalian. Jadi tugas kita, saya katakan tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada mereka, teman-teman kita Kristiani. Kalau mereka mau mendengarkan silakan, tidak mau mendengarkan juga nggak apa-apa. Minimal ada teman sharing berdiskusi yang mau mendengarkan kita, bukan saling menghujat ya. Ini yang kita inginkan. Mereka mendengarkan, kita mendengarkan mereka. Yang pastinya yang kita simak tadi ini adalah data versus doktrin, kan gitu. Dalil versus dalih. Semuanya sudah kita sampaikan kepada saudara kita. Ya, mereka membantah. Mereka tetap aja harus memperjuangkan Tuhan mereka. Itu fakta. Karena Tuhan mereka kan itu tadi yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya setan inilah yang Tuhan angkat, yang Tuhan lantik. Innahumut tahasyayatin aulia. Dijadikannya setan ini sebagai penolong bagi mereka karena mereka tidak beriman. Apa yang diajarkan tentang Yesus mengajarkan dirinya itu tidak diimani. Yang diimani adalah bagaimana kekuatan-kekuatan yang muncul tersusun supaya Yesus jadi Tuhan. Apapun mereka lakukan untuk menjadikan Yesus Tuhan. Dan memang Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat untuk orang yang menyalib Yesus. Jadi kita nggak bisa, kamu harus menuhankan satu Tuhan. Karena memang Tuhan sendiri yang membuat Tuhan baru untuk orang-orang yang menolak Yesus sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi dijadikanlah pengganti Yesus ini sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Tadi kita sudah membuktikan ke dia bagaimana Tuhan membuat Yesus yang mereka salibkan, dan Yesus yang dimaksud di sini adalah Yudas Iskariot. Kita sudah buktikan dengan data, dengan dalil. Kita tidak main-main. Kita juga buktikan pengakuan Yesus di Mazmur bahwa dia tidak akan mati. Nah, apa yang terjadi? Dia mengatakan itu kan kemanusiaannya, tapi kan Tuhan itu tidak matinya, dan Roh Kudus itu Tuhan ada di mana-mana. Masuk ke doktrin, kita digiring menjadi pengikut dogma doktrin juga. Tapi alhamdulillah karena kita Muslim, pasti kita lebih mengedepankan dalil akal dan dalil nakli. Saya kira begitu teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang kurang baik untuk Anda simak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari selama ini. Apapun itu, yang pasti tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas semuanya. Teman-teman yang mendukung live kita ini, terima kasih. Kita sampai pada poin 1,4 M. Cuman love orange-nya ini yang tidak bergerak, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan tembus 10K ya teman-teman. Karena itu ternyata menurut Bang Arif sangat berpengaruh sehingga banyak orang yang akan masuk untuk menyimak perdiskusian ini. Oke, dan kepada teman-teman saya non-muslim, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan dan menyakiti hati kalian, saya mohon maaf. Agama saya mengajarkan kemudian untuk menyampaikan yang hak-hak, batil yang batil. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya langsung tutup ya teman-teman, soalnya maghrib. Makasih ya, sampai jumpa sebentar malam.